Sama ini lagi sarapan ini. Bagaimana, Apa bang? Pak? Seperti biasa, ikan goreng. Waduh, ikan goreng terus inilah yang membuat Oten ngamuk-ngamuk nih sama Bang Zum. Masa makanan Tuhannya diserobot juga. Ya, itulah. Sorry ya, teman-teman. Lanjut Bang, belum ada Oten juga Bang. Itu dia. Jadi gimana ceritanya Bang? Lagi ini ya, si Yuni koar-koar lagi ya? Koar-koar ingin menabrakkan Bang Suma dengan Dinda Swipe. Walah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini siapa nih? Desi Rantang Nasi. Suli. Allahu Akbar. Ada kontak Nah. Bang Zuma palsu. Cuma 10. Bang Zuma ya banyak lah yang palsunya. KW1 sampai KW10. Ya, dilihat dari followersnya, kalau dia di atas nggak sampai 30.000 itu berarti bukan kita. Ya. Dan ini ya, ada kabar bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zuma punya akun, bentar lagi akan ada centangnya ya, akan jadi verified akun. Luar biasa. Iya. Itu langsung dari manajemen TikTok. Gimana caranya itu? Biasa, daftar dulu di langit ketujuh, akhi. Harus mualafkan banyak orang dulu, Satsugi. Nggak bisa kita. Ya. Iya, orang terpilih itu. Itu dijamin Oten kejang-kejang tuh lihat. Uyo, dia bilang, kok udah ada verified dia nih? Siapa ini Bang Zuma? Itu nggak bisa dia kalau udah kayak gitu nggak bisa direpot. Nggak bisa kebal report itu. Nggak bisa, malah nanti saham TikTok itu lari ke saya, akhi. Wah, ini dia. Jadi TikTok kita rubah menjadi si Barakokok nantinya. Tapi kalau di YouTube ada verifikasinya gitu ya, centang gitu nggak ngaruh juga sih. Ya karena beda aplikasi, beda Iya. pemilik gitu. akhi. Nyatanya channel saya yang besar itu tumbang ya. Padahal udah verifikasi itu. Udah ada centangnya tuh. Nah, itu tumbang kemarin kenapa ya? Lupa aku, Ustaz. Itu kan di-hack kan? Gara dilaporin lah kurasa itu. Kurasa bukan dilaporin, Ustaz. Karena apa? Ada kena hack atau apa itu? Nggak mungkin dilaporin langsung mati gitu. Ini kita kan ada dulu pernah lihat ada sampai 12 jendela kayaknya. Bisa nggak ya? Ada yang sampai 18. Ya itu dia. Sebenarnya bagus sih kalau itu bisa supaya teman-teman kita nggak berpencar-pencar. Nah, itu dulu sih yang pernah itu si Munir tuh, Munir. Coba tanya si Munir si 400 itu. Itu pernah bikin 18 loh. Cebi juga bisa sih Cebi. Cuman masalahnya ya nggak dapat kesempatan ngomong juga. Ya maksudnya yang masuk di situ bukan untuk ngomong. Untuk majang Kayak di- untuk Kalau mau ngomong Kayak ya di buka Zoom. komal sendiri. Sampai robek mulutnya pun nggak ada yang larang. betul. Kan gitu. Kalau sudah ada orang yang dikasih waktu untuk jadwalnya, ya kita masuk, duduk aja di situ. Kayak di Zoom gitu ya, ya. Nah, sama seperti ketika saya hadir, Akhi Sugi lagi debat misalnya, saya hadir itu maksudnya bukan untuk jadi narasumber di situ, tetapi untuk membawa netizen followers Bang Suma untuk datang ke Komal itu, maksudnya untuk meramaikan, gitu loh. Nah, kecuali kalau kayak Dewa, kalau dia ada di mana-mana, jangan dinaikkan orang ini. Ah, itu setuju itu. Oh, sorry, Iya. aku turunkan lagi lah kalau gitu. Karena saya dengar beliau ada janjian mau poligami lagi sama ini Bu Yuni katanya. Dengar-dengar gitu. Bukannya lebih bagus Bang Zuma. Nggak, ini Dewa sebentar aja izin.
Bang nanti jam 11 insya Allah Follow. 11 sekarang Follow lagi deh. mungkin ada yang mau mualaf di Komal Dewa ya. Doain aja ya mudah-mudahan ya. Soalnya dia Amin. udah diskusi sama Dewa dua kali. Kemungkinan dia sudah membuka akalnya gitu. Alhamdulillah ada janji sama Dewa jam 11. Kata Dewa kalau mau ngobrol nanti mau ngobrol sama siapa? Apa Bang Juma perlu dihadirkan? Kata dia, aduh kalau Bang Juma saya nggak enak katanya. Ya pokoknya kalau abang mau hadir silakan hadir nanti jam 11 di Siapa Komal tuh? Dewa, ya. Mosares. Belum Itu tahu yang saya. dibuka akalnya doang kan Bang Dewa kan, bukan celananya kan? Bukan. Kalau perempuan celananya, berhubung laki-laki Ini cowok. akalnya dibuka. Nanti ya Dewa persiapan dulu ya. Dewa nggak enak ini lagi ada tamu. Nanti jam 11 insya Allah dia buka koma. Ya. Iya. Makasih. Perasaan Dewa ini kayak orang penting aja. Bentar-bentar ada tamu, bentar-bentar ada tamu. Entahlah. Aku juga pusing. Biasa cicilan panci, cicilan baju daster. Oh gitu. Kasihan. Tapi sekarang Bang Ali Musa apa kabar Bang Ali Musa? Alhamdulillah. Abang saya Ini telepon. kayaknya kalau nggak disapa aku nggak mau nyapa ini gimana? Saya malu. Malu sama siapa? Malu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang di Lubuk Pakam itu siapa itu di El Pakam itu? Iya. Ginting itu. Assalamualaikum. Enggak, itu tadi aku udah hajar tadi, rungkat roomnya aku bikin. Jadi dia bikin nama Bang Zuma, profilnya sama. Terus di profil dia, di profil yang aku buka kan, Mamat Botol ditulisnya di situ. Kan kurang ajar. Terus Pak Ginting ini kan kalau seandainya diskusi sama kita kan selalu bilang gini, jagalah kesopanan, janganlah begini begitu. Nah tadi ku bilang sama dia, Pak Ginting, gue bilang, kok orang kayak gini Pak Ginting naikkan, udah jelas-jelas ini palsu, Bang Zuma ada di room sebelah, aku bilang kan. Iya katanya, tengoklah gaya Pak Ginting berdalih. Jangan-jangan ini ngefans sama Zuma katanya, suruh buka mic-nya, suruh syahadat sudah, aku bilang kan. Rungkat roomnya aku bikin, ada Yuni pula di situ, ngamuk-ngamuk Oten semua aku bikin, Bang Ajar. Jadi Seperti- ceritanya Nirifa udah kambuh Fitnah. lagi nih. Bukan gitu Pak D, kan gini, kalau yang diskusinya kayak oten-oten yang bukan kayak kiamat Sopiatul atau apa tuh nggak apa-apa. Tapi kalau kayak si kampret-kampret yang udah kita hadapi bertahun-tahun, aku nggak mau ngapain Oh, gitu kan. gitu. Iya, terus memfitnah-fitnah gitu loh, kayak pakai akun orang, terus duduk, terus di situ di framing Bu Yuni mau diskusi sama Bang Zuma gitu. Padahal jelas-jelas tadi Bang Zuma di room lain. Dan Pak Ginting yang orang ini selama ini tahu sendiri kan, Pak Disugi, Pak Ginting suka nasihatin kan. Janganlah diskusi kayak gitu, kayak gini. Lah tiba-tiba dia sendiri berstandar janda gitu kan. Lucu-lucuan orang ini ada-ada aja. Ya itulah dari buahnya kita bisa melihat. Yang suka bikin akun-akun palsu itu ya pasti dalam agamanya palsu-palsu semua. Karena dibolehkan memang kan. Kalau kita Mau apa ya? memberitakan Yesus dalam apa? Dengan Maksud palsu tujuan mengelabui. baik atau palsu nggak masalah. Parahnya tahu nggak, aku dibilang transgender loh, mau oten-oten nih, dibilangnya aku transgender lah, Kurang dibilangnya aku, iya, ngeri kali loh mereka nih, aku Biasa nggak pernah aja. loh. Anak Maria aja dibilang Tuhan, apalagi Iya. itu. Parah kali. Aku ya kan Bang kemarin buka live, nggak ada lah aku bahas kan. Aku nggak ngebahas oten. Aku cuman bacain buku sejarah. Satu buku sejarah, habis itu buku kitab kitab punyanya Ibnu Katsir. Mereka mancing-mancing gitu loh. Udah aku bilang aku nggak mau bahas kristologi dulu di sini. Gue bilang kan, aku mau rehat dulu. Gue bilang kan, masih dipancing-pancing Pak deh, habis ku hantam, ku bantai. Oh kalian mancing-mancing aku kalian ya, aku bilang dalam pikir aku takut sama kalian, gue bilang kurang ajar, lama-lama dibiarin makin ngadi-ngadi orang ini, lama-lama kita udah baik-baik gitu loh. Iya, soalnya nama Unirifa itu udah melekat. Wah, ini penghujat ini. Aku juga, Mending lu ganti nama deh Unirifa. Bang Zuma pun juga dibilang. Ganti nama. Ya, semua yang udah terjun di dunia apa ini, walaupun kita nggak pernah menghujat dibilang penghujat, padahal kita nggak pernah menghujat kok. Kita bicara sesuai data.
Berungkat roomnya Pak Ginting tadi. Uning balik ke WA lagi debat. Enggak, di WA udah sepi. Enggak ada Masih sekarang rame. cepat di WA tuh. Masih rame. Aku Masih rame? masih di Hanya ngeri WA. di WA, ngeri banget hujatannya parah. Iya sih bener. Nggak maulah, pusing pala. Termasuk si Edi Melambe itu dulu penghujat berat tuh. Sekarang udah enggak lagi dia. Enggak, Ini ada karena si di- Ekat ini, silakan si Ekat ini, ada Ekat ini. Ya, bicara masalah penghujat loh, saya biasa dibilang penghujat sama kalian. Emang kamu penghujat? Iya. Oh ya enggak lah. Kalau misalnya saya bilang nabimu itu pipisnya jongkok, itu penghujat enggak? Loh itu nggak menghujat. Tapi kalau aku bilang Tuhanmu tangannya bolong, menghujat nggak? Enggak. Ya udah, kalau gitu Ya aku nggak bagus menghujat lah. lah. Tapi masalahnya banyak orang Muslim yang menganggap bahwa ketika saya bilang oh nabimu Ah, pipisnya nggak ada, jongkok, kami nggak ada kayak gitu. Udahlah kalau mau diskusi aja ya Ekat, nggak usah curhat. Ada Bang Zuma pun di sini nah, sama Pak Desugi. Sebenarnya Islam Kristen itu kan satu negara kita ya kan. Jadi yang harus dikedepankan itu ketika kita berdialog agama, jangan oknum pembawa agama itu yang kita bahas. Dalam arti kata pribadi, fisik dan seterusnya. Bahas ajarannya, Setuju. kan gitu. Setuju. Nah itu, tol. Makanya kita nggak perlu bahwa di ini kepalanya botak, ini segala, nggak perlu yang kayak gitu-gitu. Karena kan Betul sih Bang. Tumben Bahas saya aja. setuju nih sama Zuma. ajarannya aja kita bahas. Katanya kita saudara sebangsa dan setanah air. Di sini kita lahir, di sini kita mati. Udah bahas aja. Asli. Akidah kita itu seperti apa ke depannya. Netizen biar yang menilai kan gitu. Ini udah mulai setuju dia, udah mulai sembuh nampaknya nih guru. Berapa kali lagi terapi, Sembuh kurang udah sembuh. bagaimana? Enggak. Gini loh, kalau misalnya kita sesuatu yang memang tepat dan saya setuju dengan itu, oke. Kita nggak usah menyerang pribadi, kita menyerang ajaran. Misalnya, taruhlah kita pilih satu topik misalnya. Di dalam Quran itu ada yang dikatakan boleh memukul istri. Nah, ini minta logikanya ini sama teman-teman itu. Dan ayatnya. Kebetulan saya lagi drive di kendaraan, nggak bisa buka Quran. Pasti Bang Suma dan Mbak Rifa dan Sugi ada di sini juga kan tahu ayatnya tuh. Boleh tuh kita buka. Boleh kita. Cuman gini, Bang. Ya, silakan. Ada silakan. satu hal yang menarik gini. Tadi Bang bilang, oh jangan bahas-bahas yang gituan oknum. Kalau di Muslim ya, kalau istilahnya kita di sini udah ngomong, biasanya yang lain ikut ini. Kita ngomong gini, semua sama gitu. Sedangkan di pihak Abang bisa nggak gitu Bang? Ada yang membuat itu satu suara semua. Karena kita lihat ngomong sama moderator A, aja, nanti dia nggak Jul. setuju gitu. Nggak Kau bisa. moderator aja Jul, jangan ikut debat Jul. Ah, Oh yaudah. Siap. Silakan. Kalau gitu cuma dijelasin dulu sama Ehat ini masalah hukum ya memperlakukan istri di Islam. Iya, jadi gini, apa yang tadi dinarasikan oleh saudara siapa Ginting ya. Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 34. Di situ ada kata wadribuhunna. Artinya ada perintah dari kata daraba, pukullah ya. Ini bukan berarti pukul seperti yang kita maknai selama ini. Itu harus dipahami bahwasanya rentetan daripada data yang ada dalam ayat An-Nisa itu dikatakan istri yang kalian khawatirkan melakukan pembangkangan. Artinya pembangkangan itu tidak kemudian mematuhi hak-haknya sebagai seorang istri dalam syariat Islam. Hak suami, Maka perintahnya apa? Nasihati. Kan pertama itu di situ diperintahkan takhafun nasuzahunna. Kan jelas itu. Sehingga ketika dikhawatirkan mereka dinasihati, kemudian didiamkan, tapi mereka semakin menjadi-jadi yang bisa menghantarkan suami, anak-anak, rumah tangga jauh dari Islam, jauh dari akidah Islam, jauh dari keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, maka suami boleh melakukan pukulan. Pukulan yang dimaksud di sini bukan memukul seperti layaknya mukul maling ayam, enggak. Ya.
bukan tindakan berat, tetapi tindakan yang paling ringan. Itu yang perlu dipahami oleh saudara. Jikapun terpaksa mengambil tindakan akhir dengan melakukan pemukulan yang paling ringan yang dimaksud, maka hanya boleh pukulan yang sangat ringan itu. Dalam rangka apa? Bukan untuk menyakiti, bukan untuk merusak fisik, bukan untuk kemudian melahirkan permasalahan yang justru makin rumit. Akan tetapi tujuannya hanya mendidik. Ya, seperti misalnya memukul dengan sikat gigi, dengan siwak, dengan pulpen, bukan memukul menonjok, itu beda. Nah, inilah yang perlu dipahami oleh teman-teman. Dengan lidi, akhi, lidi. Ya, dengan lidi Itu juga pun ya. Mungkin akhi, seperti itu. menurut Kristen yang disangka Kristen itu, jangankan perempuan dipukul, Tuhan saja dipukul mati. Itu mungkin perasaan yang dipikirkan Kristen seperti itu mungkin. Gitu. Oke. Ya, Mungkin supaya biar saya dipahami diskusi ya. sama Bang Suma ini aja ya, dengan brother Suma ini, Muslim kesayangan saya. Wes, Gini. mantap. Dari dulu saya selalu berkata begitu loh, Suma aja yang nggak sadar. Jadi gini, kembali ke lekop. Ketika seseorang dipukul, ya, terutama wanita, apakah menurut Anda pukulan itu mengakibatkan dia menjadi semakin tunduk patuh atau tidak? Nah, itu dia. Makanya di Islam itu kan kaidah pengajaran terhadap istri itu step by step. Yang pertama harus didasari dengan kasih sayang. Di dalam tradisi Islam, apapun itu, ketika kemudian ada tendensi kebencian, permusuhan di dalam rumah tangga antar suami dan istri, pemukulan dengan lidi pun tidak boleh. Tidak boleh terjadi pemukulan. Itu dalam rangka dilakukan hanya karena sekedar mendidik. Karena ingat ayatnya tadi, melakukan pembangkangan dan dianggap suatu tindakan yang bisa menjatuhkan gugurnya suatu pernikahan. Maka suami pada saat itu tampil sebagai guru, tampil sebagai orang yang bisa menjadi penasehat bagi istri. Tapi kalau dalam keadaan bertikai, dalam keadaan berseteru, dalam keadaan marah-marahan, suami katakan tadi, wadribuhunna, itu nggak boleh. Tetapi didiamkan. Nah, yang dimaksud di sini melakukan pemukulan yang ringan, semisal yang kita gambarkan tadi, itu pada saat istrinya dalam keadaan tunduk kepada suami, bukan dalam keadaan istri lagi merontah melawan suami. Tiba-tiba kita datang mukul pakai lidi misalnya. Itu enggak dibenarkan dalam tradisi Islam. Seperti itu. Sehingga pukulan yang ada, kalau kita melihat, pukulan yang ada itu justru pukulan mesra sebenarnya, hanya untuk menyadarkan si istri bahwa sang suami begitu menjaga istrinya sehingga tidak menginginkan istrinya itu jatuh dalam sesuatu yang khilaf sebagai posisi dia sebagai istri. Itu aja tujuannya. Oke. Saya terima Mungkin jawaban sekalian Anda. ya, Memang Bang Maliki coba jelasin juga sabar, kalau dari Kristen. Enggak, ini belum selesai. Biar kita perdalam supaya semakin bisa menikmati kan ini diskusi ini. Saya suka nih kalau diskusi gini. Nah, gini, kita ambil satu kasus ya. Biasanya perempuan itu ributnya itu biasanya gara-gara misalnya suaminya berselingkuh. Ya, kita tahu di dalam Islam itu suami diperbolehkan mempunyai istri sampai 4. Nah, perasaan seorang istri atau seorang wanita ketika dia diperhadapkan dengan perselingkuhan tentu ada perasaan kecewa ya, karena ternyata dia berharap ini suaminya untuk dia selama-lamanya ternyata harus berbagi. Semua manusia wanita mesti merasakan hal yang sama. Nah, persoalannya adalah ketika terjadi perselingkuhan dan wanita sang istri ini dia tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, kemudian terjadi pemukulan untuk memaksakan kehendak suaminya, dan itu adalah tindakan yang walaupun dipukul dengan sapu lidi tetapi itu menyakiti hatinya
yang paling dalam. Kita tahu bahwa seseorang itu jika dia diludahi saja, itu adalah penghinaan yang luar biasa baginya. Ya, itu melebihi pukulan, ya, ludah itu. Padahal cuma air. Ya. Ludah beda Apalagi- lagi, bro. Kalau ludah itu penghinaan. sabar. Ini narasinya dari dulu Sabar. Ya. itu aja bosan. Nggak apa-apa, kasih Ya, dulu. jangan bosan lah, biar santai aja. Ya, nah saya mengajak kita mengambil kasus ini. Ketika seorang istri itu merasa diduakan, kemudian dia memberontak kepada suaminya, padahal suaminya menjalankan apa yang disyariahkan oleh agamanya. Bagaimana pendapat Anda? Terutama bagi kaum Hawa. Kemudian kita tahu kita ada punya Rifa di sini. Gimana kalau misalnya suaminya Rifa berselingkuh, kita kasih contoh kasus. Kemudian Rifa menolak, tetapi suaminya memukulnya dan memaksakan bahwa kamu harus terima ini. Ini berdasarkan ajaran agama kita. Tetapi di dalam hati kecil dia nggak bisa menerima. Nah, menurut agama Anda, ini boleh dilakukan. Aku yang jawab, kau kan tanya aku. Biarlah aku yang jangan kau pula-pura jadi aku Nah, ini pula. contoh aja. Silahkan nanti supaya Iya, kan jelas. udah kau Ini bawa contoh kasus kan, aja. Ekat. Ekat kan udah dibawa kasus. Biar aku jawab sebagai perempuan muslimah. Salah pertanyaanmu itu. Dalam Islam itu tidak ada kepatuhan terhadap kemungkaran. Kalau selingkuh itu kemungkaran, bukan poligami. Mana ada poligami sama dengan selingkuh? Ada aja Ekat nih. Ekat bertanya, sini ku ajarin cara bertanya. Tanyanya kayak gini. Bagaimanakah perasaan Nuniripa ketika suaminya mau berpoligami? Itu baru. Tapi kalau kau bilang kalau selingkuh, dah jelas-jelas selingkuh itu kemungkaran. Islam menyatakan tidak ada kepatuhan terhadap kemungkaran. Jelas itu. Pak Ekat bertanya pun diajari sama Nuniripa. Aduh, Diva. Gini loh, kalau misalnya seorang suami itu dia berkata bahwa dia mau kawin lagi, ya sebelum kawin dia selingkuh dulu dong. Gimana sih? Masa dia tiba-tiba kawin, dia ketemu orang di jalan langsung dia, Rifa, aku mau kawin sama perempuan itu. Enggak lah. Host, itu narasi liar. Logis Itu aja, narasi liar. logis. Saya nggak masuk akal kalau Rifa bilang itu Apa-apa, hanya nanti- untuk berpoligami. Enggak. Iya. Ya. Kita pasti tahu bahwa sebelum dia kawin seseorang perempuan, pasti dia harus ada hubungan dulu. Ya, selingkuh, nikah, poligami. Bedakan, jangan pula disamaratakan semua gitu. Nggak apa-apa, nanti bentar lagi biar aja Bang Zuma yang hantam. Baru makan Bang Ya, Zuma, jadi Ya, masih ini dia. gimana? ya santai aja. Santai. Saya juga kebetulan lagi santai-santai lagi di mobil. Ya, Jadi gini, jadi itu gimana? menjadi masalah, ya. Itu menjadi masalah ketika hal itu diperbolehkan di dalam ajaran agama. Padahal dari sisi wanita, saya yakin sekali bahwa tidak ada wanita yang sepakat dengan hal itu karena mereka mempunyai banyak alasan untuk memberontak atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh suaminya gitu. Tetapi oleh karena keinginan dan ego daripada suaminya, dengan menggunakan ayat ini mereka bisa dipukul. Itu masalahnya gitu. Silakan. Ya, jadi narasi pukul ini kan saya sudah jelaskan tadi ya. Kalau pukulan yang Anda maksud itu beda. Itu tidak ada hubungannya, tidak ada perintah memukul pada saat cerita yang Anda bangun itu terjadi. Tidak ada dalil perintahnya. Yang dimaksud di sini perintah mukul itu terkait dengan istri yang cenderung kepada kemungkaran. Pukulannya kan udah dijelasin tadi. Bahkan kalau Anda mendetail mengkaji tentang Islam itu ya, dalam kajian-kajian tentang rumah tangga di Islam, Allah mengatakan begini. Allah Subhanahu wa taala akan mengharamkan tubuhnya masuk ke dalam neraka jika suami istri saling memperhatikan. Maka Allah akan memperhatikan mereka berdua dengan penuh rahmat. Saat suami memegang telapak tangan istri, maka gugurlah dosa suami istri itu dari jari-jari mereka. Nah, ini ada sebuah pemberitaan di hadits seperti itu. Lalu kemudian perintah yang di Al-Quran surah An-Nisa, perlakukanlah istrimu dengan baik. Lalu jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena kemungkinan apabila kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah telah menjadikannya kebaikan yang banyak. Jadi perintahnya itu perlakukan dengan baik. Apakah memukul itu perlakuan baik? Tidak. Dengan demikian bahwa pukulan yang dimaksud di sana seperti yang kita gambarkan tadi. Karena itu istri harus diperlakukan dengan baik.
Seperti itu. Jadi pemukulan ini jangan Anda larikan ke ranah perselingkuhan. Gak ada perintahnya orang berselingkuh dipukul di dalam narasi Islam. Ada yang berselingkuh pukul lah, gak ada. Seperti yang Anda gambarkan, kecuali kalau dia menggunakan hukum Islam, itu pun ada pemerintahan Islam yang memberikan hukum yang terkait dengan perselingkuhan. Suami tidak punya ajaran di dalam Islam, kita istrimu berselingkuh pukul lah, ludahi lah, enggak, itu nggak ada, Bung. Yang ada misalnya di dalam di dalam Islam itu ya pergaulilah istrimu dengan baik, itu perintahnya. Nah, sedangkan kalau kita melihat dari kitab yang Anda bawa, kitab saudara ya, mohon maaf, ini kita ambil narasi di dalam Ulangan 22 misalnya, bukan memerintahkan meludahi di situ. Ini perintahnya sangat baik. Ya, patut dicontohi oleh teman-teman Kristen. Di dalam Ulangan 22 itu bukan diludahi. Dia sangat baik perintahnya, bukan juga dipukul. Tapi perintahnya adalah bunuhlah, lemparilah batu hingga mati. Itu kalau istri melakukan pelanggaran. Misalnya ternyata dia dinikahi dalam keadaan sudah tidak perawan, maka istri pada saat itu hukumnya wajib untuk dilontari batu sampai dia mati. Ini bagus. Harusnya dicontoh yang kayak begitu. Kenapa nggak dipraktekkan? Oh, sudah tidak berlaku karena itu perjanjian lama. Tapi perpuluhan kenapa berlaku? Yang ini enggak. Kenapa yang kayak gini nggak berlaku? Yang perpuluhan yang tidak ada sama sekali perintah di dalam perjanjian baru untuk suku di luar Lewi, kenapa masih dibayar perpuluhan? Tapi yang kayak gini ini dihilangkan. Nah itu ya, jadi kalau berbicara mengenai kaidah Islam ya harus kepada orang yang paham. Nah, kami jelaskan pukul di sana yang dimaksud adalah memberikan wujud kasih sayang, bahwa teguran, nasihat dan peringatan atas diamnya suamimu itu adalah wujud kasih sayang. Saya sering begitu. Kalau misalnya saya manggil istri sampai 2-3 kali, biasa saya pukul pakai pulpen, karena kebanyakan kita itu kan pegang pulpen kalau di rumah. Pukul. Apa sih nggak mendengar, sayang? Dengarlah kalau begitu maksudnya, bukan ditonjok. Jadi gini, oke, gini ya. Kalau kita lihat ayatnya tadi di dalam An-Nisa 34 itu, ya perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka pertama, ya, kayak itu tidak apa-apa. Tinggalkanlah mereka di tempat tidur, atau jangan gauli mereka. Berarti tidak ada kemesraan di situ. Nah, ini berkaitan dengan apa? Ini sangat berkaitan dengan seorang wanita yang tidak patuh kepada suaminya ketika suaminya melakukan hal-hal yang ya berbagai macam, tetapi paling utama adalah persoalan seksual, persoalan hubungan suami istri. Oleh karena itu dikatakan di sini pisah, tinggalkan mereka di tempat tidur. Tapi kalau masih melawan lagi, pukul aja. Gitu. Kita kembali lagi ke tadi yang saya sampaikan, bahwa pukulan itu sekecil apapun jika dilakukan dengan maksud menekan atau mendiskreditkan pribadi seorang wanita, seorang ibu atau seorang putri, itu tetap tidak bisa dibenarkan, karena pukulan itu sama seperti tadi saya analogikan dengan ludah. Ludah itu sama saja, ludah itu juga sama. Pukulan adalah penghinaan. Meludah seseorang pun adalah penghinaan dan pukulan bagi dia, bagi jiwanya gitu. Bayangkan seorang anak melihat ibunya, ya, ibunya dipukul oleh ayahnya, hanya gara-gara ayahnya itu memiliki ingin mengambil istri baru, gitu. Coba Anda bayangkan posisi Anda sebagai anak. Nah ini Anda nih menyambung-nyambungkan dengan sesuatu yang tidak nyambung. Perihal masalah mau berpoligami, lalu ketika istri marah tidak setuju lalu dipukul, bukan itu konteksnya. Iya, betul. Dalam perihal di dalam Islam, tunggu dulu gantian saya ngomong. Ini dari tadi itu aja dipusing-pusing. Ketika Anda diludahi orang Yahudi, apa yang Anda rasakan? Ketika Anda diludahi orang Yahudi,
dengar, wanita itu makhluk yang paling sabar Kami ya, jika umat dia dengan Islam, suaminya dan kami umat anak-anaknya. Islam mengetahui hukum-hukum, tidak seperti kalian yang dimana Enggak, ditipu ya dengan oke, dengan ini hukum ayat-ayat itu kalian yang palsu. kita uji. Dengan Hukum di ayat-ayat. dalam Nah sekarang Al-Quran ini yang kita uji. pengetahuan tentang Islam apa Anda ini ya? Tentang kitab Nusyus. Anda sendiri pun saya Halo, selamat siang Pak. Halo, Bang Juma izin ya, mau tanya Iya, iya. boleh nggak? Saya kan Kristen nih, Ya, tertinggal. ini ada contoh nih, ada contoh Saya wanita. kan kurang paham dengan yang namanya tentang Muslim, tentang Quran gitu. Cuman saya pernah dengar-dengar nih Bang Juma, kalau di surganya Gimana nih? Bang Juma, pria itu mendapatkan bidadari 72, bener nggak? Ya, sama seperti Yesus menjanjikan, ya. Yesus menjanjikan terus? 100 istri kepada pengikutnya yang laki-laki. Jadi kalau itu untuk para lelaki, tapi kalau untuk para wanitanya dapat apa di surga Bang Juma? Perlakuan di dalam ajaran agama Islam itu jelas sekali. Allah Subhanahu wa taala, coba Anda lihat, sabar-sabar. Ini noise-nya ribut sekali loh. Ya, jadi kalau sudah ngomong Bu Bunga Purba tolong di mute ya, soalnya suara dari luar masuk. Ya, silakan lanjut Bang Juma. Iya. Jadi istri di dalam surga itu ya menjadi istri daripada suaminya. Itu bisa Ibu lihat di dalam surah Al-Baqarah ayat 25. Lalu kemudian ketika pertanyaannya mendapat keadilan, Bu. An-Nisa 124, Ali Imran 133, Maryam ayat 60, As-Sukruf ayat 70 sampai 71, Al-Mutaffifin ayat berapa itu? Ayat 22, kemudian Ar-Ra'd ayat 29, At-Taubah ayat 72, seingat saya ya, dan juga Al-Kahfi ayat 2. Jadi di situ diterangkan bahwasanya laki-laki maupun perempuan yang masuk ke dalam surga, mereka tidak dizolimi sedikit pun. Ya, mereka akan mendapatkan perlakuan yang adil dari Allah. Itu jelas, itu diterangkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, kalau misalnya di Al-Qur'an sudah menjelaskan seperti itu, di sini sangat jelas Allah akan menjanjikan mereka akan mendapatkan balasan yang baik. Ya, itu Allah yang mengatakan, annalahum ajran hasana. Wanita ataupun pria ketika masuk ke dalam surga, maka Allah memberikan balasan yang baik kepada mereka. Fayyiman liyunsira ba'sa sadida min ladunhu wa yubashshiral mu'minina ladina ya'maluna as-salihah. Jadi siapapun dia, laki ataupun perempuan, dia diberikan kabar gembira oleh Allah dan mereka akan mendapat balasan yang baik. Seperti itu. Jadi laki perempuan itu mendapatkan balasan yang setimpal dan mereka tidak akan dizolimi sedikit pun. Tidak ada zolim di sana, tidak ada ketidakadilan di sana. Seperti itu, Ibu. Sama seperti ketika saya bertanya kepada Ibu, bagaimana di agama Anda Yesus menjanjikan kepada suami 100 istri, 100 kali istri dikembalikan. Nah, apa yang Yesus janjikan kepada istri di surga untuk Kristen, untuk pengikut Yesus? Maaf Pak, kalau di Kristen yang saya tahu ya, Iya. di dalam surganya Kristen itu tidak Ya. ada dikawinkan lagi kalau udah di dalam surga. Oh, itu di kalau kebangkitan, Bu. surganya Kristen Itu hari yang ada kebangkitan. di sana hanya Itu- bersorak-sorai memuji dan memuliakan Bukan. tidak ada lagi kehendak daging di dalam bukan. surganya Kristen gitu. Salah Sorry ya Bang Ibu. Juma ya. Salah Bu.
Ibu keliru di situ. Karena itu bukan di surga yang diceritakan Yesus di sana. Yang diceritakan Yesus itu hari kebangkitan, Bu. Hari kebangkitan itu bukan di surga. Kalau di Islam hari kebangkitan itu adalah Yaumul Hisab. Hari di mana pada mahsyar, hari di mana kemudian umat Islam itu baru dibangkitkan dari kubur. Dibangkitkan mereka untuk dihakimi. Jadi pada saat penghakiman tidak ada kawin-mawin. Itu pasti. Itu jelas. Ya, ini gini loh, Bang Suma. Karena kan tadi Anda sendiri bilang itu Anda mau berdiskusi tentang sesuatu yang dipercayai. Nah, hal yang Anda Iya. bawa ini tidak dipercayai oleh orang Kristen bahwa akan diberikan istri di surga, itu tidak dipercayai. Yang Ya. adalah Gini. Anda percayai gitu loh. Begini Anda saudara. percaya bahwa di jannah akan dikasih 72 bidadari. Begini saudara Itu kan- itu ada di saya dalam. menjelaskan ajaran Yesusnya. Anda kan bukan pengikut. Yang diberi Yesus 100 istri itu pengikutnya. Anda kan bukan. Saya bukan tidak itu menemukan. maksudnya. Sabar dulu. Saya tidak menemukan janji Yesus kepada penyembah dirinya kecuali satu di dalam Matius 7, yaitu mereka dilemparkan ke neraka untuk yang menuhankan dirinya. Tapi yang mengikuti dirinya dijanjikan 100 istri. Anda bukan pengikut, Mana Anda ayatnya? pentuhan. Coba baca, biar saya Matius ajarin 19. Matius Oke, 19. silakan buka. Nomor 29. Silakan buka biar saya kasih pencerahan sedikit ya. Apa maksudnya? Silakan. Aku bukain ya, Matius 19 nomor 29 ya, aku Iya, bukain. silakan. Bentar. Besarkan aku Jul, biar aku buka kayak Tapi jangan tersakiti ya, karena yang dijanjikan di sini pengikutnya, bukan Anda. Anda kan pentuhan. Anda beda. Biar saya jelaskan. Anda bedakan, belajar membedakan antara pengikut dengan penyembah. Termasuk ibu yang tadi, ibu bukan Ini pengikut. sebenarnya udah lari dari topik kita, tapi oke, saya jelaskan sedikit aja. Saya harap. Diam dulu Ekat, biar dijawab pakai Iya. dalil sama Bang Kalau Roma. Anda Sabar mau dulu, Ekat. membahas tentang yang tadi itu, harusnya Anda bantah ulangan 22, perintah membunuh istri itu. Ya, kita bisa bahas, kita baca ayatnya kan nggak apa-apa. Iya. Kita buka supaya Nah, jangan Ekat, diam dulu. Oke. Ekat, diam dulu. Ini lagi bawa data. Nih ya, aku bacakan. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ini kan TB ya kan? Nah, Bang Duma silakan jelaskan. Nanti aku kasih. Saya udah tahu tuh soal itu. Ada istri, saya tahu. Nah, Nggak usah kenapa dihilangkan istri di situ? Kenapa? Enggak, ya itu kesalahan itu ya. Oke, Kesalahan berarti Anda daripada sudah sadar itu. bahwa memang Yesus menjanjikan 100 Begini, istri. masalahnya Tunggu. Biar saya jelaskan. Tunggu, Saya jangan Anda dulu. jelaskan. Setelah saya bertanya mau baru jelaskan Anda kok. jelaskan. Dengarkan, setelah saya bertanya. Anda mengatakan di situ ada diumpetin, dihilangkan istri. Berarti Anda sudah sadar bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya. Nah, ini di situ letak kesalahan Anda. Loh kok saya yang salah? Bukan 100 istri. Nah, saya jelaskan ya. Bukan 100 di dalam istri. Kekristenan, sabar, saya Ini jelaskan. berbicara, Bung, ini bukan berbicara Kristen, ini berbicara Yesus menjanjikan pengikut. Ya, Anda kok betul merasa sekali. pengikut gimana sih? Loh, mau Ini saya Yesus, jawab apa enggak, Bung, Cuma dengarkan dulu mau saudara, belajar enggak, saudara Cuma. Ginting asumsi, Kan selama dengarkan. ini mungkin kamu Dengarkan. tidak pernah ada yang bisa menjawab itu. Ginting Dengarkan asumsi, jawaban dengarkan mereka. saya. Dengarkan jawaban mereka. Ginting asumsi, dengarkan saya. Anda boleh menjelaskan tentang Kristen, tapi ingat, Yesus tidak mengenal Kristen. Yesus mengenal pengikutnya Bani Israel. Bani Israel pengikutnya dijanjikan 100 istri. Anda Kristen, Anda mau bilang apa lagi? Katakan aja, iya itu adalah janji Yesus kepada pengikutnya. Tetapi kepada kami, pentuhannya itu tidak dijanjikan. Kami tidak kawin-mawin. Ya udah selesai. Apa yang Anda repot? Ini Ya, ajaran Yesus kepada kan- muridnya. Itu kan yang Anda mau ya. Oh bukan. Apakah Anda Begini. pengikut? Tunggu. Coba tadi Rifa, dari mana ayatnya? Saya tanya dulu, apakah Anda pengikut Coba ayatnya. Yesus? Coba Rifa, ayatnya tadi dari mana? Tahu ayatnya aja nggak bisa. Gimana mau menjelaskan kepada Bang Suma? Berat ini, berat. Sabar. Ayatnya gimana tuh? Baru mau tahu ayat. Matius 19:29 Oke, itu kan sabar. TB-nya menghilangkan kata istri, sementara teks aslinya ada kata genika yang dalam KJV-nya terjemahnya Oke, saya adalah jelaskan, ya. wife. Saya jelaskan. Oke, Karena kita kasih dalam kecepatan kekristenan- Bang Ginting jelasin. Nah, habis sabar ini saya Bunga jelaskan. Sabar saya jelaskan supaya dapat penjelasan semuanya bisa ngerti ayat ini maksudnya apa ya. Di dalam kekristenan Kristen dibawa. Dibatasi ya, Evan, jangan Sabar, sampai dua Suma. pintu ya. Kenapa bahas Sabar. Kristen? Tidak ada Nggak, hubungannya. maksudnya dengan dibatasi Sabar. loh.
Kamu takut melihat Unirifa diam, Unirifa diam, biar dulu dia jelasin. Ya, bagus. Terima kasih host. Terima kasih banyak. Ayat ini orang Kristen tahu bahwa tidak ada hal-hal mengenai kedagingan di surga. Ya. Oleh karena itu dikatakan di sini setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anaknya, istrinya atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat. 100 kali lipat itu adalah ukuran bahwa misalnya Anda dikasih nilai di sekolah 100 itu adalah nilai tertinggi, itulah maksimalnya 100 kali di dalam falsafah orang yang menerima upah ya 100 kalinya. Upah ini bukan fisik. Kita tahu bahwa di dalam kekristenan ada ada kasih ya, kasih agape, kasih filia, kasih eros, itu kasih bukan fisik ya. Nah, yang didapatkan oleh orang Kristen di atas itu adalah kepuasan kasih itu. Ya, kasih dari persaudaraannya, kasih dari bapak dan ibunya, ya. Kalau misalnya Anda masih menikah, saya ini sudah agak tua ya. Jadi saya dengan istri itu sudah tidak melakukan hal-hal yang untuk bereproduksi ya. Manusia itu bereproduksi. Nah, kasih yang ada tinggal kepada kami itu adalah kasih sayang di antara dua manusia, suami istri, tapi bukan fisik seksual. Nah, ada kasih itu. Ya, nah kasih itulah yang kami sebagai orang Kristen akan terima penuh, nilainya 100 dari 100. Itu yang akan diterima di surga. Begitu, bukan 72 bidadari. Kalau 72 bidadari itu ngapain? Untuk yang kamu jelaskan, Bung, yang kamu jelaskan itu ajaran Kristen, yang saya utarakan itu ajaran Yesus, beda. Ya, itulah jawabannya, Suma. Mau terima atau Oke. tidak, Iya. itu jawabannya. Tunggu, kita tanya pendapat Bunga Purba dulu ya, karena Bunga kesimpulan Purba kalian. kira gimana pandangannya? Kalau Yesus itu Kristen itu kan pengikut Yesus, Bang Juma. Jadi Ya, klaim nggak ada itu klaim Anda. perbedaan Itu klaim pengajaran. Anda. Tapi, Sudah, sekarang Bang sudah klaim jelaskan Anda. saja. 72 bidadari itu untuk apa? Itu klaim Anda, itu klaim Anda. Jelaskan aja 72 bidadari itu untuk ngapain di jannah itu. Jelasin aja. Iya, Dia Pengikut Gini, sama gini. Tuhan beda. pengikut Kristus, Bang Gini, Juma. gini. Nah, Gini. jadi yang kami pakai itu ajaran Kristus. Mana Jadi, ada? Coba tunjukkan kepada saya. Ibu, coba tunjukkan kepada saya ajaran Yesus untuk non Yahudi. Di mana Yesus pernah punya murid non Yahudi? Siapa nama muridnya? Coba. Bisu kan? Kalian ini serigala nyamar Zuma. Kita compare saja lah, Bu Purba, sabar ya. Gini, Zuma, tadi saya sudah jelaskan mengenai arti maksud daripada istri atau kasih suami, kemudian bapak, saudara dan lain sebagainya. Sekarang tolong Anda jelaskan. Saudara Ginting. Jangan lari, Zuma. Saudara Ginting. Anda jelaskan untuk apa 72 bidadari itu? Apa tugasnya? Saudara Ginting. Kok Ginting gimana sih? Dari mana Ginting ini? Nama Anda kan Siapa Ginting. itu? Kok Ginting? Jadi siapa Anda ini? Siapa? Beliau ini siapa ini? Siapa Saya beliau adalah ini? seseorang. Saulus. Udah cukup. Nama saya Saulus Muhammad ini ya? aja, Muhammad. Tak pernah punya nama asli, Bang. Dia selalu pakai akun anonim. Iya, Dia takut ketahuan. Paulus Gini, suka ganti-ganti nama. Jelaskan saja, Suma. Iya. 72 bidadari itu untuk apa? Dan Anda berkata bahwa laki-laki dan perempuan akan memperoleh sama. Nah, kalau laki-laki mendapat 72 bidadari, perempuan mendapat 72 bidadara, ini untuk apa? Apakah perempuan juga di sana digituin? Atau ada perempuan yang bernafsu yang suka gituin tiap hari? Atau jangan-jangan ini terbalik? Bukan Jangan bawa 72 kegilaan bidadari Anda yang Tunggu. Pertanyaannya udah jelas. Penyembah manusia, udah jangan keluar-keluar Anda di sini, bukan gereja, oke? Tunggu. Diam dulu dua-dua ya. Ya, jadi pertanyaannya saya rasa udah cukup jelas. Ini lompat lagi ya. Tadi lagi bahas masalah itu, ini lompat lagi. Oke, silakan kalau Bang Zuma. Iya. Jadi gini, saudara penyembah manusia, ya. Wanita di dalam surga itu sebagai permaisuri, bidadari itu sebagai pelayan. Oke? Tugasnya bidadari itu melayani sang suami istri. Paham ya? Itu selesai. Kemudian
Di dalam pengajaran Yesus, sabar, kau sabar dulu, sabar dulu, sabar, sabar. Anda kan sabar. berkata tadi, Sabar. laki-laki Tunggu, dalam Bang. pendapatnya Kan sama. gantian Jangan dulu cuma ngomong. yang laki-laki Sabar. doang, jelaskan. Sabar. Iya, gantian dulu ngomong. Ya, silakan. Sabar. Oke. Nah, jadi bidadari itu pelayan, melayani suami, melayani istri. Paham? Kalau di dunia, dengarkan dulu penyembah mantan mayat. Kalau kau itu mau bertanya tentang Islam, kau sopan. Oke? Nah, jadi orang-orang beriman, penyembah mantan mayat, kau diam. Bang, Saya lagi Iya, menjelaskan. tolong diam dulu biar ganti-gantian biar kondusif. Oke. Jadi kalau seorang muslim di dunia ini menjaga kelaminnya dari selain kepada istrinya, bagaimana di surga nanti? Jadi kamu jangan bernarasi liar ketika kamu lihat orang-orang barat yang Kristen di sana itu, kamu identikkan dengan umat Islam yang ada di surga. Beda itu. Jangan kau lihat itu Itu membahas kamu apa diam. yang dipercaya. Kamu diam dulu. Tunggu dulu Bang, ini Kamu kapan diam ini dulu. loh, kapan tertib ganti-gantian dulu. Kamu diam dulu, saya jelaskan. Saya enggak. Saya Saya jelaskan. cuma nggak suka Zuma ini menipu tadi pada awal. Tunggu Bang Malek. Jadi kalau bicara framing, kita kan juga lihat nih. Ya, Bang Maleki dari tadi entah apa aja. Kalau nggak percaya tanya Luga lah. Luga setahu saya dia bilang malaikat itu pelayan dia. Ya silakan Bang Juma. Iya. Jadi bidadari itu melayani sang suami istri tadi. Oke, pahami itu dulu. Nah, kemudian ketika Al-Quran menarasikan laki perempuan siapapun di antara mereka orang beriman yang masuk ke dalam surga tidak dizolimi sedikit pun, kata Allah, sedikit pun tidak ada dizolimi mereka itu. Mereka akan diberlakukan adil oleh Allah. Nah, jangan Anda kemudian berpikir bahwa di surga itu tempatnya tempat mesum seperti yang Anda selalu lihat di bokep, di mana pemainnya itu semuanya adalah oten. Jangan. Kalau di dunia ini aja umat Islam itu menjaga diri mereka dari hal-hal yang maksiat, apalagi di surga. Mereka pasti lebih memperhatikan sebagaimana orang yang hidup kudus, hidup suci. Itu yang perlu saudara pahami. Jadi bidadari itu adalah pelayan. Bidadari itu pelayan, dan kemudian istri kita itu adalah permaisuri. Makanya tugas sebagai seorang muslim itu adalah menciptakan keluarganya, rumah tangganya, supaya istrinya itu menjadi permaisurinya kelak di surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jadi di situ jelas, pelihara istrimu supaya mereka kemudian tidak masuk ke dalam surga, tidak masuk ke dalam neraka, melainkan masuk ke dalam surga menjadi pendamping, menjadi permaisurimu. Ini perintah dalam Al-Quran. Makanya suami punya kewajiban mendidik istri supaya istri itu bisa menjadi permaisurinya kelak di surga. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Itu jelas itu dalam Al-Quran. Itu perintah. Nah sekarang kalau pertanyaan saya, sabar dulu, belum selesai. Jadi bukan belum selesai. untuk Ini Anda, ini Anda, ini Anda bertanya, dengarkan. Ini Anda bertanya tentang Islam. Oke, ini Anda bertanya tentang Islam. Maka saya punya hak jawab. Nah, sedangkan Anda sudah mengakui bahwa Yesus Anda kan tadi bawa diam surah dulu. Al-Sad. Mari kita buka dulu. Diam dulu. Kita buka dulu surah Al-Sad. Diam dulu. Tunggu gantian Penyembah dulu, Bang. mantan mayat, Ini sekali otakmu lagi nggak kuturunkan berfungsi, mayat aja kamu sembah. Jadi kayak mana Anda bisa paham yang data-data kayak gini? Diam dulu, diam Nggak dulu. bisa lari dari saya. Nggak bisa Diam lari. dulu. Ya, nggak ada yang lari di Diam sini, Bang. dulu. Jangan Ayo diam kita dulu. buka Al-Sad yang Kamu bawa. diam dulu, penyembah mantan mayat. Nanti kan diam giliran dulu. Anda ngomong, Anda boleh bebas ngomong kok. Ya. Jadi gini, penyembah mantan mayat gini. Kalau Yesus itu mengatakan di dalam kitabmu bahwa Yesus menjanjikan 100 istri kepada pengikutnya, pertanyaan yang sama, istrinya itu mau diapain? Jadi gantungan kunci di sana. Nah, kalau Kira-kira yang tadi dengar dengarkan, nggak penjelasan saya? Saya dengar. Yang kamu Saya jelaskan, harap Anda itu agak intelek ya. dengarkan dulu, saudara penyembah mantan Saya mayat. sedih kalau Saya katakan Anda itu Anda sudah berkembang. penyembah mantan mayat karena saya tidak tahu nama Anda siapa. Ya, sorry.
Di dalam narasi Anda tadi, Anda menarasikan tentang Kristen. Kristen tidak kawin di surga katanya. Lah, memang Kristen tidak akan pernah ke surga. Kristen itu tempayan di neraka. Matius 7 nomor 21, 22, 23. Kok mimpi masuk surga kalian? Yang dijanjikan Yesus dalam Matius 19 itu adalah pengikutnya Bani Israel. Kamu bukan Bani Israel. Terserah. Kamu bukan Bani Saya Israel. bukan maksain Jadi apa kalau jadi ada narasi Anda itu tidak kena terhadap Matius 19. Maka yang pantas menjawab pertanyaan saya, pengikut Yesus yang mendapatkan 100 istri di surga itu mau ngapain istrinya? Jadi gantungan kunci gitu, jadi tusuk gigi di sana, tusuk giginya suami atau kayak mana? 100 istri loh dijanjikan Yesus kepada pengikutnya. Tapi Anda menarasikan Kristen, kami Kristen tidak akan loh. Yang bertanya tentang Kristen di Matius 19 itu siapa? Emang kamu pengikut? Jangan Oke ya. mempermalukan diri sendiri lah cuma. Oke ya, paham ya? Nggak boleh begitu. Jadi Kasihan saya. Jadi Yesus itu belum beres menjanjikan, lagi. Yesus menjanjikan kepada suami 100 istri. Pertanyaannya, istri 100 itu mau diapain? Anda pasti akan mengatakan, oh kami Kristen. Loh kan tidak nyambung. Saya nggak tanya tentang Kristen, saya tanya tentang pengikut Yesus. Oke, silakan. Oke, silakan waktunya Bang Maleki. Oke, terima Udah kasih. dicatat kan tadi kan yang ditanyain? Silakan Bang. Enggak, saya udah jelaskan tadi kalau soal 100 itu ya. Itu saya udah jelaskan. Saya yang mendengar di sini udah paham dan saya heran kenapa Zuma seperti anak-anak harus memaksakan kehendaknya untuk membuat satu pernyataan yang tidak masuk akal lagi gitu. Kita seolah-olah kembali ke tempat yang sama, ke titik yang sama ya. Nah, yang menarik dari apa yang tadi Zuma sampaikan adalah di Jannah ya, dia berkata bahwa bidadari itu adalah pelayan bagi suami dan istri. Nah, ini masalahnya. Pelayannya bagi suami itu kita tahu persis karena di dalam ayat yang tadi dibawa sendiri oleh Zuma ya, itu surah Al-Sad 52, dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Itu terjemahan di sini. Redup pandangannya itu gimana? Mungkin matanya agak ting gitu, agak-agak main-main mata sedikit, agak redup-redup. Itu maksudnya apa? Kok redup-redup matanya ini kayak ngantuk-ngantuk, kayak pengen diajak bobo aja gitu ya. Itu. Kemudian di dalam Al-Waqiah 37, penuh cinta udah redup-redup kayak mau ngantuk ngajak bobo, penuh cinta ya. Kenapa 33 gadis remaja ya, perawan, bahkan Anda percaya di dalam Islam itu perawan yang sebaya ya. Ini semuanya untuk ditidurin oleh apa? Oleh muslimin lelaki. Jadi ketika Zuma berkata bahwa itu juga melayani suami dan istri, itu adalah kebohongan. Makanya saya tanya tadi, Zuma, jelaskan kepada saya jika wanita di Jannah sana itu akan mendapat bidadara, ya, dan apa gunanya bidadara itu di sana? Kalau yang laki-laki ya karena syahwatnya, saya tahu lah di bumi saja Muslim cuma dikasih 4, kurang lah kita tahan-tahan syahwatnya di sini. Nanti di Jannah dikasih 72, asoy geboy, ya. Nah, kalau bidadara untuk apa? Apakah di sana wanita itu juga gila gituan? Apa kita bisa itu membayangkan ibu kita itu digituin begitu sama 72 bidadara? Yang masuk akal ini gimana? Itu yang jelaskan kepada saya, ya. Jangan ngalor ngidul gitu, Zuma. Silakan. Oke, baik. Jadi sebenarnya materi tentang surga ini adalah materi yang membuat. Tunggu dulu Bang Zuma. Sebelum ke Bang Iya. Zuma, ini ada Dewi Kamal mau ngomong. Ya silakan. Assalamualaikum Bu Dewi. Silakan langsung aja Bu. Ini mau nambahkan sedikit biar untuk ini dari emak-emak. Ini sesi emak-emak ya. Iya silakan. Ini buat oten. Habis ini aku turunin Bu ya, soalnya banyak yang ngantri. Oke. Buat oten ya sedikit. Ini pengertiannya seperti ini loh. Hadis, ada salah satu hadis mengatakan kalau kalian ingin melihat seperti apa bentuk surga, lihatlah keadaan raja-raja di dunia gitu loh. Ya, jadi kita lihat seperti apa keadaan raja di dunia. Ya, raja itu punya permaisuri, punya selir-selir. Ya, mereka akur kan?
Nah, jadi kenapa kalian permasalahkan di surga itu seperti apa? Di surga itu nanti udah tidak ada setan yang menggoda ya. Jadi di sana tidak ada lagi sifat cemburu, tidak ada lagi sifat iri dengki gitu kan. Nah, jadi seperti raja-raja di dunia, mereka mempunyai istana yang megah, mempunyai kemewahan, mempunyai istri, mempunyai permaisuri, mempunyai selir-selir. Jadi itu aja kalian bayangkan. Kenapa di dunia ini Allah memperlihatkan seperti apa kehidupan raja-raja di dunia. Itu hanya sekilas. Kalau oke, siap. Jangan tunggu, jangan dipotong lagi biar cepat. Biar cepat Bang Maleki, biar cepat, jangan di itu. Ya. Udah Bu Dewi? Iya, saya kira itu aja. Jadi Allah itu mengasih pandangan sekilas. Oke, makasih Bu Dewi atas pandangannya ya. Ya memang Bang Maleki ini agak bingung dia karena dia bilang Muslim 4 istri perkasa, sedangkan Bang Maleki lihat teman-temannya bisa punya simpanan banyak, tetapi Bang Maleki nggak sanggup ya. Tadi dia bilang dia nggak bisa lagi untuk melakukan hubungan. Iya, dia bingung gitu. Temannya kok bisa itu banyak simpanan. Kalau dia nggak bisa. Ya silakan Bang Juma. Tadi dia kena diabetes, dia ngaku tadi tidak dapat berbuat apa-apa kena diabetes. Baik. Jadi Al-Quran menjelaskan begini. Anda dengarkan supaya Anda bisa sehat sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal janna wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa mengerjakan amal kebajikan baik laki-laki maupun perempuan sedangkan dia dalam keadaan beriman, maka mereka laki-laki maupun perempuan akan masuk ke dalam surga, dan mereka laki-laki dan perempuan suami istri ini tidak diselimi sedikit pun. Jadi tidak ada kemudian kezaliman di sana. Jadi apa yang Anda narasikan itu dibantah oleh Al-Quran. Dan ingat yang dikatakan oleh sahabat saya tadi, Ibu Dewi ya, bahwa di surganya umat Islam itu tempat kebahagiaan, tempat kesenangan, tempat kenikmatan. Apa yang menjadi kenikmatan manusia di atas muka bumi ini tetapi dibatasi oleh Allah, begitu juga kebahagiaan manusia di atas muka bumi ini tetapi dibatasi oleh Allah, adanya kaidah-kaidah larangan-larangan dan seterusnya, itu kemudian oleh Allah lipat gandakan kelak di surga. Jadi di surga itu tidak ada lagi keterbatasan. Dan apakah kemudian karena tidak adanya keterbatasan maka manusia berlaku seperti hewan? Tidak. Kenapa? Karena yang masuk ke surga itu adalah orang-orang suci. Orang suci pasti Anda tahu bagaimana kelakuannya, bagaimana perbuatannya. Mereka tidak hidup seperti hewan. Mereka tidak hidup seperti apa yang Anda pikirkan. Kenikmatan yang ada di surga itu kualitasnya beribu-ribu kali lipat dibandingkan kenikmatan yang ada di dunia. Jadi informasi tentang surga dalam ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan hadits, di mana manusia diberitahu bahwa surga itu adalah tempat yang tidak terbayangkan, ya, yang sangat menyenangkan, tempat yang penuh dengan kebahagiaan, tempat yang penuh dengan pembelasan, kenikmatan dan perbuatan baik di atas muka bumi ini. Jadi penghuninya itu di surga itu mendapatkan kenikmatan yang sempurna, diberikan kekekalan yang sempurna, disediakan makanan, minuman, kehidupan serba nikmat, berikut jutaan kesenangan-kesenangan lainnya. Keinginan apapun yang kemudian terlintas di kepala dalam sekejap itu akan segera tersedia. Nah, itu yang Anda harus pahami. Sedangkan di agama saudara, khususnya Kristen ya, agama Kristen yang tidak pernah diajarkan Yesus ini, itu keblinger. Kenapa? Mereka memahami tentang surga itu tempat penyiksaan. Tak ada lagi kehidupan dia di sana. Yang ada kematian. Kenapa saya katakan kematian? Karena sabar. Di Kristen, silahkan lanjut. Ya, di Kristen itu surganya tidak ada kehidupan. Kenapa saya katakan tidak ada kehidupan? Kan tidak ada fisik. Gimana mau hidup tanpa fisik? Dia hanya roh. Hanya rohnya saja. Mau kemana itu kehidupan kalau cuma roh saja? Sementara di dunia dia hidup biologis. Masuk ke surga dia menjadi makhluk roh. Sama dengan setan, gentayangan. Nah, sedangkan kalau kita melihat lebih jauh ini, iblis yang kemudian ingkar terhadap Tuhan itu karena ingin protes kepada Tuhan, ingin menyamai Tuhan.
Nah, mereka diceritakan dalam kitab mereka di surga nanti ada perang naga dengan Mikail. Mikail dipimpin oleh malaikat. Iblis juga dipimpin oleh malaikat. Saya mengatakan sabar. Kalau di Islam, umat Islam masuk surga menjadi penghuni surga yang merasakan kenikmatan, kebahagiaan, kesempurnaan kehidupan kekalnya di sana, layaknya manusia manusia di dunia. Bedanya di sana tidak ada buang air, tidak ada lagi meludah, tidak ada lagi kemudian pipis, tidak ada lagi. Semua kebahagiaan dan kenikmatan yang dirasakan oleh umat Islam. Bedanya Kristen ketika masuk ke dalam surganya menurut mereka, mereka menjadi pasukan iblis, menjadi malaikat mereka ini, ikut perang. Sudah. Sabar dulu. Kristen ketika masuk ke surga, mereka menjadi hidup seperti malaikat. Kita mengetahui dalam kitab Wahyu, di surga Kristen itu ada perang antara ular naga bersama dengan malaikat Mikail. Ular naga ini yang adalah raja iblis, itu memiliki pasukan berupa malaikat. Kristen ke surga menjadi malaikat. Mereka akan menjadi pasukan-pasukannya nanti si iblis ini. Percaya sama saya. Lalu kemudian pembedanya, ini kesimpulan 30 detik pembedanya. Umat Islam masuk ke surganya, begitu sampai di surga mereka merasakan berbagai macam kenikmatan, kebahagiaan dalam kehidupannya yang kekal. Minuman, makanan, kebahagiaan, semua dirasakan oleh umat Islam. Persetubuhan di Islam, di surga itu hanya satu bagian. Tidak ada apa-apanya persetubuhan itu. Masih banyak kebahagiaan-kebahagiaan, ada jutaan kebahagiaan-kebahagiaan yang lain yang akan menyibukkan umat Islam di dalam surganya. Nah, sedangkan Kristen ngapain di surga mereka? Ngapain? Menjadi pasukan ular naga menghadapi malaikat Mikail. Menjadi malaikat berwajah 4, satu kepala berwajah 4. Itulah Kristen. Silakan. Oke, wah panjang lebar sih Suma. Gini ya, ada beberapa poin yang saya tangkap dari apa yang disampaikan oleh Suma. Ya. Pertama adalah tidak ada kezaliman di jannah. Ya. Tidak ada kezaliman di jannah. Nah, kembali ke topik awal kita tadi, bagaimana tidak ada kezaliman ya? Sedangkan di dunia saja seorang wanita ya, dia boleh dipoligami sampai 4. Itu kezaliman. Bahkan dia boleh dipukul karena melawan suaminya, karena suaminya pengen kawin lagi. Itu kezaliman. Di bumi saja dizolimi nih wanita. Naik jannah, suaminya bukannya dikurangin istrinya, ditambahin jadi 72 orang. Yang kerjaannya apa? Ya, yang matanya udah mau bobo, ya, penuh cinta, ya, itu mau ngapain? Ya mau bobo, mau diajak tidur. Tidak ada satupun keistimewaan bagi wanita di jannah. Tidak ada. Jannah itu adalah surga bagi kaum pria, ya, karena yang menikmatinya itu adalah kaum pria. Ya, yang menikmati bidadari yang bertubuh montok, ya, yang matanya sayu, itu adalah kaum pria, bukan kaum wanita. Ya. Nah, itu yang Anda katakan tidak ada kezaliman di jannah, itu salah besar, ya. Karena di bumi saja dia dizalimi, di jannah pun dizalimi dengan ditambahin poligaminya, ya. Kemudian kenikmatan surga, ya, itu poin pertama. Yang kedua saya mau jawab tentang surga bagi orang Kristen, ya. Kalau di dalam Islam surga itu fisik, ya, kenikmatan seksual itu fisik. Ada barang emas, ya, perak dan lain sebagainya, itu fisik. Makan itu fisik. Nah, di dalam kekristenan tidak begitu. Surga bagi kekristenan kita merdeka, terlepas dari semua kebutuhan badania dan jasmania kita. Kita merdeka karena kemerdekaan itulah yang direbut ketika kita jatuh di dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Manusia merdeka adalah tidak perlu merasakan sakit lagi, tidak merasakan lapar lagi, tidak perlu merasakan sedih lagi, apalagi merasakan nafsu birahi. Tidak perlu, karena Tuhan bisa memberikan semua kepuasan itu tidak dalam bentuk fisik,
tetapi kepuasan rohani. Apa yang dicari manusia? Kita selalu dibelenggu Acaranya belum. oleh ketidakmerdekaan akibat penyakit. Ya, di surga tidak ada yang sakit-sakit lagi. Katanya Kita dibebaskan dari belenggu, itu ditunda. perbudakan dari rasa lapar. Di surga tidak ada rasa lapar lagi, tetapi kita bebas menikmatinya dalam bentuk kasih karunia. Ya. Tidak ada kesedihan lagi, ada sukacita. Kita merdeka dari perasaan susah. Itu yang direbut ketika kita jatuh di dalam dosa. Bukannya justru kita asik esek-esekan. Masuk akal enggak? Bagi semua saudara-saudara di sini, ada Tuhan yang melihat dari atas rakyatnya, pengikutnya di surga semuanya asik gitu-gituan. Ini surga apa, bro? Hal yang dilarang di bumi justru diperbolehkan di surganya. Dan setiap hari Tuhan melihat manusia-manusia melakukan hal yang bahkan lebih jahat lagi. Mungkin pakai nota. Ya. Jadi itu poin saya yang saya sampaikan. Perbedaan kita itu. Nah, poinnya adalah tidak ada surga bagi wanita muslim karena mereka di sana akan dipoligami. Mereka adalah pelayan, hamba bagi para muslimin, para jihadis. Ya itu yang duluan masuk surga lah. Yang perang-perang membantai-bantai orang itu masuk surga duluan, itu dapat pahala lebih banyak daripada yang cuma diam-diam aja. Yang di rumah cuma sholat-sholat aja nggak melakukan apa-apa gitu kan? Itu. Jadi mereka itu dipersiapkan, wanitanya dipersiapkan sebagai objek di jannah. Karena tidak pernah saya temukan wanita memperoleh Iya, Pak. sesuatu di jannah. Ya. Demikian, terima kasih. Oke, ya mungkin aku kasih kesempatan buat Bu Bunga Purba dulu dikit ngomong ya. Coba sedikit berbicara, tapi saya mau bilang ya, ini teman-teman udah dapat kesimpulan Bang Maleki ya, bahwa menurut Bang Maleki itu kejoliman yang pertama. Terus yang kedua, Bang Maleki bilang di surga itu harusnya kayak orang gila gitu. Orang gila itu kan nggak ada rasa malu, nggak ada rasa lapar, nggak ada rasa pingin apa-apa. Ya silakan Bang Bunga Purba. Bu Bunga. Oke, Bang. Iya, Bunga Purba. Makasih. Jadi surga didefinisikan itu sebagai rumah atau tempat, bukan keadaan pikiran. Sebagaimana banyak sarjana dituntun untuk percaya kemudian sebagai tempat. Surga itu menggambarkan sebagai tempat tinggal Yesus dan tempat yang indah untuk semua orang percaya. Di mana kita benar-benar menjadi seperti Kristus Udah sampai mana? dan menikmati hadirat Allah. Nah, itulah surganya Kristen. Jadi, Pak, Bang Juma ya, mungkin ada sedikit perbedaan surganya Kristen dengan surganya Bang Juma gitu ya. Mungkin itulah perbedaannya ya. Karena di Kristen itu setelah kita itu melewati kematian, dan yang bagi yang percaya kepada Yesus dan setia sampai akhir zaman dan melakukan segala perintahnya, maka kita percaya kepada Yesus adalah juru selamat dan kita berhak menduduki kerajaan surga, surganya Kristus. Berarti Kristus itu kan orang yang kudus, dia tidak ada lagi orang yang terkudus gitu ya, maha tinggi. Jadi Kristus itu kita itu setelah masuk ke surga sama pribadi kita itu seperti Kristus, tidak ada lagi keinginan daging, tidak ada lagi pikiran untuk kawin dan mengawinkan di sana, dan kita itu sudah lupa dengan dosa dan tidak ada lagi dosa di dalam kerajaan surga. Jadi kita itu udah yang ada di sana hanya bersorak-sorai memuji dan memuliakan nama Tuhan gitu, Bang Juma ya. Oke. Udah Bu ya. Dapat kesimpulannya. Jadi kayak orang gila gitu, udah nggak ada rasa. Ya silakan Bang Zuma. Ya, jadi gini Bu Bunga ya. Yang Anda narasikan itu adalah mimpi Romawi Yunani yang Anda bahas ini. Saya tahu itu ada dalam 1 Korintus 19:50. Itu adalah surat Paulus yang bukan firman Tuhan dan bukan juga sabda Nabi. Saudara-saudara, inilah yang telah kuhendak, yang menjadi kehendak yang kukatakan kepadamu. Ini kehendak Paulus ini. Jadi Tuhan Anda itu adalah Paulus.
Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu. Siapa yang berkehendak di sini? Paulus. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Itu kehendak siapa? Kehendak Paulus. Bagaimana dengan kehendak Yesus? Mari kita lihat. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku, Tuhanku, menentukan bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Apa kurang jelas? Yesus mengatakan kamu akan makan dan minum bersama aku di dalam kerajaan surga. Paulus mengatakan, aku hendak berkata kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapatkan bagian dalam kerajaan Tuhan, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Nah, ibu adalah penyembah Paulus, mengikuti keinginan Paulus. Kalau Yesus makan dan minum, Bu, di surga itu. Ya, itu satu yang perlu ibu pahami dengan baik supaya besok belajar lagi. Kemudian Yesus mengatakan dalam Matius 5 nomor 29, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika kamu masuk ke dalam neraka dengan anggota tubuhmu binasa, ya, daripada semua badanmu, semua matamu, semua tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Di dalam Markus 9:47, dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Tuhan dengan bermata satu daripada dengan bermata dua, akan dicampakkan ke dalam neraka. Satu lagi, di dalam Matius 10:28, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Allah yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Ini sangat jelas. Berarti kebangkitan orang-orang menurut Yesus adalah kebangkitan jasad, karena jasad yang akan dilempar ke neraka. Begitu juga jasad yang akan dimasukkan ke dalam surga. Semua jasad kita setelah mati akan dibangkitkan. Jasad Kristen masuk ke dalam neraka, jasad umat Islam masuk ke dalam surga. Sebagai jasad manusia, maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Surga Firdaus, surga Aden, mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh, umat Islam, dari nenek-nenek moyang mereka, dari pasangan-pasangan mereka, dan anak-anaknya serta cucu-cucunya, sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu. Ini umat Islam, Bu. Istri, anak, nenek, kakek, cucu semua bersama dengan kami masuk ke dalam surga lengkap dengan jasad. Ibu masuk ke neraka lengkap juga dengan jasad. Yang Anda khayalkan tadi itu ajaran Paulus. Daging, darah tidak ada tempat untuk di kerajaan surga. Siapa bilang? Yesus mengatakan ada kok. Daging dilempar ke neraka, daging juga lempar ke surga. Kenapa? Di surga makan minum. Itu satu. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quranul Karim, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah walakum fiha ma tastahi ampusukum walakum fiha ma tadda'un. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan di dunia dan kehidupanmu di surga di akhirat. Di dalamnya surga kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini surga, ini baru surga. Kamu akan memperoleh apa yang kamu minta, kamu akan memperoleh apa yang kamu inginkan. Itu surga. Surganya ibu cuman memuji-muji. Bayangkan ibu, bayangkan ini. Dalam kehidupan kekal Anda cuman memuji. Dalam kehidupan kekal Anda memuji, dan pasti Anda akan mengingat kehidupan Anda ketika di bumi. Anda bisa makan, Anda bisa minum, Anda bisa ini. Begitu masuk ke surga itu semua dihilangkan. Anda di bumi Anda bersendagurau bersama anak, bersama istri, suami, bersama keluarga yang lain. Di neraka, di surga Anda itu semua dihilangkan. Anda tidak mengenal lagi anak-anak Anda tidak mengenal lagi suami Anda tidak mengenal lagi orang tua Anda. Ini surga atau neraka? Ini neraka, Bu. Yang dijual Paulus ke Anda itu neraka. Bayangkan kalau Anda memuji dalam 1 tahun aja. Haleluya, 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 iya, haleluya, haleluya. Ini setahun aja ibu lakukan. Mau enggak? Mau enggak ibu melakukan itu setahun aja, non stop, tidak ada yang lain?
Apalagi dalam kehidupan kekal yang tidak ada akhirnya, hanya ada kata memuji, muji, muji, haleluya, luya, haleluya, luya. Ini surga apa neraka sih? Dalam kehidupan kekal hanya memuji, bandingkan dengan surganya umat Islam. Apapun yang dia minta ada, apapun yang dia inginkan ada. Dan ingat, yang tadi yang dihujat oleh siapa? Penghujat tadi itu, bahwa wanita akan menjadi penolong. Tidak, Bung. Di dunia ini wanita soleha mana mau digauli dengan yang bukan suaminya? Wanita soleha mana yang mau digauli yang bukan suaminya? Ada. Sedangkan yang masuk ke surga adalah wanita soleha. Masakan dia masuk ke surga dia mau digauli selain daripada istrinya, suaminya? Gak mungkin. Jadi pikiran tentang pornografi jangan dibawa ke surganya umat Islam. Jangan dibawa. Wanita soleha ketika dia masuk ke surga, maka yang berhak mendapatkan dia hanya suaminya. Ketika dia melihat suaminya bercumbu dengan bidadari, tidak ada kecemburuan. Yang ada hanya kebahagiaan, memuji kepada Allah, menikmati kebahagiaan hidup di surga. Itu baru surga, Bu. Di tempat ibu yang tadinya makan, yang tadinya minum, yang tadinya bahagia, tertawa, begitu masuk surga jadi patung. Apa kerjanya? Haleluya, 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 haleluya. Ini apa ajaran kayak begini? Muji-muji terus. Mana pembalasan pengabdian ketika di dunia? Mana cinta kasih Allah kepada makhluknya? Yang tadinya dikasih apa? Dikasih lambung, dikasih mulut untuk makan, dikasih minum untuk mulut untuk minum, dikasih lambung untuk makan, dikasih buah-buahan semua dihilangkan di sana. Itu bukan surga, Bu. Itu apa? Itu neraka. Bayangkan, malaikat aja yang tidak pernah merasakan makan minum layaknya manusia, tidak pernah hidup berkasih sayang dengan pasangannya layaknya manusia, bisa kemudian melakukan pembangkangan terhadap Tuhan. Bagaimana ibu nanti? Miliaran Kristen akan masuk menjadi makhluk hidup seperti malaikat di hadapan Tuhan. Berkongko-kongko nanti kalian itu untuk protes kepada Tuhan. Percaya deh, malaikat aja bisa protes, apalagi kalian yang pernah merasakan kehidupan layaknya manusia. Kok tiba-tiba dihilangkan kodrat itu menjadi makhluk aneh? Makhluk aneh memuji tapi tanpa mulut, itu gimana itu? Gimana caranya memuji tanpa mulut itu? Bang Juma, sorry, itu narasi abang salah. Nggak seperti itu, Bang Juma. Lalu gimana? Sorry ya. Gimana? Tunggu. Aku tambah dulu, Bunga Purba. 1 Korintus 15 nomor 20, Ibu. Yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Artinya ibu masuk tanpa daging, ya kan? Hanya roh aja kan? Oke, masih Ibu. Terus apa? Kebahagiaan apa? Jadi gini, itu? Bu Bunga Purba, coba Anda jelaskan gambaran surganya, bentuk fisiknya gimana, Gambaran kegiatannya surga. apa. Tapi sebelumnya saya mau tahu Sorry dulu ya. ya. Ini ada Bang Dalbo sama Bang Bagwa. Ya, Bang Bagwa, kalau boleh tahu ini dari Islam atau Kristen, Bang? Halo, Bang Bagwa. Halo. Oh, kalau nggak ngomong aku turunin ya. Mungkin dari Bang Dalbo. Bang Dalbo nih Islam atau Kristen? Lupa aku. Saya Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Gurunda. Lanjut. Waalaikumsalam, saudaraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari tadi sebenarnya Dewa gatal juga ini pengen ngomong. Baliakinya lari. Habis ini antum lah. Di sini udah mau azan soalnya. Apa Oke, kabar Pak? ya mungkin dari Bu Bunga Purba dulu, habis Ya, itu silakan, Bu, baru silakan. Bang Diu dulu ya. Iya, yang sorry Bang Juma ya, yang Iya. narasi-narasi abang bilang tadi itu semuanya itu berbeda dari yang kami pelajarin. Jadi gambaran tentang surga itu satu adalah tahta Allah. Nah, jadi tahta Allah. Yang kedua itu tempat di mana Allah akan memberi upah kepada umatnya. Ya, dan yang selanjutnya tempat yang aman dari pencurian dan kerusakan, dan selanjutnya tempat yang penuh sukacita, tempat di mana tidak ada perkawinan, rumah. Aduh, ada sorry ya, ini dulu ya. Tidak ada perkawinan, rumah. Bu. Iya. Silakan. Bu Purba ini dapat dari mana? Di surga nggak ada pernah. Biar Ada tadi yang datang, ada yang Yang diomongin Yesus itu soal kebangkitan di Lukas 20 ayat 36 itu. itu Ketika masalah. ada Ibu orang ini belum hari- nonton ini ya, Mbak Ustadz Sugi, dia belum nonton videonya Luga menjelaskan surga mungkin. Di versinya Luga, malaikat itu jadi pelayan dia, jadi supir. Kalau jadi saya sih sesuatu. simpel aja sih.
pilih Tuhan yang minta cewek atau Tuhan yang memberi cewek, gitu aja. Kalau saya itu simple gitu. Tanya sama orang Kristen. Itu lagi. Iya, Bahaya karena Tuhannya Kristen ini minta jatah cewek. Di mana di dalam kitab Bilangan 31 ayat 17 sampai ayat 40 dibaca baik-baik di situ. Tuhan dapat jatah cewek 32 orang. Secara logis mari kita tanya kepada mereka, kamu pilih Tuhan yang memberi cewek atau Tuhan yang minta cewek, gitu loh. Ayo mikir. Kalau saya gitu aja sih. Ya, tidak ada kawin mawin, tapi Yesus sendiri kawin kok di surga itu. Sudah kembali Bu Bunga Purba atau masih telepon? Oh, masih telepon nih, mungkin penting. Ya, mungkin dari Bang Dudi dulu. Pendeta. Iya. Kode friend dulu, kode Assalamualaikum friend. warahmatullahi Ya, coba. wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak tahu juga dari tadi nih bang, sebenarnya pengen nyerang juga gitu kan, cuma tidak dikasih kesempatan gitu. Nah begini ya, Bu Bunga Kalau ya. Bang Zuma udah ngomong ya kita nyimak aja deh. Bang Zuma udah sanggup ngatasin semuanya gitu. Iya. Paham sih paham. Cuma kan kalau misalkan kita diserang-serang itu, apa kita tidak wajar untuk menyerang balik, ya kan? Kita pun harus bisa yang namanya menyerang balik gitu kan, memberikan pertanyaan juga kepada beliau. Begini Bunga Purba, surga itu adalah tempat suci, hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu mensucikan diri. Kami umat Muslim setiap hari selalu yang namanya berusaha untuk mensucikan diri. Ketika yang namanya seorang suami setelah melakukan hubungan badan dengan istrinya, kami selalu mensucikan diri. Seorang perempuan muslimah ketika mereka yang namanya setelah beres menstruasi, dia selalu untuk mensucikan diri. Kristen konon katanya ingin masuk ke surga, mandi junub juga kagak. Gimana nih? Lawak-lawak depan kami ya, ente. Gitu. Dan ternyata antara diskusi sama Bang Juma sama Bang Maliaki tadi, surganya Kristen itu ternyata nerakanya bagi Muslim itu. Kami tidak menerima surga yang seperti itu. Pada saat mereka mengatakan kalau Muslim itu berharap sama yang namanya 72 bidadari. Tidak ada satupun Muslim ketika kami melakukan yang namanya kebaikan ataupun melaksanakan segala syariat-syariat yang diperintahkan oleh Allah, kami berharap surga untuk mendapatkan 72 bidadari. Tidak, kami tidak pernah berharap seperti itu. Bahkan konon di surga umat Muslim itu yang dimana temboknya terbuat dari emas bertatahkan berlian, jamrud katulistiwa dan lain sebagainya. Kami tidak berharap itu. Kalau perlu Ibu Bunga pengen tahu, yang kami berharap itu ketika kami di surga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah harapan kami. Mengenai soal 72 bidadari, silahkan ambil. Dewa cukup minta janda aja satu cukup. Alhamdulillah. Kan bengkok kemana-mana. Ya sedikit ya saya tambahin ya. Lalu bentar sedikit. Saya tambahin sedikit ya. Bentar. Bentar sedikit Bu. Bentar. Jadi wanita Muslim di surga itu dapat apa? Dapat perhiasan. Di mana surah Al-Had ayat 23? Di surga itu mereka diberi perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan mutiara. Dan pakaian mereka di surga terbuat dari sutra. So laki-laki diberi gelang, jadi melambe dong. Ya. Jadi adil dong, nggak dengan pria. Kalau perempuan itu minta jatah laki-laki di surga, itu mah perempuan pelacur, Pak, Bu. Ya, karena wanita itu tidak suka dengan laki-laki yang banyak. Bukan itu keinginan laki-laki perempuan. Keinginan perempuan itu perhiasan. Keinginan laki-laki pasangan. Jadi jangan disama-samakan. Hanya perempuan-perempuan yang mental lacur yang menginginkan pasangan yang banyak. Nah, di mana di dalam Al-Quran dikatakan apa yang diinginkan wanita? Perhiasan. Surah Al-Had ayat 23. Gitu loh. Jadi perempuan tidak dapat bidadara, tidak. Assalamualaikum. Berbeda loh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan Bang Putra Spiritual? Ibu Bunga ini maunya kalau suaminya beristri lagi, dia bersuami lagi. Suaminya dapat istri 72 bidadari, dia juga mau. Ibu mau kan dapat laki-laki 72? Iya kan, Bu? Itu mau saya tentang.
Yang itu mau tanya tentang nggak ada dan keadilan. Kirain kan ibu tadi bercerita tentang adil. Anda mengatakan tidak adil. Anda maunya itu sebagai perempuan di surga dapat 72 laki-laki. Iya kan? Kasihan kali Enggak ya. begitu Pak. Yang maksudnya itu, Ibu. itulah tidak adanya keadilan di dalam yang Bapak Ya, ketahuin, yang Bapak pelajari. jadi maksudnya adil itu ibu ini mendapat perhiasan. jadi maksudnya ibu ini perempuan juga harus dapat 72 suami gitu maksudnya. Enggak, dari situ kan Pak kita ambil sisi ininya kan sudah Makanya- tidak ada keadilan. Oh, baik bukan. di dunia, Dari mana? baik di surga gitu. Dari Loh, mana ibu begini kan di dunia Ibu? aja. Sorry Pak, saya Iya. jelasin mungkin salah. Kalau salah nanti dibenerin ya. Gini loh, bentar Bu, bentar Bu, ya. bentar sedikit Bu. Yang namanya adil itu tidak harus sama Bu. Adil itu sesuai dengan kebutuhannya. kodratnya. Sesuai kodratnya. Misalnya Anda punya anak umur 25 tahun. Anda kasih uang banyak misalnya 2 juta gitu kan. Nah, apakah anak Anda yang umur 5 tahun juga Anda beri uang 1 juta? Nah, itu namanya nggak adil. Jadi sesuai kebutuhannya. Nah, wanita itu yang disukai apa? Perhiasan emas, pakaian, keindahan. Maka di surga disediakan keindahan. Sebagaimana yang tertulis dalam surah Al-Hajj. Nah, laki-laki yang diingini apa? Pasangan-pasangan. Allah kasih juga. Seperti itu loh. Nah, kalau ada perempuan juga menuntut sebagaimana yang diberikan kepada pria-pria muslim, ini perempuan lacur. Gitu. Bu. Oke, coba kita tanya pendapat wanita yang muslim ya. Ini ada Uni Rifa, wanita muslim, silakan. Nggak adil katanya. Dia maunya 72 laki-laki juga Ya, katanya. sorry ya. Selamat siang, hubungan. Sorry, Uni Rifa. Ya. Sorry Uni Ya. Rifa. Saya kasih 2 menit aja ya. Entah nih salah nih apa taksiran saya. Kalau saya salah mohon dibenerin gitu ya. Jadi yang penilaian saya nih selama ini kan di dunia aja para lelakinya di Bapak ya boleh poligami, bisa beristri 5, 6 atau berapa gitu ya, kurang tahu Pak, saya. jangan Jadi Yang perempuan penting supaya adil. ingin poliandri juga gitu. Yang penting Itu jangan mah minta lancur, Bu. Enggak, sorry Pak, dengerin dulu ya. Bukan Ya, dengerin jangan dulu enggak, ya. tapi Pak. jangan dilebihkan Bu. Dengan bilang 5 sampai 6, batasnya 4, jangan dilebihkan. Boleh Ibu bernarasi tapi jangan Iya, sorry, makanya kan Yang nggak saya boleh kurang itu paham. poligami Tuhan, Bu. Misalnya Yang nggak boleh poligami 4. Tuhan. Poligami Tuhan nggak boleh. Enggak, sorry dulu Pak. Ini kan saya kurang paham, makanya nanti Bapak pahamkan gitu. Enggak, maksudnya gini, poin Ibu apa? Itu yang mau saya tanya. Maksud Ibu apa? Poinnya apa? Coba jelaskan aja. Ya. Biar Langsung dulu to the point. ini ngomong. Maksud saya itu begini. Kalau berbicara keadilan, berbicara kehendak gitu ya, gimana kita para wanita itu merasa adil apabila suaminya punya istri 4, 3 mungkin ya, di mana ada keadilannya, sementara kasih sayang aja sudah tidak adil, kesenangannya aja tidak adil, kesukaan. Oke, Ngerti boleh kan saya langsung Bunda jawab aja. Rita ya? Saya tangkap. Ibu bicara tentang keadilan Tuhan terkait 72 bidadari ya, dan bolehnya laki-laki poligami tapi perempuan tidak boleh poliandri. Justru disitulah Tuhan adil, Bu. Ibu harus paham definisi adil dalam Islam bukan berarti Bu sama antara laki-laki dengan perempuan. Tidak pernah bisa sama, Bu. Laki-laki dengan perempuan sejatinya tidak pernah sama. By the way, tentang kesenangan, Bu, mohon maaf. Perempuan secara psikologis, Ibu mungkin saya belajar psikologis perempuan juga ya, Bu ya, bahwa kebanyakan wanita, Bu, yang menjadi prioritas kesenangannya bahkan di dunia, kita belum bicara surga ya, Bu, itu bukan hak seksual seperti sebagaimana laki-laki. Tetapi banyak hal-hal yang menyebabkan kenapa para wanita yang single mother itu mereka itu kadang tidak butuh suami karena mereka berkecimpung di karir, berarti harta, perhiasan, anak-anak. Artinya kalau Ibu bicara tentang adil, justru Tuhan tahu bagaimana kualitas perempuan dan kualitas laki-laki. Nah, karena Tuhan Maha tahu tentang ciptaannya, maka sesuai dengan kebutuhannya yang diberikan. Saya nggak tahu apakah Ibu Bunga ini memprioritaskan seksual di atas kesenangan segala-galanya. Saya yakin banyak perempuan ketika kami diskusi ngobrol
ngobrol tuh nggak itu kepentingan mereka. Ibu contoh ya, wanita-wanita yang sudah punya anak 3 atau 2, bahkan Bu, mereka tuh sering ngobrol. Ini kalau kita bicara psikis wanita, mereka banyak cerita bahwa mereka tuh lebih, kalau bisa tuh jangan sering-sering gitu Bu, berhubungan intim gitu. Tetapi kalau kita bertanya pria Bu, semakin berumur mereka ya, Ibu tanya sendirilah sama suami Ibu. Saya rasa Ibu paham lah. Artinya Bu, laki-laki dengan perempuan kesenangannya itu tidak sama Bu. Secara psikologis ini realita dan kenyataan. Ibu boleh tanya lah para psikolog Bu. Saya belajar Bu, karena saya kan di PAI ini Bu, pendidikan agama Islam. Saya diajarkan psikologis perkembangan sosial dan juga ada wanita kita bahas. Bahkan saya sedang membuat kajian tentang wanita dalam berbagai agama, tentang psikologisnya juga. Artinya Bu, adil Tuhan ketika memberikan pria bidadari, tapi memberikan apapun yang dibutuhkan wanita. Justru dengan adanya bidadari untuk pria, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesenangan kepada wanita. Kenapa? Emang Ibu ya, kalau kita bicara tentang laki-laki, di mana mereka boleh menggauli istrinya setiap hari, Ibu mau gitu di surga itu bergaul, terus kan nggak pengen senang-senang kan, pengen lihat pohon-pohon, pakai perhiasan, ngobrol sama teman-teman. Makanya ada bidadari kalau si suami sedang butuh. Ini logikanya Bu, mohon maaf nih logika cetek ya Bu. Ini saya bawa logika anak SD nih. Artinya di sini adil itu bukan berarti antara laki-laki itu disamakan dengan perempuan. Tapi kecuali Ibu, menurut Ibu seperti Bang Zuma dan Pak Desugi tadi bilang, bahwa ketika suami Ibu poligami, Ibu pengen keadilan tuh laki-laki perempuan juga poliandri. Artinya Ibu menginginkan dipakai rame-rame. Nauzubillah min zalik. Justru wanita semacam ini yang tidak boleh masuk surga dalam Islam. Nah begitu Bu, jadi keadilan Tuhan itu bukan seperti keadilan kita gitu loh ya. Mohon maaf Ibu, kita beda dengan Tuhan Bu. Tuhan itu bukan memberikan sama antara, ini contoh Bu, ini contoh. Ibu punya anak, saya bawa ke anak deh, ini logika sederhana lagi deh. Ibu punya anak laki-laki dan perempuan, apakah sama yang Ibu berikan hadiah kepada anak laki-laki dan perempuan Ibu? Saya tanya. Ya nggak sama lah Bu, beda. Sama, anak Ibu dua-duanya perempuan, yang satu umurnya 5 tahun, yang satu SMA. Apakah sama Ibu berikan hadiah dua-duanya? Enggak sama, justru enggak adil. Kalau Ibu berikan anak Ibu yang 5 tahun motor, yang SMA motor, maka enggak adil bagi yang 5 tahun, dia enggak bisa pakai. Itu enggak adil. Adil itu memberikan sesuai dengan kebutuhan dan naturnya Bu. Itu Islam ajarkan begitu. Karena itulah kami percaya bahwa ini firman dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan memberikan sesuatu yang secara logik masuk akal maksudnya secara logika, dan secara ilmu psikologi perempuan pun kena Bu. Saya nggak tahu kalau ada wanita yang pengen dipakai rame-rame ya, karena itu pelecehan dalam ranah sosial. Mohon maaf, lanjut. Ya, kartu kuning untuk Unirifa, jangan bahas-bahas Salome Sokatul di sini ya. Ibu sedang menyindir Sokatul. Iya, itu nggak boleh, Bunda. Enggak, aku nggak bawa. Karena kita tadi bukan mengarah ke situ. Iya, jangan bilang Salome. Kasihan Sokatul nggak ada di sini dia. Kena sebut. Enggak, maksudnya Ibu kan, kita kan nggak mau dipakai rame-rame, kecuali kalau ada perempuan yang dipakai rame-rame, maka dia nggak boleh masuk surga gitu. Iya, Ibu Bunga Purba bukan pengikut Sofiatul ya, jangan-jangan. Oke, mantap. Lanjutkan kepada guru-guru saya. Saya tambahin, atau mungkin yang dimaksud Ibu ketika laki-laki poligami itu apa bisa adil. Nah, makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan, jika kamu tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Enak Bu, di dalam Islam itu gampang solusinya. Kalau tidak bisa berlaku adil, cukup satu saja. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, tetap dipaksakan, yang dapat ya dosa. Bukan dapat pahala di situ Bu, gitu loh ya. Nah, mengenai ketidakadilan ini, coba saya tanya kepada Ibu. Ketika Daud selingkuh atau merebut istrinya Uria, yaitu Batseba, kok justru yang dijadikan korban ini istri-istrinya Daud? Bahkan akan dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Sebagaimana yang tertulis dalam 2 Samuel 12 ayat 11-12. Beginilah firman Tuhan, bahwasanya malapetaka akan aku timpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikan kepada orang lain. Orang itu akan bersetubuh dengan istri-istrimu di siang hari. Tetapi karena engkau melakukan secara tersembunyi, aku akan melakukan hal itu secara terang-terangan di depan seluruh mata orang Israel. Nah, ini keadilan Tuhan di mana ini? Daud yang berbuat dosa, Daud yang selingkuh, Daud yang mengambil istri orang, tapi kenapa istri-istrinya Daud yang dihukum? Yang dijadikan aktor pemain prot-prot di tempat umum. Ini letak adilnya di mana coba? Sementara Daud justru mendapatkan hal yang lebih lagi. Sebagaimana kalau kita lihat di ayat 8, telah kuberikan isi tuan rumahmu, ya, istri-istri tuanmu ke dalam pangkuanmu, orang Yahuda, orang Israel dan orang Yahuda. Kalau itu belum cukup, akan kutambah lagi ini dan itu. Nah,
Daud justru ketika selingkuh mendapatkan hadiah yang lebih banyak dari Tuhan. Sementara istrinya yang tidak tahu menahu mengenai hal itu dihukum, dipermalukan di tempat umum. Ini keadilan apa? Ayo lanjut. Silakan jawab. Ya silakan Bu Bunga. Bunga terakhir. Ditelepon lagi nih sama pendetanya. Kepada Bang, aku Jangan. 1 menit. Biarkan Sugi Kristologi Silakan, ngomong. silakan. Kena sekakmat. Ya silakan Bang. Assalamualaikum Bang Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang. Ya silakan Bang Wan. Ya. Jadi begini ya, sebenarnya begini ya. Jadi begini ya sebenarnya ya. Mau dengerin nggak nih? Nggak mau. Begini-begini doang, apa yang mau dengerin? Sebenarnya masalah hal-hal begituan yang diomongkan tadi Pak Desugi itu sepertinya menggambarkan kehidupan di Jakarta di malam hari di daerah Lokasari gitu. Kenapa ada identik sekali dengan kehidupan malam di Jakarta yang selama ini underground Jakarta? Semalam saya baru survei ya di Jakarta. Pelaku-pelaku itu sebenarnya tidak bisa membedakan antara yang mana yang Muslim, yang mana yang Kristen melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama, baik kedua agama ini gitu ya. Menurut hasil penelusuran saya semalam yang belum saya rilis di buku saya gitu, karena terhubung belum terpikirkan, ya silakan mari kita berpikir sama-sama saja bahwa Jakarta itu tempatnya menguji iman, gitu ya. Cukup Pak Desugi sajalah yang telah mengalami bagaimana pahitnya kota Jakarta. Kalau ya. Nah, orang-orang yang baru datang ke Jakarta ingin mengadu nasib, mestinya harus bisa beradaptasi, punya filter yang kuat. Apalagi di daerah Jakarta pusat perhatian seperti Singapura kalau di malam hari, siang bagaikan kuburan. Itulah yang dimaksud dengan Lokasari. Kenapa Pemda DKI agak sedikit turun gairahnya untuk itu, karena di sana juga perputaran ekonomi di malam hari ya begitu hampir sama dengan di siang hari. Ini saya ngomong apa sih? Nggak jelas ya? Nggak tahu. Pantesan Bang Andi kemarin minta antar ke Lokasari. Kupikir ngapain? itu Lagi dia. survei rupanya. Survei kan? Oh, nggak tahu aku soalnya kan cuma ngantar. Survei. Gitu. Ada yang mau nemenin lagi nggak ntar malam kita survei? Kita syuting. Itu ada Bang Aristo tuh mau nemani tuh. Assalamualaikum Bang Aristo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum guru-guru saya yang ada di sini. Masya Allah. Waalaikumsalam. Ya, ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. saya baru Saya masuk. mana rokok saya? Saya baru Ngapain masuk kesini, dari- Dek? Ngapain kesini? Oh, iya. Ngapain? Buka aja sudah Komal bisnis atau Komal apa urut. Apa ini ikut debat? Iya. Mana hilang? Dibilang rapatkan barisan malah menjauh. Mana sih? Ini masih belajar ini, Kanda. Enggak ah. Tetap harus sama-sama lah, jangan menjauh. Sekali-sekali ikut di Komal-Komal kita, rapatkan barisan. Antum dibutuhkan. Gimana antum punya link semua orang-orang hebat? Ikutlah. Siap. Oke? Oke, siap. Bentar lagi ku ikat tangannya ini orang. Ikat. Lanjut. Bang Aristo, nanti kita ngomongin lewat telepon ya. Oh, siap. Perkembangannya Bang gitu. Ikat dia, Ini ikat. ngomong Jangan Lokasari dibiarkan tadi pergi. ya Bang Andi. Orang Nah, ini ngomong Lokasari nih. Bukan itu, masa Lokasari saya laporin ke Aristo, gile kali. Saya baru masuk, sudah disinggung oleh sama Bang Hendy ini. Ini nggak bagus ini.
katanya orang mengadu nasib di Jakarta apa segala. Ini secara tidak Lanjut, langsung lanjut. menyinggung saya nih. Oke, ya, Makasih Bang Tris. Bukti Tris. Lanjut. Jadi- Baik Dewa izin pamit ya. Bentar dulu, Jangan Dewa, jangan jangan Pak, gitu dong. Aku belum, Bang Resto, aku belum Jangan dulu dong. pemberitahuan Ya, tadi- resmi nih. luar biasa dapat pengajaran dari Bang Juma ya mengenai surga. Sekali lagi Dewa katakan ke Mbak Bunga, tidak ada satupun umat Muslim ketika masuk ke surga ingin mengharapkan yang namanya 72 bidadari. Tidak ada sama sekali. Kita tahu Sayyidina Ja'far, beliau wafat di medan perang. Kedua tangannya terputus, Bu. Kedua tangan beliau terputus. Allah gantikan dengan sayap yang begitu indah. Ketika arwahnya hendak dibawa sama Allah ke surga, tapi Sayyidina Ja'far menolak. Kenapa? Karena di pelupuk matanya terdapat bayangan Rasulullah SAW. Dia minta izin kepada Allah untuk dikembalikan ke dunia hanya untuk melihat Rasulullah SAW. Kami tidak berharap surga 72 bidadari, tidak. Ya, kami berharap ketika umat Muslim nanti ke surga itu kami bisa berjumpa dengan Allah, bisa berkumpul dengan Rasulullah, bisa berkumpul dengan Bang Juma, bisa berkumpul dengan Aryasto, tapi kami tidak mau berkumpul dengan Bang Handi. Ya, itu ya, Bu ya. Gak apa-apa, karena surga Anda itu tingkatannya masih apa ya, lantai Dan tadi, dasar. Aku udah di lantai mengenai 2 soal sebenarnya. keadilan ya, Bu Bunga, mengenai soal keadilan, manusia itu adil, tetapi manusia tidak bisa maha adil. Allah maha adil. Apakah yang namanya keadilan itu harus sama? Tidak. Sebagaimana yang kita tahu, surganya Rasulullah, surganya para nabi, apakah harus setingkat dengan seorang Mahadewa? Tidak mungkin. Itu hal yang mustahil. Bahkan surganya Bang Juma bisa jadi lebih tinggi daripada surganya dewa. Itu sudah pasti. Kalau Bang Handi nggak jelas. Itu aja. Terima kasih kepada semuanya. Ikhwan Billah, kalau itu ada kebenaran itu datang dari Allah. Kalau ada kesalahan itu datang dari Bang Juma. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah ini ada yang ngomong loh. Saya separuh orang separuh jin. Gimana nih ceritanya? Dua natur dong gua. Jadi teman-teman, masih program pengadaan air bersih di masjid kita ya, Masjid Nur Maulida di Kabupaten Goa, Bolangi, Makassar, Sulawesi Selatan, masih dibuka untuk atensi partisipasi beramal jariah pada kesempatan kali ini. Jadi kita rencana akan menutup pada tanggal 5 sesuai kesepakatan kita kemarin. Sebenarnya sih target udah mencukupi, tapi masih dibuka dalam rangka pengembangan untuk memperindah, apalagi membuat satu kamar ya buat ustadz kita yang stay nanti di sana, karena sudah kita dapatkan udah ada imam yang stay di situ. Kita rencana membuatkan kamar di sebelahnya kan begitu. Jadi sudah tidak bolak-balik karena rumahnya jauh. Untuk itu kami masih buka dalam rangka beramal jariah ini sampai tanggal 5. Bagi yang ingin berpartisipasi, beratensi beramal jariah, silahkan hubungi Zulkifli Mabas, di sana masih live. Rekening ada di deskripsi. Silahkan hubungi yang di Slaybase channel juga, saya akan memberikan rekening. Rekeningnya adalah terpusat di Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia, di Bank Tabungan Negara, nomornya sekian sekian sekian, di sini nggak boleh disebut. Bagi yang sudah berpartisipasi, beratensi, beramal jariah, terima kasih. Semoga segala urusannya dipermudah, rezekinya dilipat gandakan. Insya Allah bermanfaat buat umat. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Bang Handi atas pengumuman ya. Jangan lupa masih dibuka sampai tanggal 5, jadi masih bisa berpartisipasi. Oke, bagi teman-teman yang minta permohonan, kalau ada yang Kristen tolong tulis di komen ya, supaya kita tahu, karena Bu Bunga Purba ini kesepian sendirian. Apalagi Bu Bunga Purba ini pingin dikelilingi lelaki yang rame. Silakan, Bu Bunga Purba. Sorry, tadi saya ada tamu, sorry ya, ini pun lagi nunggu di depan. Bukan saya, nggak ini ya, saya tinggalin tadi sebentar, saya mute. Sorry ya, Bang Juma ya. Karena kebetulan Bu, di depan silakan. ada tamu lagi nunggu. Ya,
Jadi itu tadi ini saya kasih 5 menit aja ya, tamu saya tinggal di luar. Jadi mengklarifikasi yang tadi, karena ini di bawah juga banyak typing nih saya lihat nih, mau Salome atau apa, itu kan perkataan yang sangat tidak baik. Tadi kan kita hanya berbicara ketidakpahaman saya tentang surganya Bang Juma dengan surganya kami gitu. Jadi di sini kita bukan berdebat untuk saling menghujat, menghina satu sama yang lain. Ini kan kita hanya bertanya tentang perbedaan. Loh, kok hilang? Ya, bagi teman-teman Kristen yang di bawah typing ya. Kristen dengan surganya Muslim gitu. Jadi kan ketidaktahuan saya perlu saya pertanyakan gitu. Kalau Bang Juma, ketidaktahuan Bang Juma tentang Kristen kan Bang Juma perlu ketahuin juga, tapi bukan menghina dan menghujat, karena ini berlandaskan kepercayaan iman. Nah, iman Bang Juma mungkin ya menjunjung tinggi ajaran Nabi Muhammad. Saya menjunjung tinggi ajaran Yesus Kristus gitu loh Bang Juma. Nah, karena nggak boleh sih kita saling apa gitu, cuman saling tidak mengetahui tentang surganya Kristen dengan surganya para Muslim gitu. Yang di dalam pikiran saya itu mungkin sama dengan pikiran teman-teman saya yang lain tentang 72 bidadari itu, dan tentang kenapa laki-lakinya di Muslim dikasih 72 bidadari, yang untuk wanitanya hanya dapat perhiasan. Kan di dalam pikiran saya itu nggak adil sekali gitu. Terus tentang poligami gitu kan, di dunia aja poligami itu dibolehkan untuk para lelaki, sementara perempuannya harus merelakan, harus mengikhlaskan. Gimana mau ikhlas tuh suaminya beristri lebih dari satu gitu. Itu kepikiran saya. Nah, itu kan sudah sangat tidak adil. Gimana mau ikhlas para wanitanya, gimana gitu kan, bertanya-tanya. Makanya saya tanya ke ahlinya langsung nih Bang Juma gitu. Saya boleh tanggapi nih? Ya kan Bang Juma, sorry ya. Bunda Ya, silakan. apa nih Unir Iya Bu, silakan Dinda, lanjut. Ya, menarik ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, begini ya. Suaranya kecil banget ini. Kecil banget ya? Agak jauh dari mic-nya tuh. Iya, nggak kedengaran Pak. Halo, Itulah halo, butuh mic-nya Bang Handi ini nampaknya. Bang Ariso ke rumah Bang Handi aja ambil mic. Iya, gini. Kalau ini sudah gimana, terdengar? Halo? Aman, terkendali walaupun masih kecil. Masih jauh Pak, masih nggak kedengaran. Oke, kalau begitu sebentar saya putus dulu anunya nih. Waduh. Siapa yang mau diputusin? Kalau begini gimana? Terdengar? Bagus. Oke, iya. Ya, menarik ini. Masih seputar berkutat di soal poligami, 72 bidadari ya. Yang saudara-saudara kita di sebelah ini selalu ingin menggiring bahwa Islam itu identik dengan seks dan lain sebagainya begitu ya. Begini Bu ya, semua orang Kristen itu paham bahwa poligami itu sesuatu yang legal dari para nabi-nabi terdahulu termasuk Yesus Kristus. Itu yang perlu dipahami. Jadi kalau ada orang Kristen, khususnya Kristen domestik tanah air ini, yang memang menurut saya sudah kehabisan cara untuk mengkonter seluruh kebenaran yang disampaikan oleh para pejuang-pejuang Muslim, itu sehingga tidak ada lain, itu saja, poligami, 72 bidadari, bla bla dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara poligami, kalau kakeknya Yesus tidak berpoligami, Tuhannya orang Kristen itu tidak ada. Itu yang pertama. Yang kedua begini, kalau berbicara tentang sorga, versi Islam, versi Al-Quran, dan versi Bible, pertanyaan sederhana, sudahkah orang-orang Kristen membaca sorga yang dijanjikan di dalam Alkitab itu seperti apa? Gitu. Kalau sudah membaca, baru kemudian boleh membandingkan dengan sorga yang selalu dikritisi oleh umat Kristen. Justru begini, berbicara tentang 72 bidadari,
Saya akan coba jelaskan dari awal ya. Gini, pandangan lelaki dalam Islam dan pandangan wanita dalam Islam itu berbeda dengan pandangan Kristen. Ya, pertanyaannya, mengapa dalam Islam, mengapa dalam ajaran para nabi-nabi terdahulu berpoligami itu sesuatu yang dibolehkan? Itu pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Berbicara tentang takaran seks, jawabannya adalah Tuhan Sang Maha Pencipta mengerti batas kemampuan seks manusia. Sehingga untuk merealisasikan tentang nafsu birahinya diatur sedemikian baik agar mereka menghasilkan keturunan yang baik. Lelaki dalam pandangan Islam itu pemimpin, wanita itu adalah perhiasan. Jadi kalau berbicara sorga, kemudian berbicara tentang bidadari, itu di Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan sedang bercerita tentang perhiasan yang diberikan, hadiah yang diberikan kepada umat Islam atau para lelaki yang ada di sorga nanti. Nah, kembali lagi saya akan berbicara tentang sorga. Ya. Kenapa ibu mengkritik bahkan memprotes keras tentang poligami sementara ajaran para nabi-nabi terdahulu bahkan Yesus sendiri itu tidak pernah mengatakan tidak boleh umatku berpoligami. Kalau ada ayatnya umat Kristen dilarang berpoligami, silakan. Itu semua yang tercatat di dalam Bible itu bukan ucapan Yesus, tetapi itu karangan cerita para orang-orang yang tidak dikenal. Nah itu. Nah, kemudian gini, bukankah di dalam Bible itu bercerita tentang 100 pesundal? Mohon maaf, saya bukan mendiskreditkan agama sebelah, ya. Tetapi menurut saya, ketika Al-Quran memberikan narasi tentang 72 bidadari, andai saya ini diizinkan oleh Allah memasuki sorga, menurut saya kurang 72 bidadari itu. Kalau perlu tambah lagi sekitar 100 gitu. Jadi kalau dibandingkan berbicara tentang bidadari dengan apa yang diceritakan di dalam Bible, tidak bisa dibandingkan bak langit dengan tanah gitu loh. Bahkan hadiah yang diberikan di dalam Bible itu sangat-sangat tidak rasional dan bahkan menurut saya itu sangat tidak adil, tidak manusiawi gitu loh. Nah, bagaimana sesuatu yang tidak manusiawi dan tidak adil lalu coba-coba mengkritisi sesuatu yang sangat rasional? Kan gitu. Nah, terakhir dari saya untuk Ibu Bunga, ya, kalau Ibu tidak punya kemampuan, ya, mau mengkritisi, mencari-cari kesalahan, berbicara tentang 72 bidadari, poligami dan lain sebagainya, ya, saya kira ini lagu lama, kaset baru yang hanya diulang-ulang. Dan semua orang Kristen itu sudah mendapat jawabannya, apalagi mereka yang sudah selalu aktif di media sosial. Menurut saya juga Bang Juma ini sudah 1000 sekian ratus kali menjelaskan tentang bidadari dan poligami ini. Gitu loh. Jadi ginilah, jangan dipaksakan lah. Kalau poligami itu sesuatu yang legal, nah, bahkan bapak-bapak gereja itu melakukan, ya, mereka mengimplementasikan tentang poligami. Mereka banyak bapak-bapak gereja. Kenapa nggak kritisi mereka gitu loh. Jadi Ibu Bunga sebelum mengkritisi poligami yang ada di Islam, silahkan Ibu kritisi dulu di internal Ibu. Karena begitu banyak orang-orang Kristen yang di media sosial ini kor-kor, oh saya tidak poligami. Ibu datang ke tempat saya ajarkan, saya perlihatkan di sini, teman saya beragama Kristen, istrinya 2, selingkuhannya 7. Nah, itu. Nah, siapa lagi pelakunya? Ibu bisa lihat Oci Kaligis, seorang pengacara kondang. Dengan tegas dia katakan bahwa poligami bukan sesuatu yang dilarang. Gitu loh. Ibu bercerita mengkritisi poligami sementara para
orang-orang Kristen sendiri banyak melakukan poligami, gitu loh. Jadi sebenarnya ibu sedang berbicara apa di sini gitu loh? Sedang ngebanyol, ngelawak. Sudahlah, terima kasih. Jazakallah khair. Oke, makasih buat Bang Aristo atas penjelasannya luar biasa. Dan di sini baru boleh bergabung. nama kasih sedikit tentang poligami, Siap. Bang. Saya Nasrani. Siap Bang Albert. Ya, saya mau sambut memang. Ya, shalom Bang Albert. Ya gini, Bang. Saya seorang Kristen. Kalau masalah poligami nih, menurut saya kan saya selalu gabung sama teman-teman yang Muslim kan. Di kalangan saya juga pun semua Islam kecuali saya Nasrani. Nah, udah 2 tahun terakhir ini saya bergabung sama teman-teman yang Muslim. Karena kenapa di tempat saya sendiri untuk ajaran yang istilahnya Kristen itu nggak ada, jauh ada tapi jauh banget. Jadi untuk gabung sama mereka biasa dengar aja mereka tentang poligami gitu kan. Tanggapan saya sih nggak masalah sih. Menurut saya nih Bang, kalau untuk poligami saya merasa orangnya itu mampu poligami untuk bisa menghidupi istrinya, nggak masalah sih. Ya itu yang saya tangkap Bang. Gitu saya merasa orangnya istilahnya bukan istrinya orang yang dipoligami. Maksudnya kalau contohnya janda yang benar-benar janda yang dipoligami itu nggak masalah. Betul nggak Bang? Pandangan ini yang saya tangkap gitu. Itu aja sih. Oke. Lalu dong. Makasih. Saya tanggapi Bu Bunga dulu ya, izin ya. Lanjut Bang. Bu Bunga yang terhormat, kalau sekiranya Ibu terlalu mengagung-agungkan surga sebagaimana yang dicatat di Bible Anda itu agak sedikit meragukan itu Bu. Kenapa? Karena di data ya Bu ya, di Matius 21:31 jelas itu loh Bu. Yang mendahului kalian orang Kristen yang masih hidup ini, yang mendahului masuk ke dalam kerajaan surga itu para perempuan-perempuan SUNDAL sama pemungut cukai gitu. Di sanalah dia berkumpul di surga. Terus kemudian bagaimana kehidupan surga di sana? Menurut beberapa data ini informasikan oleh Paulus, tidak ada lagi orang cacat di surga. Semua kudus di sana. Mereka rajin beribadah, jadi masih ada aktivitas, tidak ada katanya hawa nafsu. Tapi kita pikir Bu ya, dan aslinya adalah Yesus itu juga tangannya kan di surga bolong gitu. Nah ini juga bertentangan sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Paulus berdasarkan Wahyu 19:6 juga. Di sana tempat semua orang dari segala suku bangsa dan bahasa berkumpul untuk memuji. Jadi memuji dan kemuliaan Allah katanya. Jadi di sana itu masih ada puji-pujian begitu. Apakah di bumi ini nggak cukup gitu? Apakah masih ada istilah gereja di sana begitu ya? Surga Ibu juga itu terhitung agak sempit. Ada ukuran-ukurannya di sana. Berdasarkan Yesaya 65:25, kerajaan surga tidak ada manusia yang berbuat jahat ataupun berkelakuan busuk menurut mereka. Tapi gimana dengan Matius 21:31? Apa fungsinya perempuan-perempuan SUNDAL itu di surga Ibu gitu loh ya. Tidak ada hawa nafsu katanya. Tidak ada pernikahan. Bukankah di dalam Bible itu perkawinan anak domba? Di mana perkawinan anak domba itu? Buat apa dia kawin perkawinan anak domba kalau tidak ada lagi hubungan-hubungan demikian? Berdasarkan Wahyu 7:17, semua orang di surga bersukacita. Roh Kudus dan sukacita mereka abadi, bukan sukacita karena kesenangan atau kepuasan semata. Semua suci seperti malaikat. Kalau semua suci seperti malaikat, berarti di sana itu nggak ada dikasih fisik. Hanya seperti roh-roh gentayangan saja gitu loh. Nggak ada diberi lagi badan baru gitu untuk bersosialisasi di sana. Jadi kalau hanya roh-roh saja gentayangan, bagaimana mereka makan semeja dengan Yesus di kerajaan surga? Bagaimana kalau hanya roh-roh saja? Bagaimana dengan Yesus di jubahnya tertulis Raja segala raja, di pahanya juga tertulis Raja segala raja? Apakah roh ini mempunyai paha? Apakah roh bisa pakai jubah? Nggak bisa ngebayangin, Bu. Kalau roh-roh saja bergentayangan di sana, terus pakai jubah, jubahnya yang kelihatan jalan,
Waduh, menakutkan itu. Kira-kira begitu, Bu. Jadi surga umat Islam itu jelas di sana ada aktivitas. Kita diberi kenikmatan yang tiada tara yang belum pernah kita nikmati di muka bumi. Kenapa itu? Supaya di bumi ini kita menjaga kemaluan kita. Jangan sembarang masuk tuh barang. Serius ini. Tapi prakteknya di muka bumi ini yang sembarang masuk barangnya adalah, kita lihat mayoritas siapa itu? Siapa gitu pemilik agama ini yang memproduksi film-film seperti itu? Siapa kira-kira? Saya baru survei loh tadi malam. Pelakunya siapa coba? Iya, kalau Ya, kira-kira begitu, Bu. Ditanggapi dulu aja. Itu kan bukan ajarannya. Itu oknum, bukan ajarannya. Ya kalau kita survei itu tentang tempat lokalisasi itu, enggak semua Kristen, enggak semua Muslim, bahkan di situ bercampur aduk. Itu kan oknumnya, bukan ajarannya. Ajaran Muslim mengajarkan tidak boleh berzina. Ya Kristen juga mengajarkan kamu tidak boleh berzina. Tetapi oknumnya, personalnya, itu yang melakukan hal-hal yang seperti itu gitu. Pak, ajarannya itu nggak ada yang salah. Di dalam Kristen juga mengajarkan tidak boleh berzina, tidak boleh ini. Ada beberapa perintah itu tidak boleh menginginkan istri orang lain menjadi istri kamu itu semuanya. Mungkin di Muslim juga ada ajarannya itu suci, tetapi oknumnya yang memplesetkan gitu loh. Bukan mesti di sana orang Kristen jadi pelacurnya, di sana Muslim pelacurnya. Tidak, itu oknum. Bahkan berbagai kalangan dari seluruh dunia itu di dalam lokalisasi itu ada semuanya. Karena itu oknumnya yang melanggar perintah dari Maha Tinggi itu, dari perintah dari Tuhan itu gitu loh Pak. Tapi Ada yang mau bagaimana menanggapi? kalau Silakan, Bang Iwan. Bang Handi? Tapi Ya. bagaimana kalau prinsip mereka kemudian diawali dengan pernyataan bahwa lebih duluan pesundal masuk surga daripada orang-orang nilai selain daripada pesundal? Gimana kalau yang menjadi dorongan itu jadi Loh, tapi itu pesundal? penerima tamu Bang Zuma. Kalau yang penerima tamunya yang tua-tua jelek kan nggak bagus. Kalau pesundalnya kan menarik jadi penerima tamu. Nah itu dia maksudku. Kalau itu yang mendasari Mana itu mereka, ada ayat untuk pesundal itu? ya kan ada datanya Ibu. Matius Saya 21 nggak nomor pernah 31, Bu. baca. Iya. Coba baca, Bu. Matius 21 nomor 31. Lebih dulu pesundal masuk surga kan gitu. Terus yang laki-laki yang datang itu juga ada, dikatakan begini, saudara-saudara inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat, karena itu dalam waktu yang masih sisa ini orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Gimana kalau yang datang itu mereka merasa belum punya istri sesuai dengan instruksi Bible 1 Korintus 7:29. Jadi suami ketika dia di luar, dia harus berlaku seolah-olah mereka tidak punya istri. Kan gitu. Itu dalil. Mana tahu itu yang mendasari mereka melakukan itu. Silakan. Jangan lupa Kalau baca itu Matius nggak ada. Matius 21:31. Baca dulu. Yang saya pahamin itu orang yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga adalah orang yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat. Dan bukan itu saja, bukan berarti kita menerima Yesus sebagai juru selamat itu kita langsung masuk surga, tetapi setelah kita menerima bahwasanya Yesus adalah juru selamat, berkat daripada Yesus Kristus itu sudah menebus dosa kita, maka sebagai ucapan syukur, ya orang Kristen itu harus berbuat baik, menjauhkan larangan Tuhan, menjalankan perintah yang diajarkan di dalam titah yang diturunkan gitu. Itulah yang berhak masuk ke dalam kerajaan surga. Berarti yang orang-orang Kristen yang sudah masuk kerajaan surga itu orang-orang yang sudah terpilih, yang sudah memang kudus dan suci, yang berhak menduduki kerajaan surga gitu. Jadi makanya di dalam kerajaan surganya Kristen itu tidak ada lagi keinginan daging seperti seks apa segala gitu.
Yang ada di dalam itu kita duduk bersama-sama dengan Allah Sang Pencipta. Kita di dalam Firdaus, Yerusalem baru gitu. Jadi di baca dalam dulu dong. Bu, baca dulu Matius 21:31, Bu. Enggak gini ya, saya tambahkan dikit ya. Ya, inilah kebiasaan mohon maaf teman-teman Kristen. Mereka semangat mengkritisi tentang apa yang menjadi iman umat Islam, surga, bidadari, dan poligami. Ketika disodorkan tentang surga, kehidupan surga, dan fakta yang tercatat di dalam Bible, belepotan. Nah ini, gitu loh. Makanya sering saya katakan, kalau berbicara tentang Kristen, kita tanya kepada orang Kristen 15 orang, kita akan menemukan jawaban 20. Gitu loh. Karena apa? Sorga, apa yang tercatat di dalam kitab suci mereka, dijanjikan 100 bidadari, pesundal, dan lain sebagainya, mereka seolah-olah ngeles. Jadi Bu, udahlah, kalau tidak punya kemampuan gak usah kritik-kritik gitu loh. Nah, pelajari aja dulu, berdebat aja dulu, kritik aja dulu internal sesama Kristen gitu loh. Kalau berbicara tentang prostitusi, Ibu datang deh di kota besar dari Medan. Ibu tinggal di mana? Medan, Jakarta, Surabaya, Bandung, mana lagi? Makassar, mana? Semua tempat prostitusi, tempat hiburan malam, pemilik dari pengusaha-pengusaha prostitusi itu semuanya bukan Muslim. Dan hampir semua mereka sama Kristen. Yang membuat film porno juga terbesar itu bukan dari Muslim itu. Iya. Saya sekarang ada di Jakarta, Bu. Ibu sebut aja tempat-tempat meo prostitusi di Jakarta. Pemiliknya Kristen, Bu. Bukan Muslim. Dan yang memfasilitasi memfasilitasi perzinahan, ya, mempekerjakan wanita-wanita komersial, ya, dan pengunjungnya banyak, semua Kristen rata-rata. Kalau Ibu berbicara oknum, oke, 1-2 oke. Tapi kalau semuanya itu dari seluruh kota besar di Indonesia ini, pemilik tempat prostitusi hiburan malam itu rata-rata Kristen, Bu. Apalagi kita berbicara Eropa, nggak usah tanya. Di sana ladang prostitusi. Saya belum lama pulang dari Filipina. Saya ke Filipina di sana melihat, Bu, semua para pelacur-pelacur itu berkalung salib. Itu fakta. Jadi maksud saya gini, Bu, saya tidak bermaksud mendiskreditkan agama Kristen. Cuma sudahlah. Apa sih maunya teman-teman Kristen ini? Mengkritik umat Islam, berbicara tentang bidadari, lalu parameternya seks dan lain sebagainya. Loh, yang berbicara tentang seks dan lain sebagainya itu kan kitab suci Ibu gitu loh. Kok dibawa-bawa ke kami gitu loh. Ah, itu maksud saya. Sekian dan terima kasih. Wallahu alam. Oke, di sini ada yang baru join. Ada Bang, tunggu Bu ngapur dulu, aku sambut dulu. Ini ada Bang Winson Silaban ya. Selamat siang Bang Winson Silaban, dari Kristen atau Islam, Bang? Saya Kristen, Bang. Oh, oke, silakan. Ada yang mau disampaikan Bang Winson? Ya. Uni, aku turunin bentar Uni ya. Soalnya ada yang mau naik lagi dari teman-teman. Ibu itu belum baca Matius 21:31 loh datanya. Oh ya, Bu, udah baca belum, Bu? Nanti disangka framing lagi kita. Coba baca, coba lanjutkan dulu yang lain. Saya lihat dulu ayatnya ya, karena saya ayat nggak semua hafal. Matius 21:31 dibuka. Matius 21:31. Oke. Ini ada teman-teman Kristen yang baru naik juga nih, ada Bang Excel sama Bang Winson. Oke, lanjutkan dulu Bang Winson ya. Siang semuanya. Selamat siang Bang Excel. Ada yang mau disampaikan atau mau dibanting? Jadi saya menanggapi tentang yang dibilang tadi sama Bang Suma, itu masalah prostitusi yang ada di negara kita itu berdominan ke Kristen. Itu bukan Bang Suma yang ngomong. Jangan dituduh Bang Suma loh. Tadi Bang Haristo sama Bang Andi itu.
Ya, tadi kan berbicara prostitusi, kalian mengatakan kebanyakan itu orang Kristen, Bang Suma yang katakan tadi. Ya, tuh. Jadi kalau kalian mengambil garis tengah ya, di mana setiap ada prostitusi itu orang Kristen, sementara yang perkerjakan itu orang Islam, gimana jadinya itu? Sementara karyawannya Oh pada ya, umumnya oke. Islam. Yang di Indonesia ya. Oke Jadi lah, maksud Bang kalau Excel nih yang di Indonesia kalau kalian karyawannya banyak kan Islam nih. Bang Excel soalnya sering datang Ya. mungkin ya, jadi tahu. Ya, mungkin Bang Handi atau Bang Zuma yang jawab, silakan. kalau saya kembalikan kalian mengatakan orang Kristen, berarti kalian yang mengatakan sering datang juga, ya kan? Karena kalian yang mengatakan itu lebih dulu. Iya, Bang Handi datang dia. Kemarin dia survei, Bang. Bang Handi ngakui tadi Ya, malam dia ke sana berarti- survei. Kan? Jadi kayak kalian tadi itu, Apa saya sebutkan pemiliknya, Bang? Apa saya sebutkan pemiliknya? Loh, tadi abang bilang pemiliknya rata-rata orang Kristen. Iya, Bang, kan? pemiliknya. Coba kalau pemiliknya nggak buka, Iya. berarti nggak buka lapangan kerja dong. Berarti Nah, siapa? kan Kalau cuma begini biangnya ada siapa, ya. Bang? Contoh. Biangnya siapa? Contoh di Muslim di Surabaya, Jakarta yang saya temui itu kebanyakan juga yang punya orang Islam. Nah, bahkan ada yang namakan dengan yang punyanya Pak Haji, pemilik kafenya Pak Haji, namanya juga baru kos-kosan, tempat kosan. Izin Bang, Oke, Yang kembali aja ke nyata-nyatanya aja topik. gitu. Oke, Bang. kita kembali berdasarkan oke. data saja ya, Bang ya. Oke. Ya, kalau itu boleh. Silakan, mungkin dari Bang Winson minta ada mau disampaikan. Atau mungkin pernah survei juga, silakan Jadi- Bang Winson. Jadi gini Bang, jadi udah dengar sedikit tadi ya pembicaraannya, masalah pemiliknya siapa, kenapa pemiliknya buka prostitusi, ya bisa ku tanggapi sedikit Bang ya. Banyak pun nggak apa-apa, Bang. Silakan, Bang. Jadi gini Bang, ya orang abang tahu kan, untuk UMK di Indonesia ini kan, kalau untuk agama Kristen kan itu gimana ya, tahu sendirilah, nggak usah aku jelasin juga udah paham kan. UMK itu apa, Bang? Gaji. UMKM Bang, UMKM. Oh, oke, UMKM. Udah melebar kemana-mana. Kembali ke topik Enggak, dia Surga mana dan tahu poligami tadi. Kembali Enggak, surga dan mungkin poligami. Bang Andi, Bang Winson mau bilang gara-gara UMKM-nya kecil Enggak. jadi terpaksa kerja itu. Mungkin apa maksudnya, Enggak Bang gini, karena yang mengarah ke sana kalian duluan perhatikan tadi. Bukan Bang, abang jangan mempelintir, Oh, jangan bukan. mempelintir kan Iya, itu gitu. dibereskan Maksudku, dulu. agama Kristen di Indonesia ini, agama Kristen di Indonesia ini kan, kalau untuk UMKM, untuk buka usaha jenis makanan itu kan susah, sulit, kan gitu. Kok bisa sulit, Bang? Dari mana datanya, Bang? Setahu aku malah lebih banyak orang Kristen sekarang- buka makan. Iya, sekarang kalau ku tanya sama abang lah, kalau orang Kristen buka makan, abang mau makan di situ? Banyak yang Ku makan. tanya balik Bang. Makan Enggak, kok, Bang. ku tanya balik. Ya, yang penting yang halal, Bang. Jangan jual BPK, Bang. Iya. Kan Ya gini, memang gini. halal lah, abang jangan mempelintir ke sana kemari. Yang penting kan Iya, halal. Iya, Judulnya Bang, kan halal. gini, Abang mau makan nggak? Gini. Kita kembali ke topik aja ya. Ya, kita kembali ke topik. Tapi Makanya gini. kalau Aku mau kita clearkan mau- dulu ya. Ah, Aku mau clearkan karena Ya, aku kan juga dari Betul. Medan, terus yang daerah Bentar, ya, Bang Bang. ya. Bentar, Bang. Kalau bicara rumah Ya. makan, Ya. kita faktanya lah di Ya. Indonesia ini ekonomi ini yang kan bisa dibilang ya memang harus kita akui yang pegang kan Chinese lah terutama ya. Terus banyak kan rumah makan juga yang punya ya non Muslim juga gitu dan laku-laku. Yang itu yang pertama. Terus yang kedua kalau bilang UMKM tadi lebih enak dari Kristen dong. Dia pilihan bukanya banyak gitu. Kenapa? Dia bisa jual yang haram juga gitu. Kalau Muslim kan nggak bisa. Jadi pilihan untuk membuka usaha makan lebih besar. Di situ diukur tentang masalah halalnya aja. Kalau masalah Ya. rumah makan itu diukur masalah tentang kelayakan aja makanan itu. Iya, itu nggak ada hubungan, Bang Winson. Jadi aneh sekali kalau komplainnya halal gituan. buat Muslim. Jadi kalau itu bukan alat ukur lah. Tapi yang jadi alat ukur itu masalah
ingat ke halnya aja. Kok gitu ya. gimana sih kok nggak jadi tolak ukur? Walaupun dia itu kecil, spesifikasinya itu Ini kecil, kenapa Bang. Otin Itu sama tetap Otin yang jadi debat tolak nih? ukur. Iya, perasaan di Aceh juga banyak Chinese sama orang Kristen yang buka rumah makan aman-aman aja. Oh, Oke, jangan mungkin dileparin balik. ke sana kemari, kembali ke topiknya tadi ibu itu mau buka Matius 21:31 ya. Kasih Oh ya, kesempatan mungkin dia. balik ke Bu Bunga Purba aja dulu. Bu Bunga Purba udah dibuka, udah dibaca? Halo, Bu. Ya, halo. Ya, gimana hasil membacanya, Bu? Maksudnya nggak ada yang salah ini di sini. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka. Yang terakhir, kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal dan akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan surga Allah. Oh, nggak ada masalah ya? Apa yang salah Menurut di Bang, sini? boleh dijelasin Bang Zuma Ini apa yang salah satu sebenarnya Bang Zuma? perumpamaan. Iya, Bang Zuma apa yang salah ini Bang Zuma? Perempuan sundal Menurut Bu itu Bunga bukan- nggak ada yang salah soalnya. Enggak, maksudnya itu seperti ini. Ini suatu perumpamaan. Siapakah bisa mendahului masuk ke dalam kerajaan surga? Perumpamaan Kata lagi. gitu, perempuan sundal. Karena di sini ada itu di ayat berapa itu tentang pertobatan wanita sundal, wanita yang berzina, tetapi dia bertobat dan meminta ampun. Nah, bukankah dia lebih suci daripada kita yang orang yang bukan sundal, tetapi kita tidak ada pertobatan. Sementara si perempuan sundal ini ada itu di satu ayat, saya kurang ingat di mana, pertobatan tentang perempuan sundal. Bahkan perempuan itu bukan karena dia sundal dia langsung masuk neraka, tetapi setelah dia bertobat dari kesundalannya, ya dia kemungkinan bisa mendahului kita masuk ke dalam kerajaan surga. Itu yang saya pahami ya. Enggak Ya, ada kalau udah bertobat namanya bukan sundal lagi, Bu. Enggak. Sedikit Mereka saya kan tidak tambahkan ini juga. tentang pertobatan perempuan pesundal ini, Pak. Ya, Bang Juma dulu tanggapi dulu nih Bang Juma. Ini tadi topiknya Bang Juma ya. Tapi mereka sudah bertobat ini perempuan sundal ini. Oke, ya gitu. boleh. Kita Iya, coba betul. tanya Bang Zuma dulu. Jadi Apa itu dilihat maksudnya itu kita Bang Zuma? itu arti ayat itu gitu. Ya, Maksudnya coba ayatnya tanya Bang Zuma ke dulu. situ gitu. Kenapa Anda ngomong seperti itu Bang Zuma? Silakan Bang. Jadi Oke. Baik. Yang pertama di sini kalau ini dikatakan sebagai perumpamaan itu juga tidak keliru. Karena di situ Yesus minta tanggapan tentang apa yang Yesus narasikan. Ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. itu jelas, itu perumpamaan itu jelas. Ya, oke. Ya, betul. Lanjut, Bang. Anak pertama diperintahkan, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Jawab anak itu, baik Bapak, tetapi ia tidak pergi. Lalu orang tua ini pergi kepada anaknya yang kedua, berkata sama seperti itu, anakku pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Tetapi anak yang kedua mengatakan, aku tidak mau. Tetapi mulutnya mengatakan aku tidak mau, namun faktanya anak itu kemudian pergi dan menyesal, kan gitu ya. Lalu Yesus mengatakan, siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Maka yang kedua dikatakan yang terakhir. Nah, yang tadi mengatakan baik Bapak, tapi dia tidak pergi. Yang tadi yang anak kedua mengatakan tidak, tapi dia pergi. Mulutnya mengatakan tidak, tapi dia perhatikan karena ada penyesalan. Makanya Yesus mengatakan sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Apa maksudnya nih? Artinya ketika ada perintah kemudian kepada manusia, manusia menolak perintah itu, tapi belakangan dia menyesal, lalu kemudian melaksanakan perintah itu, artinya orang inilah yang kemudian mendahului masuk ke dalam surga. Artinya setelah bertobat, orang ini kemudian lebih dulu masuk ke dalam surga. Nah, itu poin pertama. Poin yang kedua adalah, ternyata orang bisa masuk ke dalam surga tanpa bertobat, tanpa menyembah Yesus, tanpa mengimani Yesus itu mati di atas tiang salib. Hanya oleh karena percaya kepada Yohanes
yang menunjukkan jalan kebenaran, mereka bisa masuk ke dalam surga. Hanya mentaati apa yang Yohanes ajarkan, yaitu lakukan ketetapan-ketetapan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan, maka kemudian pelacur pun bisa masuk ke dalam surga. Jadi tidak menunggu Yesus itu mati disalib bangkit pada hari ketiga. Artinya bahwa Yehezkiel 18 itu betul. Manusia setelahnya ketika diajarkan meninggalkan kurban hewan dan hewan, yang dibutuhkan setelahnya bukan kurban manusia, tetapi yang dibutuhkan adalah pertobatan. Bertobat. Tidak lagi misalnya mencuri, ambil domba, sembeli, selesai. Tidak lagi. Yang diharapkan setelahnya adalah bertobat, dan bertobat. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan perempuan sundal percaya kepada Yohanes. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya. Orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk ke dalam surga. Meskipun dia pelacur, meskipun dia rentenir, meskipun dia pemungut cukai. Tidak ada di situ dikatakan orang yang masuk surga lebih dulu adalah mereka yang menyembah Yesus dan orang yang lain belakangan. Justru penyembah-penyembah Yesus ini, ya, mohon maaf, di dalam Matius 7:21 itu dilemparkan ke dalam neraka. Sedangkan pelacur, pencuri, perampok, rentenir, ketika dia menyesal kemudian atas dosa-dosanya lantas taat kepada perintah Tuhan, mereka itu orang-orang yang lebih dulu masuk ke dalam kerajaan langit. Nah, ending dari teori kita, dialog kita pada pagi hari ini terkait dengan yang menjadi temuan Bang Handi, saya katakan bisa jadi itu yang menjadi alasan. Wah, pelacur aja kok bisa masuk surga, yang penting bertobat. Maka pelacur aja dulu karena susah hidup ini, cari nafkah nggak bisa, lowongan kerja berat, pekerjaan susah dicari, cari duit sekarang ini susah. Maka ada solusi untuk mereka yang penting bertobat. Maka mereka melakoni dunia seperti itu dulu dengan niatan setelah dapat duit baru bertobat. Itu solusi Yohanes Matius 21. Seperti itu. Dinda Mungkin gara-gara itu Bang Zuma tadi dibilang Yes. juga sama kawan kita itu ya. Betul. Mau buka rumah makan, mau buka UMKM susah. Jadi terakhir kok jadi cari kerjaan yang lain gitu mungkin Iya, gitu ya. itu maksudnya. Bilang pula dia. Udah jelas Bu Bunga? Ya, bagi teman-teman Kristen kalau mau naik silakan mohon ya. Jadi ada yang mau membantai Ustadz Sugi, Bang Handi sama Bang Zuma, kalau perlu disalibkan juga nggak apa-apa, silakan naik. Itu tadi narasi Bang Suma salah. Itu bukan berarti, kan kalau itu Bang Suma narasinya itu nanti sudah bertolak belakang dengan yang ini yang mengatakan tidak ada yang bisa sampai ke Bapa tanpa melalui Yesus Kristus. Nah, ini kan sudah ajaran Yesus Kristus ini yang berkata di sini Yesus Kristus. Berarti orang yang sudah mendengar ajaran dari Yesus ini di sini Bang Suma yang 21 ayat 31 ini Matius ini. Nah, yang Bang Suma itu tadi itu udah jadi gimana gitu ya, terpleset atau diplesetkan karena ini yang berkata ini di sini Yesus tentang perumpamaan perempuan sundal itu gitu. Ini kan sudah ajaran Yesus ini yang berlaku di sini nih. Yang berkata saja Yesus. Nah, berarti kalau sudah yang berkata Yesus pada waktu itu ya sudah memang yang diajarkan itu kepada orang-orang pengikut Yesus gitu. Konsuma. Oke, baik Bu, saya tanggapi ya. Jadi gini, ini pernyataan Yesus sendiri. Kenapa mereka selamat? Pelacur-pelacur dan pesundal ini dan pemungut cukai ini, kenapa mereka selamat? Apakah mereka percaya Yesus? Bukan. Tapi percaya kepada siapa? Yohanes. Berarti orang yang percaya kepada Yohanes lebih dulu masuk surga. Ini poinnya. Sabar. Ini pengakuan Yesus sendiri. Nah, setelah Yesus datang sebagai nabi dan rasul, bukan lagi menjadi pengikut Yohanes kalau mau selamat. Kalau mau selamat setelah Yesus datang adalah menjadikan Yesus itu sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Yesus, akulah jalan, akulah keselamatan, akulah hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maka harus melalui Yesus, jangan melalui yang lain. Jangan melalui Yohanes, jangan melalui Lukas, jangan melalui Paulus, jangan melalui Markus, jangan. Apa menurut Yesus jalan keselamatan itu menuju kepada Bapa? Apa? Hidup kekal itu
adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Kau utus. Yesus mau dikenal sebagai Tuhan atau sebagai utusan? Sebagai utusan. Jadi kalau Anda ingin selamat, jadikan Yesus itu sebagai utusan, karena hanya itu jalan yang satu-satunya yang Yesus tunjukkan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa Dia adalah sembahan. Yesus tidak pernah menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan yang datang dalam rupa manusia. Tapi Yesus mengajarkan hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, dan itu hanya ada di dalam Islam. Ibu pasti mengenal Yesus sebagai Tuhan. Percaya deh. Benar nggak, Bu? Ibu mengenal Yesus sebagai Tuhan itu sendiri, bukan? Yang datang dalam rupa manusia. Nah, inilah yang dikatakan penyamar-penyamar palsu. Murid atau pengikut yang benar itu adalah mengenal Yesus. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Kalau ibu mengikuti Yesus, berarti ibu harus percaya kepada Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mengenal Yesus yang diutus oleh Bapa. Nah sekarang, apakah ibu mengenal Yesus itu sebagai utusan atau mengenal sebagai Tuhan? Ibu mengenalnya sebagai Tuhan, maka ibu tidak akan mendapatkan keselamatan. Demikian. Ya gimana Bu? Ibu nggak dapat keselamatan nih, gawat nih. Ya, Assalamualaikum Ustaz Unggul. Beda dengan narasi Bang Juma dengan yang saya pahami tentang Yesus itu gitu. Karena kebetulan saya ya percaya kepada Yesus itu adalah Ibu dengar itu dari siapa? Dari Bapak ini ya, pendeta ya? Atau ibu yang tafsir sendiri? enggak, itu ajaran yang saya dengar dari semenjak saya menjadi pengikut Kristus. Oh, ya mungkin ada yang salah. Apakah Bang Zuma yang salah ataukah pendeta yang salah? Saya mengimani bahwasanya Bapa itu mengutus anak karena besarnya kasih Bapa terhadap dunia ini, maka Bapa mengutus anaknya yang tunggal melalui darah suci, darah perawan Maria, Bunda Maria, dan menyamakan dirinya seperti manusia. Karena yang ditemui Yesus itu manusia, maka dia menyerupai dengan manusia agar bisa berinteraksi langsung, memberikan petunjuk-petunjuk kepada umat yang dikasihinya gitu. Ya benar, dia utusan Tuhan, utusan Bapa dan Roh Kudus. Karena di dalam iman saya Bapa itu mempunyai anak yang tunggal. Karena besar kasihnya, maka dia mengkaruniakan anaknya yang tunggal yang bernama Yesus. Dan mereka itu tidak bisa dipisahkan, satu pribadi. Kau bicara ya dialah Esa. Seperti ibaratkan kita nih manusia nih, kayak saya nih, ini saya Bunga nih, yang berbicara nih saya firman ya, perkataan, tetapi saya mempunyai tubuh, jiwa dan roh. Itulah namanya bunga purba gitu. Karena kita diciptakan sama dengan segambar dengan Allah, dengan Tuhan. Ya saya percaya Yesus itu adalah utusan Tuhan untuk menyelamatkan umatnya, tetapi dia satu pribadi yang sama, tidak bisa dipisahkan. Oke, siap Bu. Ini nampaknya kalau kayak gini Ibu karena sudah terdokter nih, ini butuh ini spesialis membuka doktrin nih. Ada Bang Handi nih mungkin nanti ya. Coba dibuka dulu saya doktrin itu yang saya pelajari dari semenjak saya dibaptis. Iya, setelah dibaptis Ibu kan mempelajari itu, jadi sudah terimani seperti itu. Ya, selamat siang, ada Bang Jafet sama ada Bu Melanesia nih, Bu atau Bapak nih. Halo, selamat siang. Ibu. Dari Kristen atau Islam, Bu? Kristen. Oh, Kristen ya. Bang Jafet, Kristen atau Islam? Ya, saya dari Kristen, Pak. Oke, siap, Bang. Ya, salam kenal, Bang. Salam kenal, Bang. Salam. Ya. Salam. Dinda Julius. Ya, silakan Bang Juma. Iya, baik. Ibu, tolong dengarkan pernyataan saya setelah ini. Jadi gini, sekali lagi saya katakan, Yesus datang kepada Bani Israel memperkenalkan dirinya utusan Tuhan, tidak memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan.
Adapun yang mengenal Yesus sebagai Tuhan itu adalah korban doktrin yang datang setelah Yesus terangkat ke langit. Catat itu, Bu. Yesus berdakwah, berkhotbah, mengajarkan berita Injil kepada Bani Israel untuk mengajarkan kepada Bani Israel agar menerima Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Jadi Yesus menghabiskan waktunya 33 tahun mengajarkan Bani Israel untuk mengimani dirinya sebagai utusan. Bukan Tuhan. Tuhan itu adanya di gereja. Yesus itu Tuhan, menjadi Tuhan itu adanya di gereja. Dan Ibu ada pada situ. Mari saya buktikan. Di dalam Yohanes 5 nomor 26. Yesus itu utusan. Selain daripada dia utusan, dia juga utusan yang diberi kehidupan. Andai saja Yesus itu tidak diberi kehidupan, Yesus tidak hidup. Kenapa? Karena dia makhluk, dia manusia. Manusia yang tidak diberi kehidupan, maka dia mayat. Dia adalah jenazah. Dia bukan makhluk hidup. Di dalam Yohanes 5 nomor 26 dikatakan bahwa Bapa memiliki kehidupan pada dirinya sendiri, demikian juga diberikan. Ya, diberikan. Dalam bahasa Yunani itu didomi, diberikan kehidupan sendiri kepada Yesus Kristus. Berarti kehidupan Yesus adalah kehidupan yang diberikan. Bapa memiliki kehidupannya sendiri, demikian juga anak diberikan kehidupan sendiri. Berarti ada dua yang hidup di situ, Bapa dan juga Yesus. Nah, Anda mengatakan dua pribadi, satu hakikat, itu keliru besar. Kenapa? Di dalam 1 Timotius 2 nomor 5 dijelaskan, karena Tuhan itu esa. Tuhan itu esa. Dan esa pula, ya, dia yang menjadi pengantara di antara Tuhan dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Yesus esa, Bu. Bapak juga esa. Masing-masing esa. Berarti masing-masing berdiri sendiri. Kalau masing-masing berdiri sendiri, tidak bisa dikatakan satu hakikat. Gak bisa. Karena masing-masing esa. Yesus esa, Bapak juga esa. 1 Timotius 2 nomor 5. Dan sebagai keesaan Yesus, dia digunakan oleh yang esa untuk menjadi perantara. Berarti Yesus ini adalah alat Tuhan. Sebagai perantara, dia sebagai hamba, dia sebagai pesuruh dia di situ. Karena Tuhan itu esa, maka esa pula Yesus yang menjadi pengantara antara Tuhan dengan manusia, yaitu manusia Kristus, Yesus Kristus. Selesai kita di situ. Tapi kenapa kemudian Yesus itu menjadi Tuhan itu sendiri? Doktrin. Makanya Yesus sebelum naik ke langit, dia berpesan kepada murid-muridnya agar waspada kepada orang Farisi, waspada kepada serigala yang nyamar seperti domba. Dan terbukti saja, ya, orang-orang Yahudi, murid-murid Yesus itu tidak mau mendengarkan pengajaran-pengajaran orang-orang Farisi yang datang setelah Yesus. Makanya Yahudi sampai hari ini tidak menjadi Kristen. Yahudi tetap Yahudi, Kristen tetap Kristen. Karena Kristen itu adalah agama yang dibentuk di luar pengajaran Yesus. Sekali lagi saya katakan, Yesus adalah utusan yang tidak mungkin bisa hidup tanpa diberi kehidupan. Data Yohanes 5 nomor 26, dia diberikan kehidupan. Manusia yang diberi kehidupan sudah pasti bukan Tuhan. Demikian. Shalom. Sebelumnya kalau saya boleh ikut berdiskusi, sekaligus saya juga menanggapi dari Bapak yang barusan menjelaskan kalau bahwa Yesus itu adalah hanya sebagai utusan. Ya. Tapi begini, kalau saya hanya punya pandangan yang cukup sangat jauh pada endingnya nanti. Gedein dikit suaranya, Pak, Ya. kecil. Oke. Jadi begini. Sebentar, coba saya matikan untuk Bluetooth-nya. Ya. Ya. Jadi kalau menurut saya, kenapa kami percaya Yesus itu adalah Tuhan? Karena kenapa harus Yesus nanti akan menghakimi seluruh umat manusia? Apakah dia hanya sekedar utusan, dia diberikan kuasa untuk menghakimi seluruh umat manusia? Seluruh. Artinya dari zaman Adam sampai nanti zaman dunia ini diakhiri, setiap manusia itu akan diadili.
Dan Yesus adalah ditunjuk sebagai hakim yang akan mengadili seluruh umat manusia. Bentar, izin dulu. Yang tunjuk Yesus menjadi hakim siapa, Pak? Oh, gini. Kalau kita lihat di Alkitab Nggak ataupun usah di jawab kalau Al-Quran, kita, tinggal jawab yang menunjuk Yesus sebagai hakim siapa? nah, begini. Siapa yang berani menunjuk Yesus itu sebagai Ya hakim? siapa? Sebagai kenapa? Siapa? Yaitu Allah sendiri. Siapa? Allah sendiri. Allah sendiri yang menunjuk dia. Oke. Kenapa harus Yesus? Oke, antara dengar stop dulu. Antara yang menunjuk, dengerin dulu. Antara yang menunjuk dengan yang ditunjuk sama atau berbeda? Ini sebentar Pak. Tadi Bapak ngomong saya dengar dulu. Ini Bapak ini bukan gereja Pak. Saya cuma salah dikit. Tolong dijawab. Ini poinnya di sini. Antara yang menunjuk dan yang ditunjuk sama atau beda? Gini. Sebelum Bapak mengcounter pembicaraan saya, sebaiknya kita sama-sama mendengarkan dulu ya. Nggak bisa Pak. Cuman disalah dikit. Yang antara yang menunjuk dan yang ditunjuk sama atau beda? Jawab dulu baru lanjut. Sebetulnya dia itu ditunjuk. Kenapa dia dilahirkan? Saya nggak bertanya gitu Pak. Dengerin bahasa Indonesianya. Belum. Yesus ditunjuk. Ada yang menunjuk. Bapak yang menunjuk. Saya tanya Pak. Antara yang menunjuk dan yang ditunjuk berbeda atau sama? Saya yang menunjuk Yesus itu adalah sebagai hakim karena dia memang yang diberikan kuasa sebagai hakim. Ya sama atau beda Pak antara yang ditunjuk dan yang menunjuk? Loh, ya jelas gini loh. Kita nggak. Kenapa sulit jawabnya sih? Kita nggak bisa membatasi tentang keesahan. Anda yang berbicara barusan ini. Maaf ya, bisa saya tanggapi kah? Anda yang barusan bicara bahwa ada yang ditunjuk, ada yang menunjuk. Saya tanya, antara yang menunjuk dan yang ditunjuk ini sama atau beda? Ya, gini loh. Bapak pernah dengar ada yang namanya... jawab aja Pak, sama atau beda? Tentang Tritunggal. Kita percaya. Saya nggak nanya Tritunggal. Waktu zamannya para nabi itu manusia bisa kemana-mana Pak. Diskusinya kok melebar kayak gini Pak. Lalu semua para nabi itu bernubuat tentang ada. Saya nggak bicara nubuat. Apa? Bapak menanyakan apa? Tadi ya, makanya bahasa Indonesia. Saya potong pembicaraan Anda. Konteks. Anda mengatakan tadi Yesus itu ditunjuk. Sama Bapak dulu. Dengerin dulu dong. Bapak tanya sama saya tanya Bapak dulu boleh? Kenapa ini Anda berstatement tadi saya potong? Gini. Ada yang ditunjuk, ada yang menunjuk. Dari pertanyaan saya, yang menunjuk, yang ditunjuk itu sama atau beda? Saya, ya kita pengen kita percaya. Siapa nanti akan menghakimi dunia? Siapa yang menghakimi dunia itu Yesus. Ditunjuk oleh Bapa untuk menghakimi dunia. Saya tanya, yang menunjuk dan yang ditunjuk itu sama atau beda? Mungkin Bang, maaf ya saya potong. Jadi Anda nggak bisa ngomong panjang karena kena karu-karuan gitu loh. Halo. Bagaimana sih nggak karuan? Bapak aja belum dengar penjelasan saya, Bapak langsung potong. Nanti Bapak ketika Bapak mau tanya, silakan Bapak ada. Ya dengerin dulu ya, dengerin Pak. Saya mau tes Anda ini. Saya mau latih Anda berbahasa Indonesia. Dengarkan baik-baik atas argumentasi Anda sendiri. Dengerin. Menurut Anda, Yesus itu berkuasa menghakimi dunia. Berkuasa. Yesus itu ditunjuk. Kamu ngomong terus, nggak mau dengerin orang. Loh, Bapak nggak mau dengerin orang. Saya ngomong Bapak langsung potong. Makanya dengarkan dulu, habis ini Anda ngomong. Kita dulu, saya belum selesai ngomong tadi. Apa yang Anda mau jawab? Nggak mau jawab pertanyaan. Bapak belum ada waktunya Bapak untuk saya berikan pertanyaan. Saya ngomong. Nggak bisa. Jadi Anda tadi mengatakan bahwa yang ditunjuk itu Yesus. Bapak yang menunjuk Yesus menjadi hakim, penguasa. Saya cuma tanya, apakah yang ditunjuk dan yang menunjuk ini sama atau beda? Bapak ini mencret, nggak bisa jawab. Bapak mencret, nggak bisa jawab. Apa? Yang ditunjuk sama yang menunjuk sama atau beda? Dia pribadi yang sama. Yakin? Ya. Jadi kalau sama ngapain tunjuk menunjuk?
Loh, sekarang begini loh. Loh. Kalau sama ngapain tunjuk-menunjuk? Pak, begini aja. Gini aja. Imani saja. Gini aja. Iya, tentang imani. Tetapi Imani saja, udah diem. Imani saja. siapa yang akan menghakimi dunia? Siapa yang akan menghakimi manusia? Kenapa harus Yesus? Ya, siapa yang nyuruh Yesus? Siapa yang tunjuk Yesus? Kenapa harus Yesus? Ya, siapa yang tunjuk Yesus? Bapak Bang Andi, Bapak. Iya. Sabar. Kenapa harus Yesus? Sabar saudaraku, Javed. Kenapa harus Yesus? Karena satu-satunya utusan Tuhan yang dituhankan, maka dia yang harus turun untuk mengatakan kepada manusia, aku bukan Tuhan. Kenapa? Baca, dengarkan. Yohanes 12:48. Dengarkan dulu, Bung. Dengarkan. Di dalam kitab saudara, Yohanes 12 dia mengatakan, dengarkan dulu. Tidak ada dialog kalau tidak saling mendengarkan. Baik, Pak. Yesus mengatakan bahwa siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan menjadi hakimnya kelak di akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Yesus atau firman yang datang kepada Yesus? Yesus datang cuman ingin mengatakan, aku tidak pernah mengajarkan firman bahwa kalian harus menuhankan aku. Aku hanya mengatakan sembahlah Tuhanku, sembahlah Bapa Tuhanku dan Tuhanmu. Makanya hidup kekal itu apa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Nah, ketika dia datang menjadi hakim, siapa yang menjadi hakim di situ? Firman yang pernah ia sampaikan. Nah, sekarang ketika Anda ditanya pada saat penghakiman, wahai Javed, siapa yang mengajarkan kau mempertuhankan aku? Apa jawaban saudara? Kalau dia Apa jawaban saudara? Ketika ditanya, wahai Javed, siapa yang mengajarkan kau mempertuhankan aku? Adakah firman yang aku sampaikan sebelum aku ke langit bahwa aku adalah Tuhan dan manusia harus menyembahku? Adakah? Apa jawaban saudara? aku adalah Gimana? Aku adalah dia. Dia siapa? Angkal. Dia siapa? Lalu kita lihat Dia siapa? kenapa Sabar, dia Bang Handi, sabar. harus Dia Yesus siapa? yang Izin, Bang Handi. mengadili. Ya, Bukan kenapa nggak Tuhan sendiri yang mengadili. Kalau Anda berpikir, Anda baca kitab Tuhan saudara. itu Allah itu pribadi yang berbeda dengan Yesus. Kenapa nggak Tuhan sendiri? Kenapa harus Yesus? Begini. Semua di kitab yang Anda percaya ataupun di kitab yang saya percaya. Oke. Gimana? Yesus itu yang akan menghakimi. Tidak ada hakim yang lain. Nggak ada hakim yang lain. Kan semua kan itu. Enggak, saya tanya dulu, apakah Dia hanya adalah Yesus sendiri? Dengarkan. Apakah hanya Yesus yang menghakimi, tidak ada manusia lain? Ya, yang menghakimi dunia siapa? Enggak, saya tanya dulu. Apakah hanya Yesus sendiri yang menghakimi atau ada manusia lain? Pertanyaan Bapak itu ada dalam pertanyaan Bapak. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Di Wahyu 20 nomor 4, dengarkan. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Kepada mereka orang-orang yang duduk di atas tahta-tahta diberi kuasa untuk menghakimi. Ada berapa yang menjadi hakim di situ? Satu atau orang-orang itu banyak? Saya bertanya sama Bapak kembali. Makanya tadi saya bilang, jawaban Bapak itu ada dalam pertanyaan Bapak sendiri. Ya ini jawaban saya nih. Ya, gini. Bapak mau tahu jawabannya? Ya. Dari Bapak bilang tadi kan ada beberapa hakim selain Yesus. Ya. Ada. Nama siapa yang ada di situ? Ini dia nih. Lalu aku melihat tahta-tahta. Bentar ya. Dan orang-orang yang duduk di atasnya, kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Gini, kenapa hanya ada nama Yesus? Kenapa nggak ada nama-nama yang lain? Kenapa nggak nama Allah? Kenapa yang mengatakan, dengarkan saudaraku dengarkan. Kenapa Yesus? Karena Yesus adalah hakim bagi Bani Israel. Hakim bagi. Bukan. Dia yang menghakimi seluruh dunia. Ya, kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa? Ya, makanya itu jawabannya. Enggak, saya tanya, kenapa dia bisa menghakimi? Kenapa? Apakah karena dia Tuhan atau karena dia diberi kuasa untuk menghakimi? Jawab. Menurut Bapak, yang bisa menghakimi manusia itu adalah manusia juga atau Tuhan? Dengarkan, Anda berbicara. Bapak cukup jawab itu. Ya, kau tanya saya, aku kasar juga nanti samamu ya. Kau bertanya, aku jawab, kamu potong. Gimana kau bertanya kayak gitu dialognya?
Bapak tanya. Orang bertanya, ketika orang mau menjawab jangan dipotong. Pak, silakan jawab. Ya begitu dong, saudara saya. Ya. Jadi kita dialog itu. Bang Juma. Enggak, saya ditanya, habis itu saya mau ngomong, dia juga ngomong. Kayak mana ceritanya? Kayak ketakutan gitu loh. Dengarkan saudara. Oke. Begini aja deh, kasih dia waktu ngomong 5 hari dulu deh dia nih. Dengarkan ya, Jafid ya, sorry Bang Andi. Yohanes 5 nomor 27. Camkan baik-baik. Pasang mulut Anda untuk mendengarkan. Kalau kuping tidak kuat, dengarkan. Dan dia, Tuhan, telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi. Karena Yesus adalah anak manusia. Kamu paham tidak ini pernyataan ini? Kenapa Yesus diberi kuasa menghakimi? Karena dia manusia. Kalau Tuhan itu tidak perlu diberi kuasa, karena dia maha kuasa. Dan Tuhan telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi karena Yesus adalah anak manusia. Selesaikan kita di situ. Kenapa Yesus menghakimi? Karena dia anak manusia. Dia diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Bapa yang mengutus dia. Salah Anda kalau mempertuhankan hanya karena dia menghakimi, salah. Makanya aku bilang Yesus menghakimi karena dia dituhankan. Siapa suruh Anda menuhankan dia? Makanya Anda dihakimi. Siapa yang menuhankan? Anda yang menuhankan dia. Orang yang diberi kuasa untuk menghakimi Anda tuhankan. Oke. Siapa yang salah? Baik. Silakan. Masih ada yang mau disampaikan Pak? Atau Ya, jadi begini Pak. Ya. Gimana? Hanya satu pribadi yang punya kuasa untuk menghakimi. Apa Lalu, iya? Oke. Pak, boleh saya bicara dulu sebentar ya Pak, jangan dipotong ya Pak. Seperti saya tadi saya dengarkan Bapak bicara ya. Ya, karena saya menyampaikan kebenaran, Anda menyampaikan ketidakbenaran, tidak boleh dibiarkan. Bapak punya kebenaran, saya juga punya kebenaran. Silakan. Oleh karena itulah nanti Anda terangkan, Yesus mengatakan, maukah engkau kutunjukkan kepada siapa engkau harus takut? Takutlah kepada dia yang mampu membunuh jiwa dan melemparkan manusia ke dalam api neraka. Siapa itu? Yesus atau Tuhannya Yesus? Ya, oke. Boleh saya bicara dulu sebentar ya Pak? Silakan. Gini loh. Apakah kalau Yesus hanya sekedar manusia, apakah dia hanya diberi kuasa? Sementara kalau kita lihat ada utusan-utusan yang lain, ada nabi-nabi. Kenapa hanya Yesus yang diutus? Seluruh umat manusia di dalam Alkitab itu dinyatakan seluruh umat manusia. Mana-mana lagi nih. Pak, boleh saya bicara dulu sebentar? Ya. Jangan potong dulu, biar dia ngomong. Jangan potong dulu. Nah, kenapa harus Yesus? Kenapa pribadi Yesus? Yesus itu kalau kami percaya dengan ada namanya Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Ketika zaman Nabi sebelum Yesus, manusia itu dikasih kesempatan untuk berkomunikasi langsung dengan Allah. Lalu ketika itu para nabi itu bernubuat akan ada seorang juru selamat. Ya, akan ada seorang juru selamat yang lahir di tengah-tengah antara bangsa Israel, bangsa kesayangan Allah. Nah, di situ itu adalah tentang siapa dia. Dia adalah firman. Kalau kita hanya sekedar manusia, kalau kita bicara tentang memandang dia sebagai egonya manusia, dia sama hanya manusia juga. Dia sama juga kayak nabi-nabi yang lain atau rasul-rasul yang lain. Tetapi dia itu boleh saya bicara dulu ya. Tetapi sebelum dia lahir, semua itu sudah dinubuatkan. Apa yang akan terjadi ketika di zaman dia, semua digenapi. Lalu ketika dia pergi, aku akan menyediakan tempat bagimu, tetapi aku akan tetap memberikan penolong bagimu, yaitu adalah Roh Kudus. Artinya begini, ketika Yesus itu sekarang sudah tidak ada depan mata kita, ya. Tetapi ketika kita mau melakukan dosa, atau contohnya gini, kita ketemu duit orang nih, kita mau ambil, lalu ada pertanyaan dalam hati kita. Kalau kita peka dengan suara Tuhan, kita ada pertanyaan gini, wah kayaknya gue ambil nih. Lalu ada yang bilang, jangan, itu bukan milikmu. Kalau kami percaya itu adalah bahasa Tuhan, itu adalah Roh Kudus yang Tuhan janjikan. Kalau yang ngajarkan hati Anda menyembah kepada anak Maria itu roh Tuhan atau roh setan? Tunggu lo Bang, belum siap dia Bang, kasih dia ngomong dulu. Roh Tuhan, sebentar ya Pak, Tuhan. Masih dong Julius, karena kan yang dibicarakan tentang dalil ini melebar kemana-mana. Oke, enggak apa-apa, biar dia ngomong mungkin berapa menit lagi, nanti Ustadz Unggul
tanggapi duluan baru Bang Zuma. Ya silakan Bang Jafet, langsung dipadatkan aja Bang. Baik, jadi gini, kita padatkan ya. Jadi kalau saya, kenapa harus Yesus? Kenapa harus Badi? Kenapa itu? Kalau saya patokannya satu, dia adalah hakim yang nanti akan menghakimi seluruh umat manusia. Tidak ada seorang manusia pun yang diberikan kuasa, ya. Kalau hanya dia sekedar manusia biasa, dia itu tidak diberikan kuasa untuk menghakimi. Mana ada? Manusia itu menghakimi manusia itu tidak ada, hanya selain tatanan negara. Tetapi hanya dia yang menghakimi manusia. Di situ saya punya patokan, Yesus itu adalah Tuhan. Tapi terserah kalian itu memandang Yesus itu sebagai utusan, Yesus itu sebagai nabi atau sebagai apa. Tetapi kalau saya pribadi kenapa saya menganggap Yesus itu adalah Tuhan? Ya, karena dia adalah yang punya kuasa atas hidup manusia. Kalau dia bilang, oh ini masuk surga, ini masuk neraka, itu nanti keputusan dia. Apakah manusia? Saya rasa itu hanya Tuhan. Nah itu satu alasan kenapa saya... Panjang Pak, pusing gue denger Pak. Udah dulu gantian. Oke, tunggu. Oke, mungkin udah dapat ya poinnya ya. Jadi menurut Bang Jafet, kenapa dia percaya Yesus? Karena Yesus punya kuasa seperti itu. Oke, mungkin Ustadz Unggul dulu deh, dari tadi belum ngomong. Enggak usah dulu, biar di sini dulu Assalamualaikum topiknya. warahmatullahi wabarakatuh semuanya ya, Iwan Villa yang di atas. Selamat siang teman-teman Kristiani juga yang di bawah. Mari kita coba ya Bang Jafet bicara tentang tanya jawab. Anda punya hak juga untuk bertanya, tetapi inti pertanyaannya tadi dari Bang Zuma adalah ini ada orang yang diberi kuasa. Kemudian yang kedua, siapa yang dihakimi, yaitu 12 suku Israel. Jawab di situ dulu. Anda terlalu jauh melakukan narasi yang bersifat doktrin yang hanya cocok di gereja. Jadi coba kita bertahan di sini dulu, baru nanti dijawab. Saya dari tadi ngikutin, mau masuk ke ini, tiba-tiba Bu Bunga lompat lagi, Mari kita persempit dulu. Lanjut host, aku ngikut nanti aja kalau udah waktunya standby. Ya kembali ke topik ya. dulu atau Bang Juma dulu? Nah kembali ke topik dulu, jamu ke Bang Juma. Matius 28:18 Pak. Dengerin bahasa saya, ajari Anda bahasa Indonesia ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Jadi di sini Yesus diberi kuasa. Nah, Anda harus jawab to the point nih. Siapa yang memberi kuasa kepada Yesus? Satu. Kedua, apakah yang memberi kuasa dan diberi kuasa sama atau beda? Butuh waktu 2 menit paling lama ini Pak Bapak jawab. Kalau Anda pandai bahasa Indonesia, silakan. Ya, selamat siang. Mungkin saya bisa bantu sama Bapak Janet. Oh ya, siap. Sorry, belum dapat kebagian dari tadi ya. Sorry. Tadi saya sholat bentar. Pak Japet dulu jawab ini, Bu. Oh iya. Ya, mungkin Ibu bisa bantu jawab. Silakan, Bu. Saya mau bantu jawab aja. Yang tadi Bapak maksud itu. Ya, gini. Apa tadi Bapak bilang kepadaku diberikan kuasa. Jadi gini. Yesus itu Tuhan Yesus itu kan waktu dia datang ke dunia itu kan sudah dinubuatkan. Jadi ketika dia datang ke dunia itu, apa yang dia sampaikan itu sudah. Bukan itu pertanyaannya, Bu. Bahasa Indonesia saya ulang pertanyaannya. Yang memberikan kuasa. Matius 28:18 Yesus berkata diberi kuasa. Pertanyaannya, siapa yang memberi kuasa? Dengerin pertanyaannya bahasa Indonesia. Siapa yang memberi kuasa? Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa sama atau beda? Bahasa Indonesia loh, silakan. Ya sama, yang memberi kuasa dengan diberi kuasa karena mereka adalah Allah Tritunggal. Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Itu yang jawaban saya. Oke, baik. Jadi Yesus dan Bapa sama. Oke. Jangan inikan Alkitab, mengambil ayat Alkitab hanya seayat saja. Artinya baca Bapak, perintah untuk memberi Injil, memberitakan Injil. Jadi waktu Yesus datang itu kan ambil alih Bang Juma, katanya sama. Lanjut. Tunggu. Aku mau jelasin Ibu. Ibu Melanisia mengatakan Roh Kudus, Bapak sama Yesus sama. Bukan sama, artinya mereka 3 pribadi, tapi mereka satu hakikat. Tadi Anda jawab sama. Bukan. Sama. Gini, bukan. Gimana sih? Sama. Ini Bapak harus mengerti yang saya sampaikan ini itu sesuai dengan yang kami percayai. Jadi harus Bapak menerima. Saya ulang lagi pertanyaannya Bu ya, bahasa Indonesia ya.
Mereka punya satu Ini bahasa hakikat. Indonesia loh. Ini teman-teman Kristen ini, kenapa sih dipersulit kalau kalau bisa dipermudah gitu? Bukan saya. Tadi kan Bapak jawab. Jadi artinya kalau Bapak bertanya juga pun Bapak harus tahu pertanyaannya gimana. Bapak jawab. Saya bertanya berdasarkan Matius 28:18. Saya baca lagi. Gini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Yesus yang ngomong. Artinya Yesus diberi kuasa. Pertanyaan saya, siapa yang memberi kuasa? Apakah yang memberi kuasa dan yang diberi kuasa beda atau sama? Kira-kira begitu, silakan dijawab. Nih Bapak harus memahami dulu. Begini saya ngomong. Kenapa saya bilang sama? Mereka sama itu artinya sama hakikat. Fungsinya itu ini, tapi mereka pribadinya 3. Anak Sama itu sama tapi pribadi beda. Gimana bisa sama kalau pribadi beda? Biar dia jawab dulu, nanti biarkan kita lihat jawabannya dan penonton yang nilai. Ya silakan Bu Melanesia, sorry. ambilkan apa ini maksudnya Bapak punya keinginan sendiri untuk harus dinyatakan ke kita, nggak bisa Pak, karena pemahaman kita yang namanya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus itu mereka tidak pribadi tapi satu hakikat. Kenapa? Di situ kan kita mempercayai begini, Bapa itu adalah pribadi yang memberikan kuasa, Anak itu melaksanakan, dan Roh Kudus itu yang memberikan kita penghiburan setiap saat ketika nggak nanya itu Bu, itu bukan pembahasan itu. Ya Kak, enggak, ini sangkut pautnya. Oke. Jadi Bu Melanesia mengatakan bahwa itu tiga pribadi. Tadi kan saya sudah jawab toh. Pertanyaan Bapak sudah jawab, saya sudah jawab kan? Ya saya sudah jawab. Saya bilang apa? Mereka tiga pribadi tapi satu hakikat. Artinya satu ini apa? Oke, baik. Apakah hakikat Bapak? Dengerin. Hakikat itu terakhir apa? dari saya, tadi dulu Julius. Dan batasan-batasannya apa gitu? Apakah hakikat Bapak dengan hakikat Yesus sama atau beda? Ya sama. Hakikatnya apa namanya? Hakikat apa dia? Mereka sama-sama melakukan tugas pekerjaan Bapak memberikan itu tugas. Hakikat itu bu keadaan sebenarnya. Nggak ngerti hakikat juga kan ngomong ah. Tunggu. Hakikat itu arti sebenarnya, keadaan sebenarnya. Iya, maksudnya hakikat itu artinya mereka punya pribadi sama-sama yang melakukan sama-sama. Apakah hakikat Yesus dan hakikat Bapak sama atau beda? Karena di dalam anak karena arti bahasa Indonesia begitu. Jadi kalau Bapak suaranya Suara hilang ya? Rupanya aku ngomong nggak deh. Ya jadi gini, sorry. Dua-dua aku silent kan. Ya jadi dari tadi Bu Melanesia ngomong hakikat. Tapi Bu Melanesia menjelaskan tentang visi dan misi. Bukan hakikat. Coba dijelasin dulu pengertian Bu Melanesia tentang hakikat. Karena nggak nyambung. Bang Handi nanya ini. Bu Melanesia bilang itu hakikat. Tapi yang Ibu jelaskan malah visi misi. Kalau visi misi kita ngerti. Contoh Bu Melanesia sama bos Anda punya satu visi dan misi yang sama, yaitu capai target perusahaan. Bagaimana perusahaan itu bisa dianggap sebagai perusahaan yang terbaik. Nah, itu visi misi. Dan Yesus dan Bapak memang satu visi misi. Nabi ya dan Tuhan satu visi misi. Nabi dan juga murid-muridnya satu visi misi, yaitu apa? Menegakkan ajaran agamanya. Itu kita tahu gitu. Bu Melanesia coba jelasin dulu hakikat supaya Bang Handi ngerti dan para penonton ngerti gitu. Biar kita nyambung. Silakan Bu Melanesia. Arti hakikat apa Bu? Itu aja arti hakikat. Ada nggak yang bisa jawab arti hakikat nih? Kalau nggak tahu buka KBBI. Pribadi Pak. Nggak, arti hakikat dulu aja dulu. Ini hostnya udah ngomong nih. Arti hakikat coba saya peteng ilmunya nih. Bahasa Indonesia yang ngerti nggak nih semua nih? Arti hakikat apa? Buka KBBI coba. Pada diam kan? Kalau diajak bahasa Indonesia yang benar pada diam. Saya ajarin arti hakikat adalah saya ajarin. Arti hakikat adalah inti dasar keadaan sebenarnya. Itu namanya hakikat. Iya. Ya, hakikat. Keadaan sebenarnya, Bu, keadaan sebenarnya antara Bapak dan Yesus itu sama atau beda? Sama. Oke, samanya di mana?
Ya karena Bapak itu sendiri yang mengutus anak. Itu beda, satu mengutus, satu diutus, beda. Iya. Ya, karena begini dia Pak, Tritunggal itu harus Bapak pahami. Karena larinya di ke dalam situ. Alkitab sudah menjelaskan Udah keberadaan mulai, Bos. Bapa, Ambil alih lah, Anak, host. dan Roh Kudus Kemana-mana, itu ambil alih, Os. Esa. Nggak ngerti bahasa Indonesia. Tunggu. Udah. Ya, coba kita tanya dulu Boleh nggak? sama Gue Bang belum Zuma yang bicara tadi belum ngomong. statement yang tadi, host. Ya, coba Bang Zuma jelasin dulu Itu hakikat dinyatakan itu apa Tuhan itu menurut Bang sendiri, Zuma Pak. Tuhan dan Yesus juga itu. apa sih pengertiannya gitu. Silakan Bang Zuma. Jadi hakikat itu adalah keadaan yang sesungguhnya. Yesus ini manusia. Keadaan yang sesungguhnya Yesus ini apa? Tuhan katanya. Mana ada? Yesus mengaku hakikat dirinya adalah sama seperti manusia. 2 Yohanes 1 nomor 2 Yohanes 1 1 Yohanes 3 nomor 1. Itu kan sudah jelas itu. Apa yang dikatakan? Kita akan melihat Yesus dalam keadaan yang sebenarnya. Kita akan sama seperti Yesus sebab kita akan melihat Yesus dalam keadaannya, dalam hakikatnya yang sebenarnya. Dalam hakikatnya Yesus yang sebenarnya, kita akan sama seperti Yesus. Hakikat kita apa? Manusia. Berarti Yesus hakikatnya yang sebenarnya adalah manusia. Makanya dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Andai saja Yesus satu hakikat dengan Allah Tuhan, maka dia akan mengatakan aku datang atas kehendakku sendiri. Tapi dia mengatakan aku datang bukan atas kehendakku, berarti hakikatnya Yesus itu bukan Tuhan. Itu satu. Kedua, kalau Anda mengatakan Tritunggal, 3 di dalam 1, 3 pribadi, Anda keliru. Kedudukan Yesus di ini sebagai utusan. Kalau dia sebagai utusan saja Anda mengatakan satu hakikat dengan Tuhan, maka iblis pun adalah Tuhan. Kenapa? Karena pada sejatinya iblis itu adalah utusan Tuhan. 1 Raja-Raja 22 nomor 23. Sekarang lihatlah, Tuhan telah menaruh roh iblis ke dalam mulut semua para nabimu. Tuhan mengutus roh jahat ke dalam Saul. Berarti iblis utusan. Utusan dari mana? Dari Tuhan. Berarti hakikat iblis kalau Anda mengatakan asalnya Yesus itu adalah Tuhan, maka asalnya iblis itu adalah Tuhan. Apakah Anda ingin mengatakan hakikat iblis adalah Tuhan? Kan tidak. Maka tinggalkan konsep itu. Yang benar menurut Yesus ketika Anda mengatakan dia adalah Tuhan, dia menghakimi dan seterusnya. Di dalam kitab saudara Markus 10 nomor 40, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau yang duduk di sebelah kiriku, aku tidak berhak. Berarti masih ada hakim di atasnya. Siapa yang berhak? Bapalah yang berhak untuk memberikan kepada orang-orang siapa untuk ditentukan kepada mereka. Berarti Yesus hakim, yes. Tapi di atas hakim ada lagi hakim yang lebih besar. Apa itu? Bapa yang mengutus Yesus. Jadi sekali lagi saya katakan, mumpung saya dikasih kesempatan berbicara, saudara harus memahami Yohanes 5 nomor 27, karena dia telah memberikan kuasa kepada Yesus untuk menghakimi, karena Yesus itu adalah anak manusia. Kenapa dia diberi kuasa? Karena dia anak manusia. Andaikan dia satu hakikat dengan Tuhan, Yesus tidak diberi kuasa. Kenapa? Karena dialah yang maha kuasa itu. Cuman penampakannya aja manusia, tapi pada hakikatnya dia adalah Tuhan. Tapi buktinya, dia diberi kuasa, dia diberi firman, diberi mujizat dan seterusnya. Terakhir dari saya sebelum diambil alih, untuk teman-teman saya Kristen di sini. Kalau saya yang berbicara tentang Yesus, wajar Anda tidak percaya. Bang Handi berbicara tentang Yesus, Ustaz Unggul bicara tentang Yesus, Anda tidak percaya. Begitupun sebaliknya, Anda berbicara tentang Yesus, kami tidak percaya. Tapi ketika Yesus yang berbicara tentang dirinya, barulah kami percaya. Apa kesaksian Yesus menurut Yesus? Itulah yang kami percayai. Di dalam Yohanes 36 dikatakan, ada kesaksianku yang lebih dahsyat daripada kesaksian Yohanes, bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, menghakimi, membangkitkan orang mati dan seterusnya, pekerjaan-pekerjaan itulah yang kulakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku, bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Siapa Yesus menurut Yesus? Yesus adalah utusan Bapa. Dalam Islam disebut Rasulullah. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Silakan. Keren. Saya bisa Oke, mungkin dari Bang Jafet bisa menjawab soal Bu Melanesia tadi masih bingung ya. Silakan Bang Jafet. Ya, baik. Jadi kalau pandangan saya sederhana seperti ini. Ketika dunia diciptakan, Suaranya Allah kencengin dikit, Bang. pribadinya. Bang, suaranya Boleh, kencengin boleh. dikit.
Oke, baik. Ketika dunia diciptakan, sampai ketika zaman sebelum Yesus itu dilahirkan, Allah itu sebagai pribadi, ya, pribadi yang tunggal, ya, pribadi yang tunggal. Lalu semua itu dibentuk, semua itu ada skenarionya yang di luar sepengetahuan manusia siapapun. Lalu, tapi dia sudah bernubuat tentang aku adalah dia dan dia adalah aku. Siapa? Dia adalah aku adalah dia. Tetapi itu tentang pribadi adalah Yesus dengan Allah. Aku adalah dia dan dia adalah aku. Aku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Apakah manusia yang terbuat dari daging? Tetapi kenapa Yesus itu dilahirkan tanpa sentuhan seorang ayah? Karena memang Allah punya rencana, punya program, punya skenario untuk Pak, kalau mau khotbah jangan menghadirkan di sini Yesus. lah. Pak, kalau mau khotbah jangan di sini. Jangan dia baru ngomong Bang Aristo, dia baru ngomong, nggak boleh. Kasih dulu Bang Jaka ngomong. Izin host. Ya. Nggak, biar dulu Bang Aristo, biar dia ngomong aja dulu. Itu kan pandangan dia. Silakan. Oh iya. Ya. Ya, jadi kenapa? Memang kita bicara tentang pribadi yang berbeda. Yesus itu memang adalah utusan, tetapi siapa yang mengutus dia? Lalu Yesus itu diutus, Yesus itu dilahirkan sebagai apa? Akulah anak, dia adalah bapa dan aku adalah anak. Siapa yang mau membatasi tentang kekuasaan dia mau menciptakan anak, mau menciptakan istri, mau menciptakan siapapun? Tetapi dia menciptakan anak, dan anak itu diberikan kuasa. Tetapi ingat, ada di Alkitab pun mengatakan aku adalah dia dan dia adalah aku. Aku diberikan kuasa di bumi dan di surga. Terus siapa? Jadi saya pribadi nggak boleh bilang dia adalah pribadinya Tuhan juga. Begitu. Ya. Sementara dari saya cukup itu dulu. Oke, mungkin Bang Aristo pola pandang saya. Iya, ada mau ditanggapi silakan. Gua dulu dong. Oh ya, Ustaz Unggul silakan. Ustaz Unggul dulu baru Bang Aristo ya. Izin ya teman-teman sedikit aja. Ini karena tadi saya menunggu di tema ketika bicara tentang surga dan pertobatan ya, lalu melebar kemana-mana. Kebetulan ada adik-adikku yang bertanya ini. Ya di mute dulu Bang Ardi. Sebentar aja, 1 menit. Bang Ardi tolong di mute ya. Di dalam Islam, surga itu bagi yang mau. Yang nggak mau, yang nggak usah pusing-pusing gitu. Maunya adalah jalannya mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Kemudian bicara tentang pertobatan tadi ya, saya nambahkan sedikit dari Bang Zuma untuk adik-adikku di bawah yang menyimak. Di dalam Islam, pelanggaran pertama adalah dilakukan oleh Adam. Ya, ketika dilarang mendekati saja dilarang, apalagi memakan buahnya. Tetapi di sini di dalam Al-Quran diberikan pelajaran, langsung meminta pertobatan karena Allah Maha menerima pengampunan dan Maha penerima pertobatan. Selesai itu, nggak ada nanti asumsi-asumsi liar tentang dosa waris. Di situ perbedaannya kita kalau mau studi banding. Kemudian perikop tentang Yesus dengan perempuan penzina, arahnya lebih kepada Yesus sedang menyindir para ahli-ahli Taurat. Tetapi dampaknya adalah hukum bisa menjadi amburadul. Tidak ada lagi hukum dunia bisa diterapkan. Bayangkan ketika seorang pelaku kejahatan, dalam hal ini pesundal, ketika sedang dihakimi atau dipertanyakan perbuatannya yang merusak itu oleh ketua adat atau apapun, majelis hakim misalnya, siapakah Anda? Yesus saja tidak menghakimi, Anda mau menghakimi saya. Ini bahaya. Di dalam Islam harus ada aktivitas dari pelakunya untuk bertobat. Seorang pelacur yang tidak secara langsung tapi dia berbuat baik, itu tuh cuma berbuat baik, ngasih minum anjing yang kelaparan, kehausan, diberikan minum, dosanya diampuni. Jadi inti permasalahannya adalah kalau mau merujuk lebih jauh, di dalam Yohanes 7 itu berhenti di nomor 52. Nomor 53-nya tambahan. Kemudian perikopnya Yesus dengan perempuan berzina atau Yohanes 8 nomor 1 sampai 11 ini ternyata tambahan.
Sementara saya nonton film-film tentang Yesus hampir lebih dari 20, perikop ini tidak pernah ketinggalan. Yesus mengampuni perempuan berzina, padahal tidak seperti itu. Cuma disuruh pergi, dosamu sudah diampuni, bukan oleh Yesus. Parahnya lagi, perikop tentang perempuan berzina ini adalah ayat-ayat tambahan, tidak pernah ditemukan dalam Kodeks Tertua, Vatikanus, Sinaiticus, kemudian juga tidak ada di dalam Vulgata. Baru 200 tahun kemudian setelah awal-awal Gospel Yohanes dibuat. Inilah yang perlu kita menjadi perhatikan, apa yang dikatakan Yesus, apa yang disemat-sematkan Yesus, sehingga tidak menimbulkan kesesatan. Umat Islam menghormati, mencintai, dan mengimani Yesus sebagai apa yang dikatakan Yesus. Itu inti pembicaraan yang mau saya tadi agak ketinggalan karena nunggu tapi melebar kemana-mana, host. Lanjut silakan, saya makasih, cukup Pak Unggul. standby. Ya, shalom untuk Bang Ardi ya. Mungkin dari Bang Aristo dulu, silakan Bang. Ya, saya dulu ya. Suara saya terdengar dengan Bang. Suara saya terdengar? Dengar aman. Dengar tapi kurang keras. Oke, kalau gitu saya setel dulu sebentar ya, sabar ya. Halo, 1 2 3 3 2 1. Ganteng kayak Bang Aristo, cakep. Asik ya. Terima kasih Bang Unggul. Gini. Sebenarnya dari tadi itu. Halo. Ya, silakan Bang Aristo. Ya, tunggu Bang Ardi. Kedengarannya. Saya itu sebenarnya menanti diskusi yang menarik gitu. Maksud saya, dari tadi saya diam, saya ingin melihat teman-teman Kristen menyuguhkan diskusi yang keren begitu, dengan data-data yang valid. Tapi satu persatu teman-teman Kristen masuk, dari yang satu ke yang satu, itu sepertinya terseok-seok menjelaskan tentang siapa Yesus. Sejak saya mulai menekuni dunia diskusi di media sosial, dan sampai dengan saat ini umat Kristen masih terjebak pada Bapa, Tuhan, Anak, dan Roh Kudus, itu aja, tidak pernah berubah. Gini ya, kalau berbicara tentang iman, ya lakum dinukum waliyadin. Silahkan, orang mau menuhankan apa saja boleh-boleh saja. Dan kalau umat Kristen mau berbicara tentang tentang sosok Yesus yang dituhankan, ya itu silahkan saja. Tetapi ketika masuk dalam ranah diskusi, ya apa yang ditanya itu yang dibahas dong. Dari tadi kan teman-teman Kristen tidak menyuguhkan itu gitu loh. Nah, kalau berbicara tentang Trinitas, mohon maaf yang sebesar-besarnya, ini sudah tidak laku, teman-teman. Kenapa? Sebodoh-bodohnya umat Islam, seumur hidupnya mereka tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa. Sampai dengan saat ini saya belum pernah mendengar umat Islam berdebat tentang konsep ketuhanan mereka. Itu yang perlu dicamkan. Sepandai-pandainya umat Kristen, mereka kuliah sampai... Kita perdebatkanlah yuk mengenai ketuhanan Islam yuk. Ya, tunggu Bang Ardinya dulu. Kasih waktu saya bicara dong. Gak sekarang ayolah. Jangan Bang Ardi. Kasih orang selesai bicara dulu Bang. Hargai. Kamu tadi kita mulai diskusi itu dengan sabar dulu. Kalau kamu mau debat saya tidak pernah mundur, tapi izinkan saya bicara dulu. Ya, gini. Sepandai-pandainya umat Kristen, mereka kuliah sampai ke luar negeri, dari luar negeri bawa gelar S2, S3, gelar profesor doktor, sampai dengan saat ini mereka masih berdebat tentang konsep ketuhanan mereka. Artinya, ya, berbicara tentang konsep Trinitas nggak usah dibawa ke sini deh, selesaikan dulu di internal Kristen. Sebab umat Kristen sekarang masih berdebat tentang Trinitas dan ini itu. Nah, terakhir saya mau sampaikan begini ya. Inti dari diskusi teman-teman, ya, saya melihat begitu luar biasanya Bang Zuma dan teman-teman Muslim menjelaskan tentang siapa sebenarnya Yesus berdasarkan data-data. Dan umat Kristen itu hadir dengan asumsi mereka.
Ya, ini kritikan bagi teman-teman Kristen. Oke. Siap, Yang Bang terakhir, Aris. yang terakhir begini ya, yang terakhir saya ya. Syarat menjadi ciptaan, ya, tapi enggak, ini nanti panjang. Ya silakan, saya berikan Oke, kesempatan yang makasih Bang Aristo atas ini ya pandangannya, dan mungkin saya kasih kembali dulu ke Bang Zuma, nanti Bang Ardi baru jawab. Ya silakan Bang Zuma sama Bang Ardi nanti sebentar ya, minta waktu teman-temannya. Silakan Bang Zuma, pandangannya Bang setelah mendengarkan jawaban dari teman-teman Kristen. Iya, jadi ya gitulah ya. Kalau kita melihat dari akar yang bertumbuh kemudian menjadi Kristen ini kan memang dasarnya tidak berasal dari Yesus, berasal dari akar yang berbeda, pohon, batang, ranting yang berbeda. Itu jelas itu. Tentang ketuhanan Yesus, tentang konsep Trinitas atau konsep apapun itu yang kemudian saudara-saudara Kristen sampaikan, itu adalah konsep yang berbeda dengan konsep yang Yesus ajarkan. Ending dari pengajaran Yesus kan jelas tuh, Yohanes 5 nomor 36. Selesai di sana bahwa segala mujizat, kekuatan, tanda-tanda yang dipraktekkan oleh Yesus yang kemudian dijual ke Romawi dan Yunani yang menyebabkan teman-teman Kristen mempertuhankan Yesus. Yesus akui itu semua adalah mujizat yang diberikan, yang mendukung dirinya itu bukan utusan setan, tapi utusan Tuhan. Pekerjaan itulah yang aku lakukan sekarang, yang aku kerjakan sekarang. Pekerjaan itulah yang bersaksi tentang aku. Apa kesaksian pekerjaan itu? Oh, Yesus adalah utusan. Yesus adalah Rasulullah, utusan Allah. Mampu membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, badai menjadi tenang, air menjadi anggur, orang mati bisa hidup. Bahkan Yesus membuat bumi sekalipun sampai 1000 bumi, dia tidak membuktikan bahwa dia Tuhan, tapi membuktikan dia sebagai utusan Sang Tuhan. Jangan dituhankan. Dia sebagai hakim, dia diberi kuasa untuk menjadi hakim. Dia mengampuni dosa, dia diberi kuasa untuk mengampuni dosa. Tapi di balik semua itu, dia adalah utusan yang dipersenjatai dengan mujizat-mujizat, sehingga apapun bisa dilakukan ketika Tuhan yang mengutusnya berkehendak untuk itu. Jadi orang-orang yang berpikir tidak ada sampai kepada ketuhanan. Ini pasti Tuhan ini karena dia mampu begini. Tidak begitu. Ya, dia hanya utusan Tuhan yang diberi kuasa untuk kemudian melakukan mujizat di tengah-tengah Bani Israel, agar Bani Israel itu mau menerima dia sebagai utusan Tuhan. Makanya dikatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Kau utus. Ada satu Tuhan, ada satu utusan. Jadi ada dua yang harus dikenal untuk mendapatkan hidup kekal. Mengenal Tuhan yang mengutusnya sebagai satu-satunya Tuhan dan mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Keluar daripada itu memperoleh kematian yang kekal. Itu sederhananya gitu. Tapi Kristen tetap kita hargai karena mereka adalah pentuhan Yesus, bukan pengikut Yesus. Yang salah kalau pengikut Yesus menuhankan Yesus, itu yang salah. Tapi kalau pentuhan Yesus yang non-Yahudi menuhankan Yesus, wajar. Itu doktrin dan dogma kepercayaan di dalam agama mereka. Makanya saya katakan sekali lagi, mohon supaya nanti dinarasikan, dijawab. Yesus itu menuhankan Yesus itu adalah perintah Tuhan atau itu adalah tradisi manusia? Tolong dijawab. Apakah menuhankan Yesus itu adalah Sabar. Jangan sampai Anda minta waktu tapi sama aja bocor halus. Dengarkan. Nah, dari sini aja udah ketahuan bocornya. Pasti cuma kejang-kejang nanti kalau saya terakhir dari saya, Saudara Ardi, dengarkan. Menuhankan anak Maria itu berdasarkan firman Tuhan atau hanya berdasarkan tradisi Romawi dan Yunani? Silakan jawab. Oke, ya silakan Bang Ardi. Oke, saya menanggapi Arieso tadi kan, katanya dia dari tadi live terus mau nyimak-nyimakkan, tapi satu pun tak ada yang disimaknya. Padahal penjelasan dari orang Kristen tadi sungguh cukup jelas ya, penjelasan dari Bunga lagi, terus si Melanesia juga. Nah, jadi dia yang memperdebatkan, sementara orang Kristen tidak ada memperdebatkan mengenai Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu sudah fix, clear. Jadi orang-orang yang di luar Kristen itu sendiri yang memperdebatkannya dan kapasitas kami untuk menjelaskannya gitu loh. Ya, mengenai Bang Juma, kalau Bang Juma tidak mengenal arti kata utusan, gak usah ngomong.
utusan itu tahu dari satu tempat ke tempat yang lain. Tuhan Yesus datang dari surga ke bumi, itu namanya dia utusan. Sama seperti Allah yang datang ke Bukit Sinai menjumpai Musa. Dia memperlihatkan diri di sana. Itu namanya utusan, Allah sebagai utusan. Nah, jadi Yesus itu bukan hanya sekedar utusan. Dia Allah itu, dia mengutus dirinya sendiri. Nah, jadi pemahaman akan Allah Tritunggal itu cukup mudah. Anak sepenuhnya Bapa, Bapa sepenuhnya anak, Roh Kudus sepenuhnya anak dan Bapa. Itu tidak bisa dipisahkan. Hakikatnya tunggal, sama seperti aku. Hakikat aku itu tunggal, nggak ada di kiriku, nggak ada di kananku, tidak terpisah. Dia memang 3 pribadi tapi tidak terpisah. Contohnya seperti aku tunggal, aku mempunyai 3 pribadi yang tidak terpisah. Itu ada di dalam diriku. Paham? Nah, Ada dirimu yang paham. Oke. Tunggu. Aku mau ngomong bentar dulu ya. Gara-gara disinggung masalah tadi itu, ya aku mau iklan bentar juga. Jadi Iklan. beberapa hari terakhir ini aku membahas tentang pengajaran di luar Trinitas. Yang pertama kemarin itu dari Pendeta Erastus Sabdono ya, yang cukup heboh dan direaksi oleh banyak orang. Alhamdulillah banyak orang yang menjadi murid Erastus. Terus yang kedua dari Wanes ya, kita sudah sajikan di channel Hidayah Mualaf Channel ya, silakan dicek Hidayah Mualaf Channel. Beberapa hari ini perdebatan antara Wanes dan Trinitas. Bahkan nanti malam di Komal ini jam 8 WIB, saya dipercaya sebagai tuan rumah untuk debat antara Wanes, yaitu diwakili Pendeta Samuel Siaan, menghadapi para dedengkot Trinitas ya, siapapun itu, baik Sokatul, Pak Bom atau siapapun. Kenapa channel Muslim yang dipilih? Ya karena channel Muslim terbukti netral. Oke, jadi itu iklan bentar. Saya tanggapi ya. Saya iklan bang, nggak perlu ditanggapi. Gantian bicara, Anda sudah. Gantian dulu. Gantian. Itu cuma iklan bang. Mengenai Itu Wanes fakta. tadi. Iya bukan nanti biar kamu paham nanti ketika mereka nanti kalau Bang Ardi mau hadir jam 8 nggak masalah. Apa perbedaan Wanes dengan Tritunggal? Iya, kalau apa perbedaannya udah clear kok. Nanti jam 8 Bang Ardi kalau mau naik silakan. Ya mungkin dari Bang Handi dulu, nanti baru Bang Jafet. Silakan Bang Handi. Ya ini ya izin saya nih, saya langsung ke poin ini supaya apa? Supaya bahasa Indonesia kita ini jangan dirusak dengan iman. Ya sekali lagi bahasa Indonesia kita jangan dirusak dengan iman. Semua para utusan itu, siapapun itu, termasuk Yesua Masya itu diberi kuasa di muka bumi untuk mengajar Bani Israel. Jelas itu diberi kuasa. Siapa yang memberi kuasa? Ya Sang Pencipta. Sang Pencipta memberi kuasa. Tentunya yang diberi kuasa ini ya nggak sederajat. Satu pemberi, satu penerima. Bahasa Indonesia. Ini orang dipaksakan bahwa Yesus itu berkuasa di bumi ini. Saya ingin nanti minta ini, apa sih yang dikuasai Yesus itu waktu dia umur 0 hari sampai 29 tahun? Apa yang dikuasai? Apa yang dia hakimi waktu dia bayi? Yang dia kuasai waktu dia bayi air susu ibunya, karena dia tidak punya saudara kembar. Berkuasa dia karena bapaknya nggak berhak menyentuh itu, karena dia yang butuh. Itu yang dikuasai. Selain itu nggak ada. Butuh pertolongan. Belum bisa berjalan. Dipapa, digendong, diurus. 12 tahun memang dia sudah berjalan ke sinagog. Apa yang dia kuasai? Tidak ada. Kenapa? Karena yang berkuasa waktu itu adalah tentara Romawi. Itu. Kedua, bahwa Yesus itu tidak pernah menghakimi apapun di muka bumi. Justru menurut iman Anda, justru Yesuslah yang dihakimi, dieksekusi di tiang salib. Fakta. Fakta ya. Jadi kalau ada yang kayak beginian Anda tuhankan, lemah sekali iman Anda menuhankan seseorang yang bertumbuh kembang, kemudian tidak bisa apa-apa, tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Yohanes 5:30. Bagaimana Anda bisa menuhankan yang kayak beginian? Sedangkan dia sendiri mengaku bertuhan. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Buktinya dia selalu berdoa, minta petunjuk kepada Tuhannya yang mengutus dia. Apapun yang dia lakukan termasuk membangkitkan orang mati itu. Anda diam dulu.
Anda merusak bahasa Indonesia. Jangan potong Abdi. Tiga aja dulu nanti kebanyakan. Tunggu Bang Abdi. Tadi kesempatan Anda ngomong juga nggak ada yang salah. Silakan Bang Andi. Silakan Bang. Jadi pertanyaan saya terakhir gitu ya. Iya. Tunjukkan kekuasaan Yesus, kan diberi kuasa nih waktu di bumi nih. Tunjukkan apa yang dikuasai Yesus waktu umur 0 hari sampai 1 tahun. Tunjukkan kekuasaannya di sana. Jangan bilang dia manusia. Bunda Maria melahirkan Tuhan. Jadi mulai dari 0 hari dia udah Tuhan. Tunjukkan kekuasaan Tuhan bayi ini mulai dari umur 0 hari sampai 1 tahun. Silakan. Oke, untuk menanggapi Pak Handi tadi nih ya, mengenai satu kata yang mengenai utusan ya, udah jelas saya katakan tadi, mengenai menurut KBBI, utusan itu adalah datang dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, menteri-menteri Pak Jokowi datang ke Jepang gitu, makanya dikatakan utusan Jepang, utusan Indonesia. Jadi mengenai para nabi disebut utusan itu berbeda dengan Yesus sebagai utusan. Yesus sebagai utusan itu sama seperti Allah yang datang ke Bukit Sinai jumpai Musa. Sedangkan nabi dalam pengertian nabi yang biasa itu Tuhan sendiri datang kepada nabi itu, menyuruh nabi itu pergi ke bangsa Israel. Jawab aja pertanyaannya, apa yang dikuasai Yesus? Apa yang dikuasai? Kan sampai 4. Ini jangan dipotong. Jadi kalau bicara gitu, Ya. tunggu. Ini Bang Iya. Abdi lupa kalau Yesus tuh dilahirkan seperti nabi yang lain. Iya, dengar. Kan seperti saya bilang, utusan Yesus sebagai utusan itu berbeda dengan para nabi. Yesus itu utusan datang dari surga ke bumi. Sementara nabi-nabi itu Allah sendiri datang dari surga. Nggak dijawab pertanyaanku, moderator. Itu yang pertama. Nggak dijawab. Yang pertama, Nggak yang apa-apa, kedua. biarkan penonton yang menilai Bang Andi. Biarkan penonton yang menilai. Yang kedua, katanya Yesus sebagai penguasa, pada tak ada membuktikan bahwa Yesus penguasa ketika zaman dahulu gitu kan. Sementara di situ penguasa Roma yang berkuasa katanya gitu kan. Sebenarnya kan Tuhan Yesus sudah mengatakan, kerajaanku bukan di dunia ini, kerajaanku itu di surga. Jadi kerajaannya itu bukan di dunia ini. Jadi itu satu. Yang ketiga mengenai apa? Mengenai penguasa juga kamu bilang tadi kan, penguasa itu jawabannya. Yang nomor 4 mengenai bayi, tunjukkan dalilnya bahwa ketika 0 bulan sampai berapa tahun gitu, buktikan bahwa Yesus penguasa. Buktinya ada. Ketika Yesus lahir, 3 raja dari timur sujud menyembah dia. Itu sebagai bukti dia penguasa. Bentar, izin host. Oke. Udah jawab kan? Tunggu. Ini yang salah siapa? Bang Kalau dia Jafet ya? bukan penguasa, Kak, mungkin 3 raja menyembah dia. Ya, itu alasan Bang Ardi. Boleh. Itu kan jawaban dia, kita dengar. Ya, silakan. Mungkin tadi siapa yang minta izin? Bang Jafet ya? Silakan Bang Jafet. Saya boleh izin ya Pak ya. Ini siapa? Bang Jafet kan? Silakan Bang Jafet. Ya, saya dengan Jafet Pak. Ya. Jadi begini Pak. Jadi begini. Memang kalau kita bicara tentang Jafet, dong. Ya. Halo, maaf, suara saya sudah jelas? Jelas, silakan. Ya, jadi begini. Memang kalau kita bicara dari saudara-saudara Kristen atau dari saudara-saudara Muslim, ya. Jadi memang kalau kita punya dasar masing-masing berbeda memang. Kalau dari dasar pengajaran tentang saudara-saudara Kristen atau pengajaran saudara-saudara Muslim itu sudah punya pribadi yang berbeda tentang Yesus dan Isa Al-Masih, Isa bin Maryam, ya. Tetapi memang kalau di Al-Quran itu beberapa saya perhatikan memang. Saya nggak tahu mau kemana ini diskusi. Ya, sebentar Pak. Setiap oknum Kristen menjelaskan menurut versinya sendiri gitu loh. Bingung saya. Boleh saya lanjut Pak? Silakan Bang Jafet. Percuma lah, nggak nyambung loh. Ya, tunggu. Saya mau jelasin ya. Acara kita disponsori oleh obat sakit kepala. Jadi kalau nggak gini nggak laku nanti. Silakan Bang Jafet. Begini host, izin saya potong setengah detik. Matius 28:18. Yesus itu diberi kuasa di bumi. Pertanyaan saya, apa yang dikuasai Yesus waktu dia bayi? Kan diberi kuasa, berkuasa dia waktu bayi. Apa yang dikuasai? Silakan. Ya, saya tambahkan berapa detik. Udah, tunggu Bang Jafet dulu, biar dulu dia jawab itu dulu Bang Aristo. Jawabnya tadi kan udah. Bukti dia
penguasa itu bahwa penguasa di situ tiga raja itu menyembah dia ketika lahir. Itulah Ya, buktinya dia setiap orang Kristen berkuasa. masuk, 10 orang Kristen masuk, mereka membawa tafsiran mereka sendiri gitu. Makanya Bukan kami yang menyimak tafsiran itu semua mumet. tertulis di situ. Kamu yang mumet, kami nggak mengerti. Stop udah. Boleh ya. Jadi Jadi menurut lanjut, dia, Bang Japek sekarang, Mbak Japek sekarang, Ya. Mbak. Pak Jape apa yang dikuasai Yesus waktu bayi, Pak? Gini, kalau bicara tentang bayi berkuasa atas dunia itu aneh, Pak. Tetapi dia diberikan kuasa. Iya kan dia berkuasa, Pak, diberi kuasa, Pak. Tadi yang satu jawab ada kuasanya. Boleh saya bicara dulu? Boleh saya Ya, ntar bicara dulu. dulu? Ntar dulu saya. Udah, Bang Andi kasih dia bicara dulu, Bang Andi. Tinggal selesai. Tapi tadi saya mendengarkan Anda bicara loh. Iya, betul. Saya Nggak boleh menghargai gitu, Bang Andi. Anda bicara loh. Dengan Setuju, asumsi setuju. kalian. Silakan Bang Japet. Sorry Bang, Ya, sorry Bang Japet. oke. Silakan. Habis itu saya izin ya, cara. Ya, jadi begini. Apakah Yesus punya kuasa? Iya, kita lihat, mohon maaf kalau saya sedikit melenceng. Saya lihat ada beberapa pengajaran di Al-Quran ataupun di Alkitab, dia itu adalah sebagai yang nanti menghakimi. Saya nanya waktu bayi, Pak. Saya nanya waktu bayi. Bang Japek, Bapak, Bang pertanyaan Japek. Bapak itu, pertanyaan Bang Bapak Japek. itu kalau waktu masih bayi, Sebagai- sebentar, saya bicara dulu ya. Kalau waktu dia bayi, apakah iya bayi itu wajar gak sih kalau dia memerintah seluruh dunia? Ya enggak, Ya, berarti nggak diberi kuasa dong. Pak. Enggak, Enggak, Bang kalau Japek. katanya. Bicara dulu, Pak. Bang Japet, sebenarnya Enggak, udah tanya, Pak. Udah tertulis di Alkitab, tiga raja itu kan udah menyembah dia, menyatakan bahwa dia berkuasa atas manusia, atas seluruh manusia. Gini. Ya, mungkin bisa dikasih sambil datanya, Bang. Kalau lebih enak tuh dikasih ayatnya. Iya, halo Bang. Bang, sorry saya jawab sedikit tentang Pertama dia bilang, kelahiran Yesus pertama dia ini ya. mengatakan, aku adalah dia dan dia adalah aku. Saya nggak nanya waktu Bang dewasa, Japek. Pak. Saya nggak nanya waktu dewasa. Tanya kamu lebih spesifik. Aduh. Bagaimana saya mau jelasin kalau Anda sendiri langsung mau Anda menjelaskan nggak ditanya. Saya nanya begini, Pak ya. Saya ulang nih. Mengenai kecil. Tunggu Bang Andi. Biar Nggak aja bisa. dulu Bang Andi, biar penonton yang menilai, Ya, gitu betul. Jadi gini, Yesus itu diberikan kuasa, ya. Kalau kita lihat gini, wah kuasanya dia apa? Kuasanya apa? Pak, kita hanya manusia, Pak. Ya, kita sama, Pak. Kita manusia, Pak. Tetapi pada prinsipnya, siapa yang nanti akan menghakimi dunia? Aduh, udah itu ganti orang Udah. host. Gini, Bang Japek itu sebenarnya ada apa? satu pribadi yang ditunjuk, hanya ada satu pribadi yang ditunjuk memiliki kuasa untuk menghakimi manusia. Ya itu Ada iman selain Anda, Yesus ya? terserah. Sebentar itu. dulu, sebentar. Oke. Ntar dulu, Ya, saya ya, kan gini. dipotong karena gini ya. Saya Enggak, masih kembali. gini Saya aku bertanya kembali. meluruskan menerangkan mengenai pendapat Bang Japet ini ya Ntar kan. dulu, kasih Gini waktu aku satu-satu dong. menerangkan apa yang dibilang Bang Japet Satu ini. dulu dong. Aku Tunggu dulu nih, enggak, Bang Ardi gini. pun. Menerangkan Bang Japet ini, maksud dia ini sebenarnya aku menjelaskan ke kalian maksud Bang Japet ini, Tuhan Yesus itu sejak lahir memang Tuhan, makanya Ya, tiga nanti raja dulu. menyembahnya, Itu- berkuasa. Oke, maksudnya Jadi dia memang nyambung- Tuhan. dia nyambungnya ke dewasa gitu istilahnya. Saya nggak nanya dewasa. Dia menghakimi. Saya Iya. nanya Tuhan, apa yang dikuasai Tuhan bayi ini? Apa yang dikuasai waktu bayi Ya, Tuhan ini? tiga raja itu. Itu namanya nggak berkuasa, bro. Boleh saya bicara? Tiga Boleh raja saya itu bicara? menyembah. Boleh sedikit. Udah mute dulu semua lo. Silakan Bang Jafet. Ya mungkin disingkatin aja dalam 2 menit Bang, soalnya ngerocos terus sih. Silakan Bang Jafet. Baik. Pertama, tidak ada selain Yesus yang lahir atau lahir dari rahim ibu tanpa sentuhan seorang ayah. Pertama. Saya nggak nanya itu. Sebentar. Iya, silakan dia beropini Bang Andi. Ada Adam juga. Adam nggak ada bapak mama lagi. Ya silakan Bang Jafet. Oh iya, kalau itu diciptakan, kalau ini dilahirkan. Pak Japek ngerti nggak sih bahasa Indonesia, Pak? Tuhan Anda ini udah bayi dalam kandungan, lahir sebagai bayi. Udah. Tunggu Bang Jafet. Diciptakan sama dilahirkan itu beda, Pak. Itu di mute aja dulu si Bang Japet tuh. Nggak apa-apa, dia lagi ngomong. Tunggu dulu, kasih selesai. Saya lagi ngomong. Ini kan Dia lagi ngomong kalian ngomong saya dengar. Masa saya ngomong masa dipotong? Anda nggak jawab pertanyaanku. Udah Bang Andi, biar Pertanyaan aja Anda itu dia. salah.
Kok salah? Orang dia Tuhan udah banyak kok jadi Tuhan. Mana ada? Siapa yang bilang? Pada hari ini telah lahir bagi. Tunggu. Dua-dua kupnya dulu daripada nanti akun kalian yang kena ya, kasihan. Tar dulu, Kalau kita Bang. bicara Dia nggak ngerti datanya sendiri. Bunda Maria itu melahirkan Tuhan, Pak. Udah dia nggak mau jawab, ya udahlah Bang Andi. Kalau kita bicara orang melahirkan kan, orang sekarang banyak tuh nggak ada suami pun hamil bayi tabung. Ya silakan Bang Aristo. Ya gini Bang Yafet, gini ya. Maksud saya bukan saya tidak sopan memotong Anda sedang berbicara. Tetapi yang bukan jadi entry point dari bahan diskusi Anda cerita Yesus lahir, itu nggak perlu Anda ceritakan di sini. Sama aja Anda sedang mengajari bebek berenang gitu. Mau ya Makin nyambung melebar-melebar. Kan Bang Aris ini kan nggak nyimak pertanyaan si Handi. terus Kan tadi gini. ditanya Bang Handi tanya mengenai ketika lahir, kok ini nggak usah menceritakan mengenai kelahirannya. Gimana sih? Ya, jadi gini. Berarti kamu dari tadi nggak nyimak, makanya coba asah dulu otak kamu itu diasah. Otak nggak bisa diatur loh. Ya, saya cerita dulu. Justru otakmu yang diasah kok menuhankan anak orang. Menuhankan orang bukan anak kau yang kami tuhankan lo. Kami tidak menuhankan siapa-siapa. Udah kumnya dulu lagi. Ya silakan Bang Aristo diselesaikan. Bunda Maria marah, Nadia marah. Jadi ini yang saya bilang kan. Jadi tidak menarik begitu. Apa sih yang kita dapat dari argumentasi teman-teman Kristen? Andi, ada rupanya kami menuhankan anak kau. Yang kau tuhankan anak Maria, bukan anak saya. Kan larinya malah menuhankan anak orang. Gini, Silakan Bang Aristo. Maria kan orang, gimana sih lu bro? Bang Zuma, Kan orang nih. Bang Zuma ditanya. Bang Zuma menjawab dengan begitu lugas, lantang, dan indah. Dan semua bahasa Bang Luga itu sangat enak untuk dimengerti. Berdasarkan data dan literatur yang jelas. Bukti apa? Itu bukti bahwa keakuratan data, informasi yang diberikan oleh Bang Zuma itu dapat dipertanggungjawabkan. Begitu loh. Dan ini Bang Zuma menyuguhkan diskusi yang asik untuk kita dengar. Apanya yang asik, Aristo? Saya bicara dulu. Nah, teman-teman Kristen, tidak satupun yang kemudian merespon apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Begitu juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Handi gitu loh. Teman-teman Kristen hadir dengan narasi dan penafsiran sendiri gitu. Ya, gini Bang Aristo. Apa-apa, saya Coba Udah tunggu dulu Bang Ardi biar dia selesai dulu. Ya silakan lanjut, saya menyimak. Ya saya harus jalan Oke. Tunggu biar Bang Zuma aja yang ngomong. Kalau Bang Zuma ngomong tak kenapa semua diam. Tapi kalau yang lain ngomong tiba-tiba kalian. Gini Bang Aristo, ini kita uji dulu ingatan dia. Ngomong melulur deh, lu nuhankan anak orang lu diam ah. Aristo, pertanyaan Bang Handi itu apa? Coba. Aku menguji kamu paham. Dia nggak menanggapi saya itu udah. Kamu masuk giliran Bang Juma udah gantian. Anda menjawab pertanyaan Bang Handi. Gini, iya, apa pertanyaannya saya coba? Jelaskan dulu. Anda menjawab pertanyaan Bang Handi bagus. Tapi ketika disuguhkan ke teman Kristen yang lain, itu berbeda gitu. Akhirnya sekarang kita bertanya-tanya dan berbingung ria jawaban siapa yang benar. Itu loh. Kalau kalian di sini Kristen mewakili Trinitas, mbok yo jawabannya satu saja, jangan berbeda-beda begitu loh. Dengar. Itu yang saya maksud. Gini, saya tanggapi ya Bang Aristo. Setiap manusia itu mempunyai IQ yang berbeda-beda. Semua manusia itu berbeda dalam hal IQ, pemikiran, dalam Artinya jawaban. lu menjawab tidak berdasarkan kitab suci, berdasarkan asumsi. Bukan, inilah namanya. Kamu pernah baca Alkitab nggak ketika Yesus lahir? Siapa yang menyembah dia? Siapa? Nggak, Andi? Siapa di tiga raja terus raja siapa? Itu raja di mana? Itu yang tentara surga, bala tentara tertinggi. Orang Majusi datang gitu. Iya. Orang Majus nyampe nggak? Nyampe. Lo pikir Bunda Maria rela bayinya disembah? Nah, kau memang udah disembah, gimana sih? Di mana orang dibungkus kayak lampin taruh di palungan disembah? Bagaimana? Dia datang memberikan persembahan, menyembahnya. Jadi waktu itu Yesus berkuasa? Hah? Ya berkuasa karena Cuman sehari. Cuman sehari doang. Cuma sehari. Siapa bilang cuma sehari? Tunggu. Aku agak tunggu dulu semua dulu.
Mungkin ya ada yang baru naik Bang Dinatan ya. Ada yang Selamat. jual bot Ya. Andi, Andi, kalau kamu bicara kayak gitu sama guru mudah ditempel Ardi, kamu. diam Ardi. Udah, Dagang udah, masih Ardi, bocor itu. Tunggu. Cara lanjut, Masa- Bang Juma. Tunggu. Ya mungkin Ardi dari Bang dari Juma tuh Andi, bisa dijelasin tuh raja Andi, coba raja dulu. tiga raja Majusi itu kerajaannya di mana? Terus kenapa mereka nggak membantu Yesus saat Yesus dewasa dan disalibkan ya? Kalau memang mereka menganggap dia itu Baik. raja kan artinya harusnya tolong dong. Kayak contoh nih, Iya. ada orang bersumpah setia sama saya gitu kan. Os. Pas saya ada masalah pasti datang. Os, itu pertanyaan yang lain lagi. Pertanyaan Oh, Sandi iya. Selebes itu dia lahir. Dinda Ada dia Julius, berkuasa Ardi enggak? ini manusia bocor loh. Jadi jangan Iya, terlalu loh. dikasih iya. Ya silakan Bang Ya, Juma. jadi gini, Ardi gini dengarkan. Saya tadi Selebes, itu pertanyakan. pertanyaan beda lagi. Udah. Itu bocor kan dia. Bocor. Ketika lahir. Orang bocor ini sebenarnya orang lepas dari Bocor rumah sakit jiwa, bocor di Ardi ini. pentil ini nggak bisa dibenerin, bocornya di pentil. Kamu diam dulu Ardi. Kamu diam dulu. Jangan ketawa sendiri kalau nggak lucu ya. Nah gini. Saya punya pertanyaan dari ending penjelasan saya. Penyembahan terhadap anak Maria itu tradisi atau perintah Tuhan? Nggak ada yang diantara kalian bisa jawab itu kan? Ini tradisi. Diam ini dulu, dia ku robek juga mulut kau nanti Ardi. Kayak dulu. Gantian Ini diam dulu kau di Gimpe Ulu ini betul-betul mesti diatur dia. Ya, kamu bawa-bawa orang Majus menyembah Yesus. Kamu melanjutkan tradisi Majus berarti. Pertanyaan saya kan jelas. Ardi. Silakan Dari pertanyaan. Apa dulu kau pertanyaan? kayak gini Ardi. Turunin aja ya udah, selesai. Udah aku turunin. Nanti kalau Mampus mau kau, naik kan? baru minta naik lagi. Jadi gini, pertanyaan saya kan sederhana, termasuk kepada Ibu Bunga, Jawet. Penyembahan terhadap anak Maria itu perintah Tuhan atau tradisi manusia? Kalau perintah Tuhan, mana dalilnya? Kalau tradisi manusia memang benar. Dari bayi udah disembah, itu tradisi. Majusi itu nyembah api, nyembah apapun yang mereka anggap kuasa, mereka sembah. Dan ternyata tadi di sini tanpa malu-malu menjadikan narasi itu sebagai alasan. Berarti Anda penyembah manusia berdasarkan tradisi Majusi gitu. Kalau berdasarkan perintah Tuhan, tunjukkan dalilnya mana. Jadi penyembahan terhadap Yesus itu tradisi. Roma 1 nomor 23, bahkan Paulus pendiri Kristen pun mengatakan mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana itu dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Kau bicara lagi, kau sobek kuping kau nanti. Roma 1 nomor 23, mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip dengan manusia yang fana. Siapa ini? Kristen. Di dalam Timotius 2 nomor 5, karena Tuhan itu, karena Allah itu esa, dan esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus. Anda menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan kemuliaan manusia Yesus. Di dalam Ulangan 4 nomor 32, sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung langit tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Yesus itu manusia yang di atas bumi. Udah, kamu diam dulu. Paulus, Dinda Julius, dia ini orang dari dulu tidak sehat. Jadi di dalam Roma 1 data nomor 25, dengarkan teman-teman Kristen yang masih bisa diselamatkan. Di situ dikatakan begini, mereka merangkul yang palsu dan berpaling daripada yang benar daripada Allah. Mereka menyembah makhluk ciptaan dan berpaling kepada Allah pencipta yang maha suci lagi maha tinggi selama-lamanya. Amin. Roma 1:25. Siapa yang menggantikan Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi ini dengan ciptaan berupa manusia? Kristen. Atas dasar apa Kristen menuhankan manusia ini? Tradisi atau perintah Tuhan? Tradisi. Kecuali Anda ingin menunjukkan kepada kita, oh kami ini begini, Tritunggal, Trinitas, Trikwek-kwek dan seterusnya begini-begini. Mana dasar pijakan kalamnya? Mana dasar perkataan ilahi? Sembahlah Yesus, mana dasarnya? Nah, berarti penyembahan terhadap Yesus itu adalah tradisi Majus atau tradisi Romawi, tradisi Yunani yang diteruskan oleh penjajah masuk ke negara ini. Selesai.
Bantah saya kalau ada perintah menyembah anak Maria, menyembah anak manusia, berarti saya keliru. Tapi kalau tidak ada, berarti betul. Agama Kristen adalah agama yang memiliki tradisi menyembah kepada sesamanya manusia. Demikian. Oke, makasih. Ya mungkin dari Bang Jafet, silakan. Jangan dipotong ya Bang Handi. Ya. Kasihan Bang Jafet. apa-apa, Yang penting kan lain dulu. orang ini nggak nyembah anak Nanti Bang, saya dipotong lagi Bang Pak. Handi. Biar puas dulu yang lain. Biar puas dulu yang lain. Nggak, udah selesai kok. Biar aja Bang Jafet. Ya ingat ya, nggak ada yang menyembah anak Bang Handi di sini ya. Silakan Bang Diperkuat Jafet. pertanyaannya Bang Juma. Perintah siapa menuhankan anak manusia itu loh? Nah, ingat itu pertanyaannya. Pertahankan dalam tema, jangan melebar-melebar. Argumentasinya kita pengen mendengar. Kita akan diam semua. Jawab pertanyaan Bang Juma, silahkan. Jangan muter-muter. Silakan Bang Jafet. Nggak ada yang sanggah kok nih. Halo Bang Jafet. Ya, baik. Begini, banyak alasan untuk mengatakan dia itu hanya utusan. Tetapi banyak pun alasan yang mengatakan dia adalah Tuhan. Kenapa dia tidak diberikan kemuliaan? Boleh saya bertanya seperti ini. Dia adalah yang menghakimi. Kenapa dia? Kenapa bukan Allah sendiri yang menghakimi nanti? Kalau kita lihat dari zamannya, zaman Yesus itu lahir di pertengahan dunia. Tetapi kenapa dia pun Mana jawabannya ini tidak sesuai dengan Udah, pertanyaan. biarin aja dia. Biarin dulu Bang Jafet. Nggak apa-apa, dia mungkin mau prolog. Dia mau prolog dulu. Jangan dipotong, jangan dipotong Bang Rizoko. kan gini. Tadi Anda mengatakan alasannya apa? Manusia itu harus menyembah Tuhan, menyembah Yesus itu sebagai Tuhan. Ini alasan saya pribadi. Ya. Oke, itu kan pribadi dia, kenapa Bang Jafet menyembah manusia. Ya, karena dia adalah yang menghakimi. Dia adalah yang awal dan akhir. Nggak apa-apa. Kalian berasumsi, saudara-saudara muslim berasumsi, dia hanya sebagai utusan, dia hanya sebagai nabi, dia sebagai hanya rasul. Tetapi kalau saya hanya punya patokan yang sederhana. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Dan dia adalah yang menghakimi. Udah, that's it. Oke, jadi Bang Jafet pegang Yesus aja lah. Sama kayak misalnya saya punya perusahaan, terus saya suruh Bang Handi yang urusin karena saya malas ya. Kalau ditanya kenapa bukan saya yang pergi ke kantor, karena saya malas. Ada Bang Handi, ngapain kan gitu kan. Ya, Saya gajiin jadi Bang Handi, mending saya artinya suruh gini. Bang Handi. Terus anggota saya nempel sama Bang Handi aja dia. Ya, jadi gini, artinya gini. Memang dia hanya sebagai anak manusia yang dilahirkan dari perawan suci Bunda Maria, ya, seperti itu. Ya, tetapi hanya satu yang diberikan kemuliaan Allah yang punya kuasa di bumi dan di surga, dan dia mampu dan dia diberikan kuasa untuk menghakimi seluruh manusia. Dan satu, kalau kita lihat di Wahyu, dia mengatakan semua lidah akan mengaku dan semua lutut akan bertelut bahwa Yesus adalah Tuhan. Dah, cukup itu dari Oke, saya. kurios. Ya, kurios itu. Ya, mungkin Bang Juma aja dulu, Bang Bang Juma aja Handi dulu atau Bang Juma aja dulu, berdua dulu biar kelar. Oke, silakan Bang Juma Jangan dilebarin. Oke, baik. Bung, yang kamu narasikan itu narasi Kristen kan? Makanya saya katakan ketika Anda menuhankan Yesus dengan berbagai macam narasi yang kamu sajikan, itulah di awal tadi saya katakan Kristen ini bukan pengikut tapi pentuhan. Bedakan pengikut Yesus dengan pentuhan Yesus. Pengikut Yesus tidak mungkin menyembah Yesus, nggak mungkin. Pengikut Bang Suma nggak mungkin nyembah Bang Suma. Yang kamu narasikan apa tadi barusan? Narasi-narasi yang menguatkan tentang ketuhanan Yesus berdasarkan tradisi. Oke, pertanyaan saya kan jelas. Penyembahan terhadap Yesus itu tradisi manusia atau perintah Tuhan? Jawabannya menurut uraian saudara, ternyata itu adalah tradisi manusia yang diasaskan dari paradigma berpikir terhadap pesan-pesan yang muncul di perjanjian baru, milik Kristen, bukan milik Yesus. Di dalam Wahyu menceritakan dia hakim. Ya, tetapi itu semua adalah tradisi. Kenapa? Karena hakim menurut Tuhan di dalam kitab saudara, kan saya sudah jelaskan tadi, bukan hanya Yesus yang hakim. Adapun yang menjadi hakim adalah firman. Yohanes 12:48. Kenapa Anda nggak berani melihat itu?
Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah, perkataan itulah yang menjadi hakim. Perkataan itulah yang menjadi hakim kelak di akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Firman. Firman itu apa? Yang keluar dari mulut Yesus. Apa yang aku katakan kepada kamu waktu aku datang pertama kali? Apa? Adakah aku mengajarkan engkau menyembah aku? Tidak ada. Kenapa kau sekarang menyembah aku? Maka itulah menjadi hakimmu. Kan sudah jelas dikatakan itu. Apakah penyembahan kepada Yesus itu adalah tradisi atau itu perintah ilahi, perintah Tuhan? Kalau perintah Tuhan, mana dalilnya? Mana dalilnya? Kalau tradisi jelas itu adalah suatu budaya yang sudah mendarah daging dari barat. Romawi Yunani yang memulai tradisi itu. Bahkan Anda mengatakan Majusi yang memulai tradisi itu. Berarti Anda pengikut tradisi manusia, bukan perintah Tuhan. Perintah Tuhannya adalah sembahlah Tuhannya Yesus dan Tuhan kamu semua. Maria, jangan engkau menyentuh aku, tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Kurang apa lagi? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Kesaksianku bahwa semua pekerjaan yang aku lakukan, kesaksian itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Berarti ajaran yang diajarkan Yesus, aku adalah utusan Bapa, aku adalah utusan Tuhan. Itu ajaran Tuhan. Inilah anakku yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, maka dia mengaruniakan anaknya. Dengarkanlah Anaknya dia. ya, berarti anaknya ya, anaknya ya. Iya betul. Anaknya ya. Betul Ya, anaknya. jadi ya. Ya. Iya betul. Tapi sabar dulu. ada pribadi Sabar siapa? dulu. Sabar dulu. Di dalam anak itu ada pribadi siapa? Di dalam anak itu ada pribadi Di dalam manusia. anak itu ada Ada pribadi anak siapa? manusia. Pribadinya adalah anak manusia. Apa? Mau apa? Ya. Mau mengatakan pribadi siapa? Oke. Mau mengatakan pribadi siapa? Ya. Tunggu. Anda ingin mengatakan pribadi Yesus itu pribadi siapa? Gini, aku adalah dia dan dia adalah aku. Itu udah jelas, Pak. Aku Dia adalah siapa? dia dan dia adalah aku. Di mana itu Siapa yang tertulis? mengutus dia itu siapa? Di mana Yang itu mengutus dia tertulis? siapa? Di Alkitab, Tunggu. Bapak cari. Saya Bapak minta cari. dalilnya. Di mana tertulis? Aku adalah dia, dia adalah aku. Saya minta dalil. Saya cari turun aja. sekarang kalau ada. Saya turun. Saya berhenti dari sini. Saya turun dari Kamal kalau ada. Aku adalah dia, dia adalah aku. Aku turun sekarang. Ada di Injil Yohanes 10 ayat 30. Tuhan Oke. yang berkata, aku dan Bapa adalah Mari kita lihat. satu. Oke, bagaimana dengan Yohanes, dengarkan. Bagaimana dengan Yohanes 8 nomor 16 17 18. Aku dan Bapa adalah dua. Bapak tadi nanya kan, dalilnya di mana kan? Tadi Bapak Iya, nanya kan, mana? dalilnya di mana? Mana? Coba. Jadi gini. Menjelaskan keberadaan Bapak Bapa nanya. itu adalah anak dan Roh Kudus itu Iya. satu, yaitu Esa. Itu Jangan dinyatakan diganggu, Tuhan satu lawan Yesus satu dulu. sendiri. Satu lawan satu dulu. Sebentar. Begini Bu, begini sebentar ya Bu ya. Ini boleh saya jelaskan Iya, sedikit oke. ya. Tetapi tadi kan kata Bapak itu, yang kalian jelaskan itu adalah narasi tentang Kristen. Loh, yang kita bahas ini narasi tentang apa? Tentang agama apa? Iya, yang saya tanya kan Salah narasi saya. Loh, Yesus ya kan? Bapak tadi nanya, itu yang saya sampaikan. Bapak kan tadi jelasin, yang kalian sampaikan itu adalah narasi tentang Kristen. Loh, yang kita bahas ini adalah narasi tentang Kristen, Pak. Emang lu pikir Yesus Kristen? Lu pikir Yesus Kristen? Loh, kena kan lu? Kena. Bapak melebar. Ini bukan bicara tentang agama, tetapi Bapak tadi mengatakan sendiri ini adalah narasi Kristen. Loh, yang kita bahas ini narasi tentang apa? Bapak bisa jawab? Lalu Bapak bertanya. Dengarkan saya dulu. Sebentar, Pak. Saya minta dalil apa? Sebentar. Lalu Bapak tadi bertanya gini. Saya minta dalil apa tadi? Sebentar. Gini loh Pak ya. Gini ya Pak. Tadi Bapak Mana bilang kan, dalilnya? Di mana Mana dalilnya? Yang mengatakan Aku di dalam kalau kita aku di dalam dia, dia di dalam aku. Mana dalilnya? Sebentar, Pak. Coba. Sebentar. Boleh sebentar. Tunjukkan ke Jadi saya. gini loh. Di situ dijelaskan, kan Bapak kan baca Alkitab kan, mungkin ketika Bapak hanya mau membahas ini ya, tetapi kan kalau Bapak saya diminta kan baca dalil Pak, bukan ngomong. Dalil. Kamu berhadapan dengan Bang Suma, Bung. Bukan jemaat gereja kau berhadapan. Coba tunjukkan Iya. di mana dalilnya aku di dalam dia, di dalam aku. Coba. Silakan. Tadi kan udah dijelasin Ingatlah, tuh sama ingat si Ibu. pertanyaan saya, tradisi penyembahan Yesus itu tradisi manusia atau perintah Tuhan, kan itu ya? Belum Anda tunjukkan, bukan? Ya. Silakan.
kalau kita bicara tentang mana perintah untuk kita menyembah Yesus ada sebagai Tuhan, Banyak, saya banyak rasa dalilnya. alasan saya Silakan bukan di situ. tunjukkan. Sebentar, boleh saya bicara dulu ya. Jadi alasan saya bukan tentang, saya nggak mau pusing tentang mana dalilnya untuk mengatakan kita Yesus itu adalah Loh, Tuhan. berarti tradisi ini adalah tradisi manusia. Bapak, Pak Zuma, kan Bapak kan orang Lah, berpendidikan. pertanyaan saya apa, Berarti Bung? Bapak, Bung, Anda belum kelas untuk tampil mewakili agama Anda. Kalau begini cara dialog Anda, yang kita minta adalah dasar pijakan Anda mempertuhankan Yesus itu tradisi manusia atau perintah Tuhan. Ngerti enggak pertanyaan? menurut Bapak itu adalah tradisi, tapi menurut saya itu adalah perintah. Mana perintahnya? Mana perintahnya? Apa perlunya Bapak? Apa perlunya Bapak? Apa perlunya Bapak? Ya udah, Sekaligus saya menyatakan, host udah menyerah dia. Host udah. bukan menyerah, Masya bukan menyerah. Allah. Anda Loh, mana menyerah, perintahnya? selalu- Mana perintahnya? Oke, gini ya. Gini. Enggak ada host sudah selesai. Udah selesai dari saya, Dinda. Lanjut yang lain. Oke. Nggak Mungkin ada dari Bang perintah, Andi itu ada yang mau tradisi ditambahin, Bang manusia. Andi? Oke, lanjut. Saya lagi ya. Dikit. Pak Japes ini tadi dia mengatakan Yesus itu menghakimi kan gitu ya. Yesus itu hakim yang adil di muka bumi begitu. Saya pengen nanya Anda, tolong pakai bahasa Indonesia, jangan pakai iman. Dengarkan baik-baik. Siapa yang memutuskan perkara? Siapa yang menjadi juri penentu atau hakim penentu? Yesus disalib. Yesus akan disalib. A. Pilatus, Kayapas. B. Yesus. Hanya dua pilihan, Pak. Siapa yang menjadi hakim penentu Yesus akan disalib? A. Pilatus dan Kayapas. B. Yesus. Dijawab, Pak. Itu bukan pertanyaan, tetapi itu memang suatu program Allah yang sudah diciptakan yang akan Kagak terjadi. dijawab. Bahasa Indonesia dia. Kenapa bahasa Indonesia dirusak? Itu bukan pertanyaan. Kan katanya Yesus hakim yang adil, Pak. Hakim penentu. Pak, hakimnya bukan untuk tentang dia dihakimi. Ketika dia disalibkan, itu adalah Bukan itu, Pak. Dengerin pertanyaannya, saya ulang ya. Host, izin kasih tahu ini orang nggak ngerti bahasa Indonesia nih. Siapa, kan Anda mengatakan, dengerin. Anda mengatakan bahwa Yesus itu hakim yang adil di bumi dan di surga. Ini di bumi kita cek dulu. Kalau Yesus itu hakim penentu di bumi, pertanyaannya siapa? Dengerin dulu. Dengerin. Siapa menjadi yang menghakimi dunia itu hakim? siapa? Udah itu aja patokannya. Dengerin dulu orang bicara, jangan dipotong. Itu yang sudah lalu. Tapi ini Dengerin dulu. datang. Kita bicara yang akan datang. Yesus diberikan kuasa untuk menghakimi. Fix. Oke, sekarang Anda mau kemana? Di surga siapa yang menghakimi di surga? Dia diberikan kuasa di bumi dan di surga. Siapa yang memberi? Siapa yang memberi kuasa? Kenapa dia yang diberi kuasa? Saya nggak nanya kenapa, budak. Siapa? Siapa? Tanya siapa? Siapa yang memberi? Siapa? Kenapa dia yang diberi kuasa? Siapa? Siapa yang menciptakan? Siapa yang memberi? Menurut Bapak siapa? Jawab. Udah itu aja kan. Siapa? Bonyok dia. Bonyok lu ya. Dia diberi kuasa. Gue nggak bonyok. Kagak, gua nggak emosi, gua cuman gedein suara doang. Siapa, Bro? Siapa yang memberi kuasa, Bro? Siapa? Bapak. Gini, yang memberi kuasa itu adalah Allah. Oke. Tuhan. Oke, baik. Tetapi Oke, diam. adalah dipilih. Diam. Kalau Tuhan memberi kuasa, dengerin dulu. Kalau Tuhan memberi kuasa kepada Yesus, waktu Yesus diberi kuasa, dengerin dulu, budak. Dengerin dulu. Ini kelabakan nih orang nih. Cara untuk menghindar kalah debat, ngomong terus. Ngomong terus. Jadi abang mau lu jebak ya, lu mau jebak dia ya, dia menghindar terus lah. Iya.
Begini bro ya, kalau Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, saya ngomong dulu, ini ngomong terus dia nih. Kalau Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, Dulu deh, Bapak jawab dulu deh. Bapak kan dari tadi nanya. Sekarang saya nanya nih, siapa yang menghakimi dunia nanti? Mute aja, mute Siapa yang aja. menghakimi dunia? terakhir ya saya ya, dengerin baik-baik loh, sederhana loh saya ini. Saya turunin saya. Turunin nggak apa-apa. Tunggu. Kamu udah bonyok bro, kamu udah bonyok, argumentasimu bonyok sebonyok-bonyoknya. Dari Kristen atau Islam, Bang? Argumentasi Anda itu sudah bonyok sebonyok-bonyoknya. Jawab pertanyaan saya. Siapa yang menghakimi? Argumentasi Anda itu sudah bonyok Siapa yang sebonyok-bonyoknya. dijawab? Siapa yang akan menghakimi dunia? Anda bisa jawab gak? Bisa, gampang. Siapa? Gampang. Ciri-ciri Oten ketika sudah terpojok selalu mutar-mutar yang pertama. Kedua, Anda nggak ngerti, tidak ada Roh Kudus. Ketiga, jadi begini. Dah lanjut Bang Andi. Enggak. Dan tadi Ini gini kan ya, istilahnya terakhir saya self-defense, sebelum boleh. makan ya. Dia mengatakan begini, Yesus itu diberi kuasa, yang memberi kuasa adalah Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada Tuhan. Ya, Trinitas. Tinggal terima saja. Selesai. Salah, makanya Jadi Yesus bukan Tuhan. Anda nggak nyampe di situ. Makanya Anda bisa mengatakan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang Tritunggal, Tritunggal kita lagi. bicara benar. Pada zaman sebelum Yesus, Allah bisa berbicara. Lalu ketika zaman Yesus, nubuat itu Bukan itu Pak, pertanyaannya gini Pak ya. Dengerin dulu Pak ya. Dengerin dulu ya Pak. Dengerin dulu ya Pak. Pak, dengerin dulu. Waktu Yesus diberi kuasa oleh Tuhan, Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Papi, jangan muter-muter di situ mulu, Papi. Kena dia kalau dia jawab. Kena dia. Bukan. Soalnya Bapak nanya, saya kasih jawaban, Bapak ngulang lagi pertanyaan itu. Saya belum pernah nanya itu kok. Dengerin ya Pak ya, bahasa Indonesia ya. Udah gini. Ini ada Jonas Situmorang nih, daripada muter-muter lagi. di Iya, situ. Bapak muter-muter Pak. Anda dulu. salah debat. Oke, Mending Bapak Bang maju Jamet, dulu coba deh Pak. santai dulu. Oke. Sama-sama redakan tensi dulu. Host, mohon Ya, maaf, mungkin. saya izin satu pertanyaan. Host, mohon maaf, Oke, saya izin siap. pertanyaan. Mau nanya ke siapa? Ke Bang Andi? Menghakimi dunia. Enggak, nanya ke Bang Andi kan? Jawab. Silakan Boleh Bang siapa Andi. aja yang jawab. Tetapi pertanyaan saya adalah satu. Kita lihat di kitab. Siapa nanti yang ditunjuk akan menghakimi dunia? Sebutkan nama. Oke, siap. Siapa? Oke, jadi gini. Aku simpulkan yang dibilang sama Bang Jafet lah. Kenapa Bang Jafet mempercayai Yesus? Karena Yesus yang menghakimi gitu. Jadi nggak peduli. Sama kayak tadi saya cerita ya. Kan karyawan saya nggak tahu kalau yang punya perusahaan ini adalah saya. Karena selama ini yang mereka tahu Bang Handi, yang datang Bang Handi. Ya udahlah, mereka cari aman aja gitu. Yang penting dekat sama Bang Handi, udahlah. Ya, masalah apakah Bang Handi owner atau bukan, itu bukan urusan mereka. Yang penting dekat sama Bang Handi, maka Bang Handi akan melindungi mereka. Oke, mungkin dari Bang Jonas Situmorang ada yang mau disampaikan sebelum saya kasih Bang. Karena juga saya bahwa kalau Pak Japes mengatakan bahwa Yesus itu berkuasa di muka bumi, berkuasa menghakimi, terbukti dengan sangat jelas Yesus tidak pernah menghakimi. Justru dia dihakimi di tiang salib, mati terkutuk. Ini data. Makan tuh datamu ya. Jadi Yesus itu dihakimi di tiang salib, mati terkutuk. Iya, kan udah dijelasin tadi Bang Handi. Bang Jafet ini nggak mau tahu lah siapa yang ciptakan dia. Pokoknya Yesus saja lah. Yesus yang bantu Makanya dia. dari tadi Bapak itu udah nyampe, balik lagi. Berarti Udah, Bapak Bang Jul nyampe. cari makan aja dulu biar saya moderatorin Bang Jul, ntar sakit. Iya, aku mau ntar mau cari makan. dulu, Ya makan mungkin dulu. dari Bang, tunggu. Bang Jona mau ngomong nggak sebelum ke Bang Juma? Boleh sedikit aja. Bang Jona ini dari Kristen Kristen kan? atau? Oh iya, sebelumnya nih kenalin gue Zona, gue baru mualaf gitu 6 bulan yang lalu. Oh, Sebetulnya alhamdulillah. Makin banyak yang mualaf dari teman-teman Kristen, dari teman-teman Batak nih. ya, jadi ngelihat perdebatan kayak gini tuh, debat kusir ini tuh gak bakal ada ujungnya ya. Dan kalau misalnya salah satu ada yang ngotot tuh, itu gak baik lah gitu dipandang. Dan itu memperlihatkan bahwa dia nggak pengen keluar dari apa yang dikotakkan sama dia gitu. Sedangkan di sini banyak gitu pemikiran-pemikiran yang sebenarnya kalau terbuka dan kalau misalnya ngotot seperti itu tuh
dia nggak pengen terlihat kalah gitu, dia pengen terlihat menang gitu. Kalau Ya, misalnya nama kita self berasumsi defense. tentang Iya. Tuhan, kalau misalnya kita pengen berasumsi tentang Tuhan, asumsi itu kan didefinisikan kalau misalnya dia pengen membuktikan sesuatu itu dengan benar dengan cara yang lain gitu. Itu coba kalau misalnya kita pengen mengasumsikan sesuatu tuh coba dibuktikan bahwa penalarannya itu bisa dibuktikan dengan benar gitu. Itu sih. Kalau misalnya Itu jepret, di mute dulu jepret noise. Iya ya, Bang Jona yang kecil suaranya. Tapi saya setuju ya. Namanya juga orang pasti yang dia imani seperti itu. Seperti yang tadi saya katakan, Bang Jafet nggak mau tahu gitu. Pokoknya yang saya kenal Yesus, udah Yesus aja ya udahlah. Itu hak dia. Karena dasar dia adalah nanti yang dia jumpai kan Yesus. Ya, yang akan menghakimi dia Yesus. Jadi ya udahlah. Ya mungkin Bang Zuma bisa dibantu, Bang. Tapi argumentasi kayak gini harus dikulitin bang, nggak bisa dibiarkan. Biar sadar gitu loh. Ya. Mau coba dia mau imani seperti itu? Ya mudah-mudahan ngerti. Saya ini guru bahasa Indonesia loh, cuman pengen dia itu ngerti bahasa Indonesia dulu. Iya, maksud saya ini bicara ikut bahasa ngomong boleh? Indonesia loh, Pak. Tapi nggak nyambung bahasa Indonesia bapak. Enggak gini. Cuman masalahnya kalau orang sudah antipati duluan, lu mau ngomong kebenaran pun nggak akan orang terima. Contoh nih, ya misalnya Bang Handi udah nggak senang sama saya nih. Ya, saya bilang sama Bang Handi, Bang, ini ada makanan nih. Bang Handi masih akan bilang, wah ini mau racuni saya kamu ya. Namanya juga udah antipati. Oke, mungkin dari Bang Zuma ada yang mau ditambahin untuk Bang Jafet? Bang Jafet ini dianu aja, diasinin aja. Jangan kali kalian nggak boleh gitu. Namanya orang punya iman. Sehat Bu. Papi galak, Papi. Ya mungkin silakan Bang Zuma. Banyak ngomongnya ke belakang sholat. Jadi gini ya, kembali ke topik ya. Diberi Aku bawa kuasa. dulu ya beli makannya. Oh ya, diberi kuasa, memberi kuasa, menghakimi di bumi dan di surga, kan gitu ya. Mari kita cek dulu, gitu kan gampang kok. Waktu di bumi, apa yang dia kuasai, apa yang dia hakimi. Ternyata adalah Yesus itu tidak pernah berkuasa. Kenapa? Waktu Yesus hidup di muka bumi, yang berkuasa adalah tentara Romawi. Yesus tidak bisa mengambil keputusan strategis di waktu itu. Hanya dia mengajar. Diam dulu kau, diam dulu. Jangan terpukul kalau dosen lagi bicara. Ini dosen lagi bicara, jangan terpukul dulu. Ketika dunia diakhiri, Bisa nggak sih didiamkan dulu ini orang kalau saya bicara? dia akan menghakimi. Kau diam dulu, saya bicara. Bukan Kau diam dulu. Satu-satu bentar jepret, satu-satu pret. Kamu diam dulu dong. Pret, diam dulu sebentar satu-satu pret. Saya moderator di sini Bang Jul lagi beli makan. Lanjut Bang Andi. Aku belum nih, baru mau turun udah ribut lagi. Ayo. Ya silakan Bang Andi. Jadi gini bro, kalau orang bicara Anda diam dulu. Ini data loh ya. Waktu Yesus hidup di muka bumi ini, Anda mengatakan diberi kuasa. Dia berkuasa di bumi. Dia berhak menghakimi di bumi gitu ya. Kita cek. Umurnya 33 tahun setengah. Di umur 0 tahun, dia tidak bisa apa-apa. Dia hanya bisa menguasai air susu ibunya. Fakta ini. Dan dikuasai oleh ibunya. Kemanapun Bunda Maria pergi, selalu dijaga anaknya ini. Jadi ibunya mengawasi dia, bukan dia yang menguasai ibunya. Itu satu. Kedua, waktu dia mengajar, apalagi itu, tidak bisa melawan Saulus yang menganiaya para pengikutnya. Tidak bisa. Kenapa? Dia tidak punya pasukan. Kedua, Yesus jangankan mau berkuasa, mau beli pedang aja harus jual jubah. Ini memang urusan sudah ditentukan oleh yang mengutus dia untuk menguji keimanan seorang rasul ini. Karena memang diutus kepada Bani Israel. Untuk mengajarkan, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kemudian Anda mengatakan Yesus itu yang menghakimi. Apa yang dia hakimi? Keputusan atau mengambil keputusan untuk menyalibkan dia, keputusannya Kayafas dengan Pilatus. Yesus tidak dilibatkan dan tidak bisa melawan. Dia terima dengan pembangkangan Yudas. Dipengaruhi oleh iblis, ditangkaplah dia,
dihakimi sepanjang jalan, diberi mahkota berduri, diludahi, digampari, sampai bajunya dibuka, disuruh pikul salib, dianiaya dia, dihakimi oleh orang banyak. Fakta. Kemudian terakhir disalib, dihakimi oleh Algojo, tentara Romawi, mati terkutuk. Fakta. Di bumi loh ya, di bumi. Kalau ini Anda bantah, berarti Anda punya Alkitab baru. Karena saya bacakan ini, yang Anda dengarkan ini dari Bible. Sekali lagi ya, kalau argumentasi saya Anda bantah, berarti Anda punya Bible baru. Silakan dibantah. Baik, silakan Bang Jepret. Silakan kalau mau bantah. Oke, Pakai dalil terima ya. kasih. Terima kasih Papi. Jadi begini, kalau kita bicara tentang kekuasaan Yesus, itu jelas dia itu bisa membangkitkan orang mati. Itu atas kuasa yang diberikan. Dia itu menjadikan 5 roti dan dua roti dan 5 ikan itu pun kuasa yang diberikan. Bukankah itu satu petunjuk bahwa dia adalah diberi kuasa? Tetapi semata-mata kekuasaan itu bukan hanya untuk memerintah atau dia bertindak semena-mena. Tetapi nanti pada akhirnya seluruh umat manusia itu akan dihakimi, dan dia sebagai pribadi yang ditunjuk untuk menghakimi. Tetapi kekuasaan dia itu bukan ketika dia datang untuk memperkenalkan diri lalu dia menghakimi atau dia beri kuasa, bukan. Tetapi nanti semua kitab pun mengatakan, semua kitab mengatakan bahwa nanti Isa Al-Masih, Yesus Kristus, Yesus Hamazia, dia akan menghakimi manusia, seluruh umat manusia. Fix. Siapa yang bantah? Keren. Oke, Siapa yang berani bantah? Saya yang bantah. Saya yang Saya dulu. Sebentar Bang Aristo, Bang Hadi sebentar. Udah beres belum? Ambil nomor antrean. Narasinya Papi. udah Silakan. si Jepret, narasinya udah beres belum, Pret? Udah? Narasinya udah beres. Udah, ya silakan Bang Aristo kalau mau nambahin. Waduh, Diam berpindah dulu dong. lu, Pret. Ini kasih ya keren. Berpindah dong topiknya. Oh iya Bang Handi mau diberesin dulu. Iya, ini asal aku Bentar, Bang hajar Aristo. dulu biar Bang Hadi. topiknya ke situ gitu. Ya Bang Hadi. Ya, ntar dulu Pak Pret, Aristo diam dulu ya, Pret, jangan dibuka itu mute-nya. Yuk, Ya. lanjut. Dia mengatakan begini. Diberi kuasa. Segala sesuatu, siapapun dia diberi kuasa, berarti ada yang memberi. Yang Tuhan yang mana? Tentu yang memberi kuasa. Buktinya, waktu Yesus membangkitkan Lazarus, orang mati itu, yang ada di Yohanes 11, 1-4, apa yang terjadi di sana? Yesus berdoa kepada Bapanya di surga. Kemudian dia berkata, aku utusan Tuhan, bukan dia sebagai Tuhan. Artinya, yang berkuasa di sini siapa anak-anak? Yang berkuasa adalah yang memberi kuasa kepada Yesus. Yaitu siapa? Bapa di surga. Bukan dia yang berkuasa. Dia hanya pelaksana karena diberi kuasa. Untuk apa? Untuk memberikan pandangan mata bahwa dia seorang utusan Tuhan, bukan sebagai Tuhan. Akal dipakai Pak Japet, akal dipakai. Itu pertama ya. Yang kedua Pak Japet, Anda nggak jawab. Kenapa Anda nggak mau membantah argumentasi saya bahwa Yesus itu bukan hakim di tiang salib, tapi dia yang dihakimi di tiang salib. Setuju atau tidak setuju Pak? Di tiang salib dia dihakimi, bukan dia menjadi hakim. Setuju apa tidak setuju? Silakan tidak bicara. Baik, udah beres Bang Andi. Silakan Bang Epet. Silakan. Dibantah. Sebenarnya gini, kalau saya itu sifatnya bukan ngebantah, tetapi saya hanya menyampaikan dengan narasi yang dari sebelah dan narasi saya seperti apa, begitu ya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang kenapa Yesus itu waktu disalib dia nggak bisa melawan, semua itu memang sudah tertulis. Dia akan disalibkan. Kenapa dia akan disalibkan? Karena ada program ketika pada hari ketiga dia akan dibangkitkan. Lalu dia akan pergi ke awan-awan. Lalu dia menyediakan tempat. Awan, Lalu dia main layangan menyediakan Pak. tempat. Sebentar. Boleh?
Boleh kita saling Bapak menghargai. ngomong gak ada data, manggil Boleh, ayah boleh, anak boleh, boleh. lawan-lawan. Pak, Biarin dulu Bang Andi, biarin dulu. Silakan Bang Pakai Epet. data Lanjut dong, Bang Epet. jangan asumsi ini Bapak dogma kan orang gereja ini. berpendidikan ya. Nah, Gak jadi apa-apa gini. nanti dibantah Bang Unggul. Iya, nanti Bapak mau bantah nggak apa-apa ya. Ya silakan Bang Tetapi Epet dilanjut. Ya kekuasaan dia itu bukan ketika nanti dia disalib. Bisa gak dia? Dia itu gini loh. Tadi Bapak tanya, mana buktinya dia punya kuasa? Begitu kan? Nah, dia itu membangkitkan orang mati. Apakah tanpa kuasa itu bisa? Itu satu dulu, ya. Lalu kedua, kenapa dia itu tidak melawan ketika waktu dia disalib? Loh, semua itu ada skenario karena dia memang harus mati, lalu dia dibangkitkan supaya dia pergi ke atas, lalu dia menjadi satu pribadi dengan Allah, lalu dia akan turun kembali ke dunia dan dia akan menghakimi sebagai pribadi Allah. Pet dari tadi itu terus narasinya. Ya, Bapak nggak ada biarin yang gantian lain, sama Pet. saya. Nggak apa-apa, terakhir. Nanti waktu saya sedikit. Udah ya, enggak terakhir dari saya. Bet, dengerin baik-baik. Sebentar. Sedikit lagi, sedikit. 1 menit. Ya, 1 menit, Pet. 1 menit, jangan lama-lama ya, ngepet. Ya. Oke. Jadi semua yang kita bahas itu adalah satu tentang Yesus. Lalu Yesus itu siapa? Kita bicara kembali, siapa yang akan menghakimi dunia? Isa Al-Masih, Yeshua Mazia, Yesus Kristus, dia adalah Aku dulu, Bang. Ya. Baik. Aku dulu terakhir saya. Silakan. Bang Andi terakhir ya. Ya. Bang Oke, Andi sebentar tahan saya mute dulu. Saya mute punya Oke, saya. silakan. Makasih Lu Bang mute, tapi Epet lu- ya. Lu mute tapi lu dengerin gua. Di Lanjut, Bang waktu Andi. membangkitkan Lazarus, aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkau telah mengutus aku. Yesus waktu membangkitkan Lazarus, dia sebagai utusan Tuhan, bukan dia Tuhan. Data, jangan dilawan datanya, oi. Pertanyaan sekarang, Anda langsung lompat ke surga begitu ya. Pertanyaan, Itu artinya dengerin dikasih dulu kuasa orang nggak? ngomong. Pet, Itu jepret, dikasih diam kuasa dulu, nggak? woi. Diam dulu. Ini Di mute dulu data. nanti giliran Anda nanti. Di mute dulu, Pet. Sekarang Anda jawab pertanyaan. Sekarang Yesus ini di surga. Apakah itu anaknya Bunda Maria yang pernah disusui di muka bumi atau anak orang lain? Saya ulang ya. Apakah Yesus yang Anda tuhankan di surga yang menyatu dengan Bapa ini, apakah itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat dan disusui di muka bumi? A, iya, B, tidak. Jawab. Jawab singkat, Jangan Pet. diputar ya jawabannya ya, Iya, jangan tidak. diputar. Antara A dan B. Jadi kalau kita bicara yang di surga ini apakah yang disusui sama Maryam? Tadi pertanyaan Anda apakah Yesus dikasih kuasa? Itu kan pertanyaannya. Kenapa lu bikin siapa? berubah pertanyaanku? Jangan dirubah dulu. Kita belum habis, belum tuntas, Om. Belum tuntas. Tadi kan Anda menanyakan apakah Yesus dikasih kuasa? Menurut Anda, dia dikasih kuasa atau tidak? Anda jawab sendiri dulu. Dikasih Pak, dikasih kuasa Pak, tertulis Pak, dikasih. Nah, itu jawabannya, itu. Oke, yang Tuhan yang mana? Yang Tuhan yang mana? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang Tuhan, yang mana yang Tuhan? Loh, Kena lu, kena kan lu? Kena. Pertanyaannya gini, ini bukan tentang siapa Tuhan. Ya. Pertanyaan bukan tentang siapa Tuhan. Ya, siapa yang Tuhan? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Pertanyaan Anda adalah apakah Yesus punya kuasa? Itu kan tadi pertanyaannya. Saya gigit kupingnya nanti ini. Dengerin, yang memberi kuasa yang Tuhan atau yang diberi kuasa yang Tuhan? Papi. Yang memberi. Yang mana sebenarnya? Jawab. Enggak. Papi mau nanya yang mana dulu? Yang Tuhan yang mana? Yang dengerin. Yang Tuhan yang mana? Yang memberi kuasa atau yang diberi kuasa? Yang memberi. Pet, jawab. Gua kulitin lo ya. Gua kulitin lo. Gini deh. Jawab singkat aja, Pet. Jawab singkat aja. Gini aja. Kalau ada pertanyaan soal itu, saya menanyakan. Dia nggak bakal jawab ini. Karena runtuh imannya kalau dia jawab. Jawabannya mudah ya, tinggal jawab Bukan atau begitu. tidak. Pertanyaan Anda belum Pet, jawab aja, Pet. Hopet dong, Pet. Jawab. Jawab dulu, baru tanya balik, Pret. Jadi jawaban dia tadi jawabannya pertanyaannya aja belum jelas.
Yesus saya punya ulang, kuasa? saya ulang ya, kan nggak jelas Ulang, nih. Prof, pertanyaan tadi, pertanyaan Saya tadi. ulang ya, pelan-pelan pertanyaannya ya. Pertanyaan yang tadi, Pelan-pelan nih. pertanyaan yang tadi. Pertanyaan tadi Diam. dulu. Saya ulang Coba, ya. Pertanyaan tadi. Anda berani gak mengulang pertanyaan yang tadi? Saya ulang pertanyaannya, Anda ada berani dua. nggak? Ada dua pertanyaan. Iya, saya ulang, budak. Saya gigit kupingmu nih. Dengerin. Pertanyaan pertama. Siapakah yang Tuhan? A. Yang memberi kuasa. B. Yang diberi kuasa. Pertanyaan kedua. Di surga itu Tuhan Anda, apakah itu anaknya Bunda Maria yang pernah disunat dan yang disusui Bunda Maria? A. Anaknya Bunda Maria. B. Bukan anaknya Bunda Maria. Jelas toh? Awas, tinggal Pak A dan B. Silakan. Mau saya jawab? Kasih bocoran. Mau saya jawab? Dua-duanya A. Dua-duanya A. Mau saya jawab? Nggak usah tidur aja. Nggak usah tidur aja. Ya jawablah. Ya iya, Anda bilang menyatakan pertanyaan Anda cuma ada 2 pertanyaan, tetapi kalau kita ulang, pertanyaan itu ada 3. Ya udah, tambahin satu lu jawab sendiri. Nah, bagaimana? Nah, Bapak tambahin ini? satu lu jawab sendiri. Anda bertanya aja pelin-pelan. Bagaimana Anda mau punya jawaban? Karena lu bertanya, lu nggak pernah jawab. Nggak bisa apa-apa ini orang asal ngomong aja. Loh bukan, tadi bilang Yesus itu punya kuasa gak? Loh, dia punya kuasa diberikan. Bukan itu pertanyaannya, budek. Gua gigit juga nih giginya nih. Yesus itu punya kuasa gak? Iya, dia punya kuasa ketika Bukan itu diberikan. pertanyaannya. Sebentar dulu, sebentar. Ini Bukan itu pertanyaannya. Mau saya kasih jawaban gak, Om? Apa pertanyaan saya? Ya. Coba ulang. Jadi, pertama, kan ada 3 pertanyaan nih. Coba ulang Yesus pertanyaannya. punya kuasa. Ya, pertama, apakah Yesus punya kuasa? Saya bilang iya, dia ada. Dia punya kuasa. Pertanyaan Dia kedua. diberikan kuasa. Pertanyaan kedua. Siapa yang memberikan kuasa dia? Siapa yang nanya kuasa? Nggak biarin. Pertanyaan kedua ya apa? Coba ulang pertanyaanku. Pertanyaan kedua adalah siapa yang memberikan dia kuasa? Begitu kan? Itu masih yang satu lu puter-puter di situ kayak terasi bonyok. Ah, gimana kau? Saya ulang ya. Kau tanyakan Saya tadi ulang ya. adalah Saya ulang nih. Lo diam, saya ulang. Lo diam, saya ulang. Kayak lupa dia nih. Saya ulang ya. Saya ulang, lo diam. Pertanyaan pertama. Siapakah yang Tuhan di sini? A. Yang memberi kuasa. B. Yang diberi kuasa. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua. Yang Pak. kedua. Ini pertanyaan kedua. Yang kedua, lu dengerin dulu, conge. Ini pertanyaan. Pantasan kamu nggak bisa jawab, lu nggak dengerin. Kalau tadi ada bapak ada nanya gini, apakah Yesus dikasih kuasa? Kenapa waktu dia bayi itu dikasih kuasa? Dia memang dikasih Itu kuasa. mah yang tadi kemarin itu terlewatkan itu. Oke, bentar. Pet, Buset Pet. dah. Pertanyaan duanya apa, Bang Andi? Pertanyaan keduanya apa? Pertanyaan keduanya adalah, apakah yang di surga itu anaknya Bunda Maria yang pernah disusui dan yang disunat di muka bumi? A. Anaknya Bunda Maria. B. Bukan anaknya Bunda Maria. Nah, Silakan. Itu pertanyaan yang kedua, apakah yang di surga itu anaknya Bunda Maria? Jawab, Pet. Ya, jadi gini. Siapa yang memberi kuasa sama dia? Kagak dijawab. Astagfirullah. Tidak jawab anak Bunda Maria bukan. Lepet. Balik lagi. Lah, ini kan kita mau jawab itu kan dari nomor 1 dulu, Om. Nomor Apa 1 kan langsung udah dari dijawab. nomor dua Sekarang saya nomor jawab? 2. Udah jawab dulu nomor 1, nanti 2 langsung 3, biarin Nah, aja. iya kan. Kan nomor 1 Nah, dulu coba jawab tadi. aja dulu. Ya udah, jawab. Ya, jadi siapa yang memberikan kuasa? Jelas, yang mengutus dia. Siapa yang mengutus dia? Dia adalah yang pemilik surga. Dia yang pemilik semuanya. Dia diberikan. Lalu, apakah Yesus yang ada di surga? Apakah dia juga putra Maryam yang disusui oleh Maryam? Ya jelas, karena memang prosesnya itu lewat Bunda Maria, lewat perawat Oke, suci berarti Maria. jawabannya iya, Bang Andi. Jawabannya iya, biar Iya, kamu tinggal terus iya dong. bisa diam dulu lu ngepet. Oh, gitu Jawabannya dong. iya berarti Bang Andi. Oke, Dari baik. tadi, Bang Andi, itu lanjut. dijawab padahal. Oke. Lama Udah, Pet, banget diam sih. dulu, Oke. Pet. Udah, Pet, diam dulu. Udah diam dulu. Jadi dia sudah akui si orang ini nih, dia sudah akui bahwa Tuhannya adalah anaknya Bunda Maria. Betul? Apa betul? Betul. Betul apa betul? Betul katanya Bang Andi, Tuhannya- betul. Jawab. Udah, Maria. Woi, bos, pelan-pelan. Saya kaget. Saya ini punya sakit Awas mah tuh lo. kan lu, Pet. Iya, makanya saya punya sakit mah lo. Ntar saya jantungan gimana? Iya bercanda bang. Bahaya Santai dia, aja, bang. bawa UGD lagi. Sama bercanda papi. Jadi anda akui ya bang ya bahwa Tuhan anda anaknya Bunda Maria ya? Gini loh papi, jadi gini.
dia diciptakan sebagai pribadi. Siapa Pribadi yang Allah. bicarakan dicipta di sini? Enggak, ini kenapa ke sana? Sebentar dulu, Papi. Kan tadi udah saya jawab, Papi. Iya, Tadi artinya Papi Anda tanya, mengakui. saya jawab. Apakah Anda mengakui Sebentar, Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria? Ini pertanyaan, ya kan? Ini pertanyaan kan? Ini saya jawab. Apa pertanyaannya? Loh, itu tadi Papi nanya apa? Coba ulang. Barusan Papi nanya apa? Coba ulang. Loh, Papi coba yang ngomong. Oke, saya ulang Papi yang ya. ngomong. Ya, Apakah ulang. Anda mengakui bahwa Tuhan Anda anaknya Bunda Maria? A. Mengakui, B. Tidak. Nah, sekarang saya jawab boleh? Apa B? Loh, saya jawab A atau B, itu harus ada dasar dulu. Kalau saya bilang A atau B, ntar Anda kejebak sendiri, Anda bingung. Ya, pilih dulu jawabannya Kenapa baru saya dijelaskan, pilih A? Pak. Kenapa sih? Pilih dulu jawabannya baru dijelaskan. Saya bilang iya. Kenapa? Oke. Kenapa? Ya udah silakan. Kenapa iya? Kalau berarti Ya. Tuhan Anda anaknya Bunda Maria, ya sudah. Karena jelas. Ya karena sudah. jelas adalah gini loh. Ya, jadi jelas gini. Kenapa saya bilang iya? Karena semua kita pun menyatakan, ya, kitab dia kita pun menyatakan dengan jelas, aku adalah dia dan dia adalah aku. Oke, sudah Pak. Sudah selesai. Gantian sama yang lain. Sebentar. Ya, Anda sudah udah Pak. Anda sudah mengakui bahwa di surga itu anaknya Bunda Maria. Anda sudah mengakui Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria. Ya cukup Pak, selesai. Nah, nggak begitu. Silakan kalau Bapak mau ketawa, ketawa aja sendiri. Saya geli ketawanya Pak. Ya, bagus Iya, dia udah mengakui, lanjut. yang lain nggak mengakui. Bang Jul udah stay belum Jadi Bang dia Jul? Saya masih mengakui ada kegiatan. menuhankan anaknya Maria, Profesor Handi. Gini, tapi menuhankan anaknya Bunda Maria. Udah. Memang dia Tuhan. Memang dia pribadinya iya. Tuhan. Salaman kita Pak. Kita sepakat berarti Pak. Iya sepakat Pak bahwa Tuhan Anda itu keluar dari rahim Bunda Maria, terus Anda Tuhan kan. Terima kasih Pak. Sepakat Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Kalau sepakat. mantap. Dia menuhankan anak orang. Dia menuhankan Udah itu anak Pet, orang. makannya udah habis belum? Lepet. Jadi begini loh, ya kan? Jadi gini loh. Bentar, Kita saya itu minta nggak waktu bisa sedikit Bro membatasi. Aristo, silakan Bro. Ya. Gini, tadi saya tergelitik siapa si Yapet ini menyentuh tentang Al-Quran yang akan menghakimi Isa, sehingga itu membuktikan Kecilan bahwa bro, Isa adalah kurang Tuhan. keras. Sebentar. Anakku adalah Tuhanku. Gitu Pak Bet. Anakku adalah Tuhanku ya. Sudah bisa terdengar suara saya yang merdu ini? Kedengaran itu Ayah Kian Santeng, ganteng. Makasih. Enggak, tadi saya tertarik ketika Bro Yafet itu menyenggol Al-Quran. Karena di Al-Quran tertulis Isa akan hadir pada akhir zaman, menghakimi menurut narasi Bro Yafet, sehingga Isa adalah Tuhan. Dengan menggunakan Al-Quran, maka saya anggap hari ini Kristen yang paling nekat itu Yafet. Kenapa? Justru ayat Al-Quran itu menceritakan kenapa Isa Al-Masih datang menghakimi. Dan siapa yang akan dihakimi? Yang akan dihakimi itu adalah mereka yang menuhankan anak manusia yang tersalib di Golgota. Lalu apalagi tugas Nabi Isa? Mematahkan salib dan membunuh babi. Kenapa Isa datang menghakimi? Karena Isa dituhankan. Sehingga Isa datang untuk membuktikan bahwa dia bukanlah Tuhan. Jadi dengan menggunakan Al-Quran, maka sebenarnya Yafet telah menghinakan agama dia sendiri dan membuktikan bahwa Yesus itu bukan Tuhan. Nah, yang kedua, bercerita dengan begitu indahnya, dengan semangatnya karena membangkitkan orang mati sehingga Yesus itu adalah Tuhan. Bro, kalau cuman menghidupkan orang mati, nggak usah Yesus. Abad 21 baru sekitar 1 tahun yang lalu, manusia di India ya itu bisa membangkitkan orang mati, Sai Baba, dan dianggap inkarnasi dari Tuhan. Artinya ada pembanding gitu loh.
Bukan cuma Yesus yang bisa menghidupkan orang mati. Yang terakhir, jangan bicara nanti. Pada faktanya, Yesus selama hidup tidak pernah menghakimi tetapi dihakimi. Ya. Jadi kalau bicara nanti kan kita nggak tahu. Kita bicara yang real sajalah, yang fakta. Seumur hidup Yesus ketika hidup di dunia tidak pernah menghakimi tetapi dihakimi. Gitu loh. Jadi jangan bicara nanti, pakai Al-Qur'an. Kalau pakai Al-Qur'an, ya, Kristen itu adalah orang-orang kafir penyembah manusia yang kekal di dalam neraka. Dan kenapa dia datang untuk menghakimi? Untuk membunuh babi dan mengislamkan orang-orang Kristen. Itu loh. Ya, baik. Karena Kristen Udah beres, bukan Kang Aris? Ya, terima kasih sudah beres ya. Oke, nah gitu. Kalau Nabi Isa datang ke dunia nanti untuk membunuh babi, Pet, nanti lu makan apa, Pet? Kalau udah dibunuh semua, Pet? Ya, kan gini. Itu kan kita punya prinsip pandangan masing-masing. Tetapi kalau saya itu punya acuan adalah Injil. Pedoman saya Tadi lu adalah Injil. Di Quran ngambilnya, sekarang ke Injil gimana sih lu, Pet? Sekarang kan ini kan kita bicara tentang itu narasi tadi tentang Al-Qur'an, tapi ini kan saya bicara tentang narasi Alkitab. Kok dua-duanya dibawa sama lu? Satu aja, Pet. Biarin aja. Serah dia. Bagaimana? Terusin Pak. Saya lagi ngantuk dengerin. Semangat, Pak. Ya. Jadi kalau kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan? Ya memang dari Alkitab, dari zaman dunia diciptakan sampai dunia diakhiri, itu semua nanti dia akan menghakimi. Silakan kalian saudara-saudara itu mau berpikir seperti apa, memandang Yesus itu seperti apa, itu silakan, itu hak semua orang, itu punya kebebasan. Tetapi kalau saya meyakini Yesus itu adalah Tuhan, oh Yesus yang dilahirkan dari Bunda Maryam itu, yang disusui Maryam itu ya anak manusia. Biarin. Nanti dulu saya potong. Sebentar. Ya. Biarin dulu, Enggak, saya potong dulu ya. Belum Pak, Ya. belum, sebentar Pak, saya belum kelar Pak. Iya, bentar, saya potong. Jadi, saya potong, Mas. sebentar Pak, sebentar. Maaf. Jangan dipotong dulu Pak. Mohon maaf Pak, mohon maaf. Jangan dipotong dulu ya. Iya, Mohon maaf, bentar. Pak. Saya Jadi, bicara sebentar. Jangan dipotong dulu. Jangan dipotong dulu ya. Buset dah. Jadi, iya dong, iya. Jadi ada momen boleh saya dipotong, ada momen nggak boleh dong. Saya potong karena benar ini. Satu detik saya luruskan. Sebentar. Saya luruskan. Tadi Anda ngomong, saya dengerin semua. Nggak ada saya potong sedikit pun. Sebentar, nggak usah dilurusin. Sebentar. Ya, baik, bentar. Kasih kesempatan dulu, Bang Aristo. Bang Aristo gimana? 1 detik, silakan. 1 detik doang. Ini ya, ini ruang diskusi. Kalau Anda bicara pendapat saya, ngapain Anda berpendapat di sini? Kami nggak mau mendengarkan pendapat Anda gitu loh. Anda hadir di sini sebagai Terus yang Anda sampaikan tuh apa? Apanya? Yang Anda sampaikan tuh tentang apa? Pendapat Anda bukan? Oh, sebentar dulu makanya. Yang saya sampaikan itu pendapat Anda bukan? Berdasarkan data kalau kita, Pak. Berdasarkan data. Gimana toh? Masa saya menyampaikan pendapat saya nggak boleh menyampaikan, harus mendengar pendapat Anda? Makanya jangan dipotong dulu. Nanti dulu. Udah, ini lebih dari 1 detik. Gitu loh. Lebih dari 1 detik. Maaf, untuk apa ini lebih dari 1 detik. Pendapat Anda di sini? Tolong host. Ya, baik. Tolong. Jadi Ya, kalau silakan saya dilanjut, Bang Japret. Ya, kalau saya itu berpandangan, kenapa Yesus itu Tuhan? Ya, jelas. Saya itu diajarkan. Saya itu memang berpedoman. Alkitab itu adalah pedoman hidup saya. Kenapa? Kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan? Alkitab Anda bawa ke sini, mana ayatnya? Biarin Pak Aristo, ini urusan saya lah nanti. Biarin Pak Aristo, ini urusan saya. Gampang gue mainkan ini. Iya. Gue bikin nyaman dia ini. Nanti sama saya aja Pak, saya bikin nyaman Anda. Silakan. Terusin. Gue bikin nyaman nanti. Jadi kalau saya itu, kenapa saya bilang Yesus itu Tuhan? Ya kalau selain saya mengatakan Yesus itu sebagai utusan, sebagai itu kita kembali ke pribadi masing-masing. Tetapi kalau saya meyakini dia itu adalah Tuhan. Oke, stop ya. Dah, itu aja. Ya, oke. Kalau Yesus itu Tuhan Pak Japet, ya Bunda Maria menuhankan siapa? Siapa Tuhannya Bunda Maria, Pak?
Terserah bapak-bapak mau Saya tanya Anda, Pak. Enggak, jawab aja. Jepret, jawab aja, Pret. Tentang apa tentang Yesus? Saya mau bikin nyaman Anda loh ya. Jadi Pak Japek dengarkan saya, Pak. Tolong Bapak konsisten Yesus itu Tuhan. Mau nggak Anda konsisten Yesus itu Tuhan? Oke. Iya jelas dong. Oke, konsisten Jelas ya. dong. Masa saya nggak Ya, konsisten? konsisten. Diam. Ya. Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Oh, sep. Konsisten ya. Siapakah nama Tuhannya Bunda Maria? Saya jawab. Ya. Oke, boleh saya jawab ya. Nama. Sebelum Jangan sebelum. Sebelum bukan nama. Pret, jawab dulu itu siapakah saya mau nama jawab Tuhannya. ini. Ya udah Ini saya mau jawab. Anda kan nanya Tuhannya Bunda Maria itu siapa? Ya, siapa? Gitu kan? Ya. Ketika dia dititipkan roh janin Isa Al-Masih yang ada di Bunda Mariam itu adalah roh Yesus yang ada di situ. Siapa nama? Pertanyaannya nggak begitu, woi. Ya Allah. Siapa? Siapa lagi? Siapa? Siapa lagi yang kau pikir? Saya minta Anda konsisten, Yesus itu Tuhan. Mau? Oke. Kan Anda nanya, Tuhannya Bunda Maria itu siapa? Ya, siapa namanya? Siapa? Saat itu dia menyembah kepada Allah. Saya nggak nanya menyembah. Siapa nama Tuhannya? Dengerin. Siapa nama Tuhannya Bunda Maria? Saat itu dia nyembahnya siapa? Allah. Oke, Terus berarti dia apa tidak. masalahnya? Jadi Tuhannya Bunda Maria bukan Yesus. Ini. Oke, baik. Pertanyaan kedua. Apakah Tuhannya Bunda Maria? Dengerin. Apakah Tuhannya Bunda Maria sama dengan Tuhan Anda? Sama B tidak. Kepribadian sama, iya. Saya ulang ya. Apakah Tuhannya Bunda pribadi yang Maria? sama, iya. Udah nggak usah diulang. Pribadi yang sama, iya. Sama. Oke, baik. Pribadi yang sama, Tuhan. pribadi Oke, yang kalau sama, Tuhan Pak Japet namanya siapa? Tuhan Anda siapa namanya? Ntar kalau kita bahas tambah bingung nih Pak. Bapak pernah dengar namanya Elohim, Pak? Oh, berarti Pernah Elohim. dengar tentang Elohim? Kok lari Berarti ke Tuhan Elohim? Berarti Tuhan Anda bukan Yesus. Woi. Tuhan Anda bukan Yesus. Makanya kita kembali ke tentang Tritunggal tadi. Muter lagi. Buset dah. Allah itu Kagak punya mau to the point. pribadi. Allah itu punya pribadi yang sebagai Yesus itu adalah pribadi Allah dan Roh Kudus itu adalah pribadi Muter lagi, Allah. Pak. Tapi kalau kita bilang gini, yang Yesus Tuhan apa Allah? Ya itu mereka sama. Oke, saya ulang Pak ya. Pak. Loh, nggak terserah. Kalau menurut saya, Allah, Yesus, Nggak dan Roh ditanya itu, Kudus Pak. itu adalah mereka pribadi yang sama. Saya nggak nanya itu. Apa bedanya apa? Lu Bapak nanyanya apa? Ya makanya dengerin bahasa Indonesia lo ya. Oke. Apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Bunda Maria? Sama B tidak. Ini Sama atau nggak tidak? perlu saya jawab, Pak. Nggak perlu saya jawab. Sama. Sama atau tidak? Nggak perlu saya jawab lah. Nggak perlu saya jawab ini. Kenapa jadi nangis sih? Jangan nangis dong Habis papi nanyanya maksa. Jangan nangis. Makan. Jangan nangis. Aduh papi. Aduh. Bang Adi, nanti dia stroke ringan itu bahaya nih. Iya, Panggil makanya ambulan saya nih. udah punya mah ini, Ambulan, loh. ambulan, Saya mana udah ambulan? punya mah. Jangan nangis dong. Enggak, saya Sederhana nggak loh, nangis. Pak. Aduh. Begini aja deh. Saya ambil gampangnya aja ya. Saya bikin nyaman Gila, ya. Pak. Gini Pak. Nggak usah ngomong, Pak. Anda nggak ditanya kok. Sebentar. Bapak tadi nanya kan, maksud saya nggak boleh ngomong, saya mau jawab. Pertanyaannya apa? Nah, begini Pak. Pertanyaannya apa? Loh, gimana saya mau ngomong Bapak? Anda nggak mau jawab pertanyaan, Anda mau belok. Ini saya mau jawab, gimana sih? Iya, pertanyaannya apa? Gas mulu. Pertanyaannya apa? Saya dulu. Iya, pertanyaannya apa? Ya, jadi gini loh. Pertanyaannya apa? Dari Injil, apakah Yesus dengan pribadi Allah itu yang sama? Saya nggak nanya Ya, itu. yang sama. Nggak nanya itu. Nggak ditanya Banyak itu. pertanyaan Bapak ini sampai bingung sendiri. Saya ulang Bapak pertanyaannya ya. itu kan. Saya ulang nih. Oke, silakan. Nah, apakah Tuhan Anda sama dengan Tuhannya Bunda Maria? A sama B berbeda. Sama? Kita itu diciptakan dari Ya Tuhan itu yang kan sama. nggak jawab kan? Pencipta lagi dia. Aduh, Semua pret. diciptakan dari Tuhan yang sama. Bagaimana Sama Bapak itu sekolah mau saya tuh tanya buat harusnya. jawab pilihan ganda tuh tinggal jawab A dan B, nggak perlu utuh jawab alasannya gitu, tinggal jawab A atau B aja, nggak perlu Karena belok-belok di sih, A tinggal atau jawab di iya B atau tidak. itu tidak jawaban yang benar. Tetapi kalau bilang sama nggak,
Ya, dia pribadi yang sama karena kita diciptakan dari Tuhan yang sama. Oke, Apa baik. kita diciptakan? Baik. Sebentar, Pak. Oke. Boleh saya tanya? Udah Boleh nggak Bapak usah. tanya, saya tanya, boleh? Siapakah yang Enggak, saya boleh menciptakan? tanya, Ayo dengerin dulu. Bapak Siapakah guru, nanti yang Bapak nanya menciptakan mulu, Pak. manusia? Siapakah yang menciptakan manusia? Coba jawab. Saya lihat di buku Pendidikan Pancasila dulu ya, Pak. Coba lihat di PMP. Boleh. Siapa yang menciptakan manusia? A. Bapa, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Semuanya benar. Tuhan. Siapa Tuhan itu? Gak ada kan? Siapa Tuhan itu? Siapa? Tuhan itu yang menciptakan manusia dan seisinya. Ya siapa nama Tuhan itu? Tuhan bukan nama. Tuhanmu siapa? Tuhan bukan nama. Siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta? Pret. Jawab. Ini sih Siapa nama Tuhan yang menciptakan alam semesta dan manusia? Siapa? gini. Ada pilihan Saya jawab ganda ya. tadi ya, tinggal Saya jawab ya. Ya. Ini tunggu. Sebelum saya tanya, ada berapa pertanyaan lagi mesti saya jawab nantinya nih. Jadi saya Percuma. sambil buka buku nih. Soalnya dari tadi Bapak nanya mulu, saya suruh jawab mulu. Saya ini Karena Anda semacam nggak anak jawab. buah Bapak. Setiap Anda menjawab belok, gua hajar lagi lu belok, gua hajar lagi gitu. Ya, saya nggak belok. Saya tetap berprinsip Yesus. Ya oke, sekarang Anda dengarkan pertanyaan saya. Siapa nama Tuhan yang menciptakan manusia? A. Bapa, B. Roh Kudus, C. Yesus, D. Semuanya benar. Yang menciptakan manusia dan sisi sebenarnya itu adalah Allah, Pak. Allah, baik. Bapak masa begitu aja mesti Baik, tanya? udah dijawab. Allah yang Bapak menciptakan gitu aja mesti nanya. Udah dijawab. Allah yang menciptakan manusia. Baik. Apakah Yesus menciptakan manusia? A. Iya, B. Tidak. Pak, gini aja deh. Ya, jadi gini aja, Pak. Dari tadi Bapak nanya semua pertanyaan. Beneran, Pak. Kalau Gue ajak dia bahasa Indonesia yang bener nggak mau. Bentar. Bentar, Meme udah stay belum, Me? Aduh. Meme udah stay belum? Capek deh. Bapak itu dari tadi kasih pertanyaan Meme udah terus. stay belum, Me? Sampai pusing saya. Pusing dia. Terus semuanya. Kita itu nggak diskusi jatuhnya. Bapak itu nanya pertanyaan jatuhnya, kita bukan diskusi, Pak. Tapi Pusing Bapak dia. jatuhnya ngetes. Pusing Bener dia. nggak? Makanya Bapak Pak itu itu jatuhnya jangan ngetes. menuang. Ya, Makanya pusing. Pak Japet Bukan. jangan menuangkan anak orang. Bukan menuhankan. Segala Bapak nanya, yang Tadi menciptakan Anda manusia itu tadi siapa? ngomong Bapak, menuangkan ini, anak Bunda Waria. pertanyaan Ya. itu Bapak jangan nanya ke saya, Bapak nanya cucu Bapak. Coba, siapa yang menciptakan manusia? Gitu. Woi, si Papi Begitu belum nanya punya sama cucu. saya. Woi, Hah? Oh, belum Angkat, punya belum ya? punya Ya udah cucu, si anak. Punya anak belum, nggak? anak juga. Mestinya begini Anak bro belum. Japet. Mestinya. Istri punya nggak? Entar sebentar. Istri punya nggak? Ada, Saya nanya Bang. dulu. Oh ada. Anak ada, Pak? Ada bang. Bapak Kalau pernah- saya tanya pernah anak nanya saya ke baik ya. Sebentar. Dengerin. Saya tanya anak saya. Saya dengar. Ya, Dengerin saya dengar. ya. Iya, saya Kalau dengar, saya dengar, Pak. Ya, kalau saya tanya anak saya, anakku Iya, saya sayang, siapa yang menciptakan iya. manusia? Anak Allah Subhanahu Wa Taala. Giliran saya tanya temannya Kristen namanya juga Alek. Lek, sini lu. Apa Om? Siapa yang menciptakan alam manusia? Nak, Yesus katanya. Gimana tuh? Yang salah itu bukan yang kasih jawaban, tapi yang salah itu yang kasih pertanyaan. Setuju Loh. nggak? Nggak setuju nggak sampai di situ dulu? Jadi pertanyaan yang menciptakan manusia salah. Kok salah? Lah, Ilmu dari mana yang bertanya salah? Gini loh, itu Bapak juga sama juga nanya seperti gini. Telur sama ayam duluan mana? Kan gitu. Ah ini muter-muter lagi nih Aneh. satu ini. Asal ngomong dari tadi ini orang nggak capek apa ngomong kayak gini ya? Bapak asal nanya soalnya dari tadi. Tuhan Anda kan Yesus bro. Gini Betul loh, ya? Papi dengar ya Papi. Papi dari Tuhan tadi Anda Papi itu nanya Yesus. terus. Papi itu kasih pertanyaan terus. Sekalian saya kasih jawaban. Papi bilang Nggak salah. pernah jawab Sementara- kok. Loh, Justru bukan, anak dari kecil tadi gampang kasih jawab. menjawabnya. Anak Bukan, kecil dari lebih tadi- mudah menjawab dari Anda loh. Ya gini loh. Saya Yang tanya salah anak itu kecil bukan si yang Alek, jawab. anaknya tetangga saya, namanya Alek. Gini, Dia Pak, pulang Pak, dari gini, sekolah Pak. mingguan. Pak, Saya gini, tanya, Pak, Lek Pak, sini Pak, Lek. Pak. Lek, Papi, nama gini, Tuhanmu Papi, siapa? Gini, Yesus. Gini, Pi. Iya, Sekarang saya mau apalagi? nanya Pi ya. Iya. Saya mau nanya Papi nih. Saya mau nanya istilahnya gini. Ayam sama telur duluan mana, Pi? Tanya nenekmu coba. Loh.
Tanya nenekmu Yang lah. salah bukan jawabannya. Yang salah pertanyaannya. Oh, jadi kalau orang bertanya, Sebentar. jadi kalau gini. orang bertanya, siapa jadi- yang jadi menciptakan ada yang bilang dengar dulu, stop. Yang bodoh itu bukan yang menjawab, tapi yang bodoh itu yang bertanya. Oke. Jadi kalau ada Gitu. orang bertanya, dengerin Lek. Anda nanya, Anda jawab sendiri. Iya, dengerin. Bagaimana? Jadi kalau ada orang bertanya, siapa yang menciptakan manusia? Itu pertanyaannya salah ya? Loh, siapa yang menciptakan manusia? Salah. Bapak tadi pilihannya apa aja? Salah ya? Pertanyaannya salah ya? Bapak kasih- Kok lari ke Bapak pilihan? kasih pertanyaan. Ini ke redaksi pertanyaan dulu. Bapak tadi nanya kan? Ini orang benar-benar dah. Itu Bapak. Ini orang tiap hari makan apa sih? Loh, Kamu tiap hari makan apa? sama kayak Makan Bapak. ayam. Nah, Ayam mati. itu, sama kayak Bapak itu. Ayam hidup. Sama kayak Bapak. Ayam mati kedo-kedo. Kita manusia sama Pak Ada makanya. nggak ayam mati kedo-kedo? Nggak ada lah. Bapak doyan ya? Meme kalau udah stay masuk aja, Aduh, Me. capek deh. Pak, mending turun dulu, Pak. Capek sendiri akhirnya. Ya, Meme masuk Coba, aja, coba Me. Kalau pertanyaannya. udah stay. Siapa yang Nggak usah, menciptakan nggak usah, manusia? Nggak usah, yaudah. Nggak usah. Bapak, Jelas. mending aja dulu ambil air ini, Pak. Oli bekas di Ambil air cuci apa? muka. Oh iya. Baik Pak. Biar cakep ya Pak ya. Ya tadi saya tangkap argumentasi Anda, kesimpulannya adalah tadi Anda menjawab jujur dua pertanyaan Anda jawab. Yang di surga itu anaknya Bunda Maria. Tuhan Anda anaknya Bunda Maria. Itu jawaban jujur Anda yang saya pegang sampai saat ini. Siapa itu namanya? Yesus. Yesus, iya. Ya. Jadi Tuhan Anda adalah anaknya Bunda Maria, betul? Karena di Alkitab, betul apa betul? Ya, betul. Ya udah, Setelah udah itu kan cukup. berarti- Ya udah cukup. Ya itu. Jadi Anda menuhankan. Kembali. Jadi Anda, Kembali ke iman semua Udah orang, ngepet, masing-masing. udah beres di situ ngepet. Udah pet. Oke. Udah beres di situ. Diam dulu sebentar. Meme udah stay belum, Me? Me, lu naik mau apa, Me? Bang, jangan ngomong jorok, Namanya tanya ke namanya Oh, Meme, namanya. Meme Bos. Woi, Meme Bos, udah stay belum? Soalnya samar-samar itu, Kristen. Bang. Itu dari Kristen. Silakan, Meme Jangan Bos. ngomong jorok tapi Bang. Ya, Gurunda, silakan. Masuk Gurunda. 86. Solo Bandung. Gas Gurunda. Iya, Meme masih ini dulu, masih atur napas dulu dia. Ya, Mau koin dia lagi baru- kayak kemarin. ini, Begitu dapat nunggu koin lari. dulu, Gurunda. Kalau dia nunggu koin. Mr. Host, Mister semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, semua pendengar yang baik, saya suka sekali dengan dialog ini walaupun kita ada sedikit tensi-tensi yang sedikit datangnya dadakan, tetapi ya itulah warna-warni yang kita hadapi. Ya, itu dan kita warna nikmati, dari itu diskusi. perbedaan begitu ya. Ya, tetapi kita kembali tentang kepribadi masing-masing kita. Adalah gini. Panjang Seseorang lagi yang dia. fanatik seseorang yang fanatik itu adalah tentang meyakini tentang kepercayaannya sendiri dan dia nggak perlu merubah kepercayaan orang lain untuk menyamakan dengan kepercayaan dia. Ya, itu saran dari saya aja sebagai Oke, manusia yang terima kasih fanatik banyak ya Bang Epet. Bang Epet terima nanti malam kasih. lu masuk ya Warna sama Trinitas ya siap. Bang Epet ke sini ya. Siap komandan, Oke, siap. makasih Oke, banget, Bang Epet. Izin live komandan. Ya Thank you terakhir semuanya, dari saya, Bapak-bapak, Ibu. terakhir dari saya sebelum Thank you, leave. thank you. Ya inilah resikonya kalau memaksakan anak orang lu tuhankan. Inilah resikonya begini. Bahasa Indonesia nggak jelas. Masa Bapak dia tadi ngobrol sama saya pakai bahasa Indonesia masa nggak jelas gimana? Udah. Makasih ya, wes, Pet. Nah, saya izin pamit. Oke, Pet. Terima kasih. Shalom. Oke, sama-sama, Pet. Assalamualaikum buat semuanya. Waalaikum Pet. Ya, silakan Gurunda. Ya, silakan. Ada Meme Bos. Memek bos baru pulang dari kebon singkong, baru benahin cuci tangan dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Bunga Purba. Assalamualaikum. Terima kasih host Bang Zuma, semuanya dalam keadaan sehat walafiat.
Silakan, ada yang tidak ingin disampaikan. Ibu Bunga. Lanjut Bang Handi. Bang Zuma. Iya Bang Juma. Iya Bang. Ada Ibu Bunga lagi datang mau ngasih bunga. Saya mau iklan dulu. Jangan lupa ya teman-teman, ini masih program pengadaan air bersih ya di Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Nanti kita akhiri pada tanggal 5 Agustus gitu ya. Jadi masih berlangsung. Apabila Anda ingin berbagi, beramal jariah, silakan menghubungi kami Juliki Pilihan Abbas. Ada di sana deskripsinya. Rekening Yayasan Makassar Mualaf Center Indonesia. Di ada channel juga yang live, silakan hubungi saya melalui HP saya, ada di deskripsi. Karena apa? Hari ini sudah mulai aksi. Di sana juga nanti sesudah itu akan dibuatkan tempat khusus juga buat imam masjid yang ada di sana. Jadi program ini berlangsung sampai tanggal 5 Agustus. Kami masih menunggu atensi Anda semua. Terima kasih. Ke Makassar Mualaf Center Indonesia, Bank BTN, untuk pengadaan air bersih di Masjid Nur Maulida, Bolangi, Kabupaten Goa, Makassar, Sulawesi Selatan. Ya, ini pasang ada yang mau disampaikan Pak? Sebelum diskusi jalan lagi, Pak Sang silakan. Untuk sementara saya nyimak aja dulu. Bang Handi, Bang Kian Santang. Baik. Dr. Mem Bebas sudah stay atau Bu Bunga udah stay? Bu Bunga ada yang mau ditanyakan? Silakan masuk Bu Bunga. Bu, Mbak. Buka mute-nya, Bu. Oh iya. Silakan Bu masuk. Sorry nyambil ya, nggak bisa fokus kali, jadi sambil kerja nih. Betul. Kadang dengar, Baik, kadang nggak dengar. Jadi pas lagi ada waktu saya masuk gitu ya, tapi tetap saya on. Ya, silakan Bu. Ada yang mau disampaikan tentang ketuhanan Yesus? Ya, yang saya pahami, yang saya imani tentang Yesus itu adalah juru selamat manusia. Kenapa saya bilang Tuhan Yesus itu adalah juru selamat? Ya, karena banyak Alkitab yang merujuk ke menunjukkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Seperti saya buat contoh nih di Yohanes 3 ayat 15 sampai 18. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup." Dan di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Dan ada lagi di dalam kitab Yohanes 3 ayat 30, pada anak ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, banyak ayat-ayat yang Ya, baik Bu, satu-satu. menunjukkan bahwa Ya Bu, baik Bu, satu-satu ya Bu ya, biar mengerucut dan biar kena poinnya ya Bu ya. Oke, silakan Gurunda, masuk tiktokan aja Gurunda. Saya sambil nyambi. Iya, baik. Terima kasih ya. Kita tinggalkan tema yang tadi teman-teman bahas tentang Yesus itu Tuhan. Karena biar bagaimanapun kita menjelaskan berdasarkan Bible akal sehat, tetap saja Yesus itu Tuhan bagi teman-teman Kristen. Nah, sekarang kita masuk ke dalam penebusan. Di dalam Galatia 4 nomor 4, Yesus dikatakan di sana sebagai manusia yang takluk kepada hukum Taurat. Berarti Yesus itu adalah orang yang hidup tunduk di bawah hukum-hukum Tuhan. Dia mengabdikan diri untuk mentaati perintah-perintah.
Di data nomor 5-nya, Yesus diutus untuk menebus. Siapa yang Yesus tebus? Galatia 4 nomor 5. Yesus diutus untuk menebus mereka. Siapa mereka ini? Yang takluk kepada hukum Taurat, supaya diterima menjadi anak. Nah, artinya Yesus itu menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Artinya takluk kepada hukum Taurat adalah yang tunduk kepada hukum Taurat. Jadi Yesus menebus orang-orang yang takluk kepada hukum Taurat. Apakah orang-orang Kristen ini takluk kepada hukum Taurat? Tidak. Orang Kristen tidak mengenal hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum yang Tuhan tetapkan untuk Bani Israel. Sedangkan dia, Yesus, datang menebus untuk mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Apakah Kristen adalah komunitas atau kelompok atau organisasi atau agama yang takluk kepada hukum Taurat? Tidak. Kristen adalah agama yang menentang hukum Taurat berdasarkan ajaran Paulus itu sendiri. Galatia 5. Dengan matinya Yesus kita dimerdekakan dari ketetapan hukum-hukum dan dibebaskan dari kup penghambaan. Nah, di sini sangat jelas. Wahyu 14 nomor 3, mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapannya dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu, dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi ini. 144.000 orang yang ditebus. Siapa mereka ini? Dan 144.000 ini, mereka adalah orang Yahudi, orang-orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Yesus diajarkan oleh Paulus Galatia 4 nomor 5, kedatangannya adalah menebus orang yang takluk di bawah hukum Taurat. Wahyu Markus mengajarkan, ya, karena Wahyu ini sebenarnya tulisannya Markus. Kitab Wahyu mengatakan bahwa yang ditebus hanya 144.000. Itu tertera di dalam Wahyu 14 nomor 3. Wahyu 7 nomor 4. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan, yaitu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Sekali lagi, Roma 9 nomor 27. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Ini semua berbicara tentang Bani Israel. Yang ditebus adalah Bani Israel. Jumlah yang ditebus adalah 144.000. Dan mereka ini semua adalah orang-orang yang tunduk taat kepada hukum Taurat. Silakan Anda tanggapi. Kristen ini adalah satu agama, satu sekte yang berasal dari Romawi Yunani, menyebar sampai ke Indonesia, yang sama sekali tidak pernah takluk di bawah hukum Taurat. Silakan. Silakan Bu, dibuka mute-nya Bu. Jangan lupa Bu. Ya, merujuk ayat yang saya bacakan tadi ya Pak ya, itulah iman dan kepercayaan orang Kristen ya yang saya bacakan tadi. Jadi masalah dengan hukum Taurat, ya Tuhan Yesus itu datang menggenapin, bukan mentiadakan. Di dalam menggenapin itu artinya Pak, artinya apa itu? Menggenapi hukum Taurat itu, dan dengan kedatangannya ke dunia sebagai Mesias, Yesus menggenapi hukum Taurat dengan rohnya. Tanpa roh itu, semua hukum atau peraturan tidak akan berarti dan tidak akan hidup. Nah, itulah mengenai dengan hukum Taurat. Bukan Yesus mentiadakan, dan kami juga tunduk di dalam hukum Taurat. Bukan kami tidak tunduk pada hukum Taurat, dan kamilah pelaku-pelaku yang harus mengikuti hukum Taurat yang diturunkan kepada umat manusia, gitu. Oke, ya, jadi saya belum bisa mengambil satu data dari Ibu ya, dari pernyataan Ibu, di mana apa yang saya sajikan tadi itu berdasar terhadap pengakuan dalam Bible itu sendiri bahwa yang ditebus adalah mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Nah, sekarang justru Ibu mengatakan kami Kristen juga taat kepada hukum Taurat.
Kalau ibu taat kepada hukum Taurat, maka ibu harus menyadari, ikhlas menerima, melepaskan kekristenan, melepaskan mengaku sebagai pengikut Yesus. Kenapa? Hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel, Anda bukan Bani Israel. Yesus mengaku diutus hanya kepada domba-domba. Sudah gitu domba yang hilang. Sudah gitu dari Bani Israel. Jadi nggak ada kena-kenanya kepada ibu. Sudah begitu yang ditebus 144.000 orang saja. Dan mereka yang ditebus ini adalah mereka pelaku Torah, sementara ibu bukan pelaku Torah. Nah, di dalam Matius 7 nomor 6, Yesus mengatakan, jangan kamu memberikan barang yang kudus kepada anjing, dan jangan kamu melemparkan mutiaramu kepada babi, supaya jangan diinjak-injaknya dengan kakinya, lalu dia berbalik mengoyak kamu. Ini pesan Yesus kepada Bani Israel, Bu. Ini bukan perkataan Kristen kepada pengakuan Yesus kepada Kristen agar menyampaikan ke Islam, bukan. Ini pengakuan Yesus kepada murid-muridnya Bani Israel yang telah dimateraikan. Jangan kau memberikan barang yang kudus kepada guguk. Mohon maaf. Siapa yang disebut guguk oleh Yesus? Ya, non Israel yang ngaku-ngaku sebagai pengikutnya. Matius 15 nomor 26. Jawab Yesus kepadanya, kamu bukan orang Yahudi. Kalau aku menolongmu, itu sama saja seperti orang yang mengambil makanan anak-anaknya dan memberikannya kepada guguk. Mohon maaf. Jadi ajaran Yesus itu hanya untuk Bani Israel. Yang ditebus juga hanya Bani Israel. Yang dimeteraikan di surga hanya Bani Israel. Lalu ibu ini siapa? Domba bukan? Domba hilang bukan? Bani Israel bukan? Hanya ada satu peluang untuk menjadi orang yang diajar, yang Yesus informasikan tentang keberadaannya. Apa itu? Serigala. Serigala nyamar domba. Tadi ibu mengatakan kami juga taat di mananya. Kalau ibu taat, Anda harus menyadari dan ikhlas menerima bahwa hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dengan begitu jangan Anda mengikat diri ibu dengan hukum-hukum Tuhan yang diberikan kepada bangsa lain. Karena hukum Tuhan yaitu Torah hanya diberikan kepada Bani Israel. Ibu dan saya bukan Bani Israel. Kenapa ibu mengikat diri kepada hukum negara orang, kepada hukum bangsa orang yang tidak diikatkan untuk diri Anda? Itulah jatuhnya kepada kemunafikan. Karena ada hukum yang diperuntukkan untuk ibu, tidak ibu gunakan. Ada hukum yang diperuntukkan bukan untuk ibu, justru ibu gunakan. Nah, inilah yang saya katakan bahwasanya Yesus itu hanya menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat. Yang takluk kepada hukum Taurat hanyalah Bani Israel, bukan Bani yang lain. Itu yang perlu ibu pahami dengan baik. Silakan. Baik, ibu dibuka mute-nya, Bu. Jangan lupa, Bu. Silakan, Bu. Ibu Bunga, dibuka mute-nya, Bu. Ibu. Baik, sambil nunggu Bu Bunga, Meme Bos udah stay? Meme Bos. Wah, pada pingsan nih kayaknya Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Bang Kian Santan, Bos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Meme Bos, Meme. Pada pingsan kayaknya nih. Ada pingsan. Ya, jadi tradisi yang tadi yang saya katakan penyembahan terhadap Yesus itu tradisi manusia ya. Tradisi manusia yang dihasilkan dari konsep Roma dan Yunani yang menyebar sampai ke Indonesia. Sementara Yesus datang kepada Bani Israel memiliki kewajiban mutlak yang tidak bisa diganggu gugat oleh orang siapapun itu, bahwa dia adalah nabi, dia adalah rasul khusus hanya kepada Bani Israel. Nah, ini perlu disadari oleh teman-teman Kristen. Makanya Yesus itu tidak punya seruan, wahai seluruh umat manusia. Itu nggak ada seruannya. Seruannya selalu hanya kepada Bani Israel. Kedatangannya pun hanya kepada Bani Israel. Lalu untuk Kristen, Yesus itu adalah Tuhan, meskipun kitab mereka sendiri mengatakan Yesus itu manusia. Kenapa bisa seperti ini? Karena Yesus memang sudah mewanti-wanti akan muncul serigala-serigala yang sangat buas, yang mengajarkan sesuatu yang bukan berasal dari ajarannya. Nah, itulah yang terjadi hari ini. Adanya satu kelompok komunitas yang kemudian nyamar-nyamar.
Kenapa dikatakan penyamaran? Karena mereka bukan Bani Israel, mereka bukan domba yang hilang dari Bani Israel. Apakah Kristen yang ada di Indonesia ini adalah domba yang hilang dari Bani Israel? Bukan. Mereka adalah pribumi, tidak ada hubungannya dengan Bani Israel. Tapi dengan gagahnya mereka mengaku sebagai Israel rohani. Kenapa mengatakan Israel rohani? Karena mereka nyamar. Nah, kepada siapa murid Yesus harus waspada? Kepada penyamar-penyamar. Penyamar apa? Penyamar murid. Apakah Islam mengaku sebagai murid Yesus? Tidak. Yang mengaku sebagai murid Yesus siapa? Kristen. Apakah Kristen ini Bani Israel? Bukan. Berarti yang nyamar menjadi murid Yesus, menjadi Bani Israel siapa? Kristen. Kenapa dengan mereka? Harus diwaspadai. Kok bisa kayak gitu? Karena 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Apa buktinya lebih jahat? Karena dia mematikan akal manusia. Apa buktinya dia mematikan akal manusia? Dia memerintahkan akal jangan dipungsikan demi untuk mempertuhankan sesamanya manusia. Dengan cara apa? Dengan menyuntikkan dalil-dalil doktrin dan dogma yang bukan firman Tuhan, tapi perkataan-perkataan orang yang tidak diakui oleh Yesus bahwa dia adalah utusannya. Contoh Paulus dan seterusnya. Tapi di situ ada tulisan Petrus. Tunggu dulu. Petrus itu diutus kepada orang-orang bersunat. Sementara yang menjadi Santo Petrus di Roma itu bukan Petrus murid Yesus. Kenapa demikian? Karena Petrus hanya diutus kepada orang-orang yang bersunat. Baca Galatia 2. Aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan Petrus diutus kepada orang-orang yang bersunat. Berarti ia mengajarkan kekristenan Paulus, bukan Petrus, bukan murid-murid Yesus. Nah, jadi mohon maaf sekali lagi saya katakan bahwasanya sekuat apapun narasi yang dibangun oleh Kristen, dogma, doktrinnya itu tidak akan bisa menyelamatkan mereka. Kenapa? Musuh paling berat yang mereka hadapi bukan umat Islam, tetapi musuh yang terberat itu adalah Yesus. Musuh mereka adalah Yesus. Musuh mereka adalah pernyataan-pernyataan Yesus dalam Bible mereka sendiri. Seperti itu. Silakan yang lain. Bu Bunga udah stay. Bu Bunga, ini bebas. Kalau lu datang ke sini diskusi hanya untuk koin, lu mending turun. Gak usah diskusi lu kalau demi koin, Mek. Gak baik lo. Silakan Bang Sidik, saya lagi makan. Iya. Assalamualaikum Prof Andi. Lanjut Prof. Meme lagi di luar anu kali dia ini. Bu Bunga cek. Meme bos. Wah. Udah nyungsep ini. Udah nyungsep. Waduh. Cek. Sang siapa ini? Zona sang map apa ini? Sang motivator zona apa lah? Zona Situmorang. Bung Zona sang apa tuh? Sang motivator cek. Aduh. Host. Wah. Gak ada suara. Oh, zona mualaf. Zona mualaf. Terus sang motivator. Host, cek host. Mungkin Meme lagi di jauh dari perangkat kali mungkin bisa digantikan. Bang Jul udah stay, naikin orten yang lain Bang Jul. Bang Jul udah stay, makannya lama banget Bang Jul. Saya lagi makan. Udah beres. Bang Kian ini sang motivator apa? Kristen ya? Bukan Muslim semua. Oh Muslim ya. Bunga terakhir. Prof ambil alih Prof, nggak ada suara si Meme. Wih. Tela cuma dempo Meme.
Meme bos. Aduh meme bos. Meme bos. Assalamualaikum Bang Sidik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desa Motivator. Udah lama juga nggak satu room sama Bang Sidik ini. Ini mau nanya saya sedikit. Mungkin itu Gurunda Bang Zuma lagi rehat ya. Ini saya kan dari Riau. Kira-kira rekan-rekan yang tuh dari Riau ada nggak Bang Sidik semacam apa namanya dimobilisasikan seperti yang disebut-sebut sama kawan-kawan di sini kan, kayak Bang Zuma dan juga host dan lain-lain, Bang Handi, itu kan ada semacam komunitas atau persatuan mendampingi kawan-kawan yang mu'alaf biar nggak salah gitu ya, atau kurang tepat lah bahasanya, biar istiqomah. Kalau untuk di Riau ada nggak Bang Sidik? Ada tuh, siapa namanya? Logika Riau dia. Oh, Logika yang di Rohul ya? Iya kayaknya Logika itu. Putaran sana dia. Iya. Berarti tidak jauh dari saya. Masalahnya di lingkungan saya ini oh ya, itu ada yang ngasih informasi Ustaz Tugi. Di lingkungan saya ini kan boleh dikatakan 50-50 kita di sini. Jadi saya pun sering melakukan hal yang seperti ini, walaupun belum secanggih ini kan di dalam face to face saja. Nah gitu, ada beberapa orang, cuman karena situasi hal karena tugas harian kita gitu kan, jadi tidak maksimal saya mendampingi teman-teman mu'alaf itu. Nah jadi dicari pun di sini ada sih mereka-mereka yang dikatakan bahasanya ustadz-ustadz itu, kadang-kadang mereka pun angkat tangan juga gitu. Nah ini kadang-kadang kesulitan sayanya Bang Sidik. Emang di sana ada debat-debat terbuka Bang? Bukan debat terbuka, seperti gini. Boleh dikatakan kita ini orang lapangan. Kadang-kadang mereka minta pendapat, terus terjadilah komunikasi atau dialog sehat gitu kan. Tapi mereka meyakini apa yang kita sampaikan, nah gitu. Nah, cuman ada yang udah tentu mereka tuh ingin lebih belajar banyak, kan begitu? Iya. Nah, sementara daerah kami ini daerah jauh dari pelosok kota. Jadi untuk menggapai mereka itu saya pun merasa kesulitan. Jadi lewat telepon pun, lewat video call pun kadang-kadang nggak puas lah kita gitu kan. Nah ini kebetulan ada yang mualaf di sini juga nih. Sekali Bang Jona, silakan masuk aja Bang Jona. Sekali ya kalau ada komunitas gitu Bang Sidik di Riau ini kan bisa dihubungi, kemudian kita datangi gitu loh, atau diskusi lah biar mereka ini istiqomah lebih apa namanya, lebih meyakinkan diri mereka lagi gitu. Karena di sini banyak seperti itu Bang Sidik, banyak banget. Tapi sekarang kan udah canggih ya Bang. Pamannya kayak Gurunda nih kan lagi live gitu kan. Nah, cobalah aja mereka di ini TikTok kan gini. Terus dengar dialog kayak gini gitu loh. Kalau di sana sih setahu saya cuman Logika sama Ustadz Suki, nggak tahu Ustadz Suki Pekanbaru apa di mana? Iya, cuma saya kan jauh dari kota Pekanbaru saya. Saya pelosok daerah Trans saya. Jadi di sini mohon maaf, itu ibadah kita masing-masing ya kan. Di mana ada masjid, dekatnya, sebelahnya, depannya, seberangannya ada rumah ibadah mereka. Tapi di sini insya Allah kalau untuk masalah ras, masalah agama tidak pernah ada konslet. Iya. Nah, cuman bagi mereka-mereka kawan-kawan saya ini yang udah yakin akan dirinya itu untuk benar, mereka mu'alaf, untuk membimbing mereka ini, untuk menjangkau beliau tuh mereka pun dengan situasi dan keadaan saya jauh gitu kan. Nah, bahkan jumpa kemarin Bang Sidik, saya bikinkan TikTok, enggak pandai pula dia nih main TikTok, pening lawak jadinya kan. Terus itu udah saya bantu itu, saya cari akun Bang Zuma, Bang Sidik, Bang Andi, terus apa lagi tuh, Bang Princess, banyak itu yang lain itu. Nah, suruh ajak berteman aja gitu loh. Biar nanti kapan-kapan kita live kan masuk notifikasinya itu. Bahkan dia nelpon saya
Ini kayak mana nih sang motivator? Ini kayak mana nih mau masuk nih, mau apa ini? Bingung pula kita jauh ya kan gitu. Gak apa-apa, nonton aja di bawah kan gitu ya. Ya maksud kita Bang Sidik biar dia monitor, mendengarkan. Kayak Bang Zuma jelasin barusan gitu kan. Dia bisa buka kitabnya dulu di rumahnya. Gitu. Meyakinkan diri lagi. Ini kadang-kadang kan kawan-kawan yang udah mu'alaf tanpa ada pemahaman yang lebih itu, karena mereka pun ada kebimbang-kebimbangan juga kalau kita tidak mendamping mereka seutuhnya gitu. Iya Bang, betul. Di sini banyak loh Bang Sidi. Udah 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun balik lagi. Karena itu tadi pendamping dan yang mengarahkannya. Tinggal Baik, itu Bang, ini jalannya ada dulu. Bang Jona mau masuk, silakan Bang Jona. Silakan Pak Boleh Jona. tidak? Ini dia mualaf, dia seorang mualaf. Silakan Pak Jona. Halo. Ya, assalamualaikum teman-teman semua. Ini bingung ya mau bahas topik apa karena biasanya mau ngomong kalau misalnya ada topik sih. Tanyakan aja apa yang terasa Bang Jona. Oh, kalau untuk saat ini sih gak ada pertanyaan sih ya. Cuman kalau ngelihat tadi perdebatan tadi udah sering juga gitu dan sering ngelayanin juga perdebatan yang kayak gitu. Cuman kalau ngelihat tadi obrolan yang di sini yang sebelumnya tuh yang rame itu kayaknya terlalu dalam gitu. Biasanya kalau dari saya sendiri suka pakai pemahaman yang sederhana gitu, pakai logika dasar aja gitu. Jadi tadinya mau masuk itu pengen coba pengen coba masuk dengan bahasan yang lebih sederhana aja gitu. Kan tadi terlalu banyak menyinggung dengan ayat ataupun pasal ataupun dengan surah ataupun dengan ayat gitu kan ya, itu terlalu menyinggung kitabnya gitu. Dan itu mungkin kadang kalau misalnya kita melihat dari sisi agama Kristen untuk disampaikan sama yang agamanya Muslim itu kadang sulit menerima gitu. Itu jalan tengahnya biasanya harus pakai nalar tanpa ada campur aduk di dalam kitab itu gitu, dengan penalaran filsafat gitu. Cuman ya tadi karena obrolannya udah selesai juga ya nunggu aja sih gitu. Ya, sebenarnya tidak berdebat, cuma memaksakan pemahaman yang tidak logis dilogis-logiskan gitu. Yang namanya kita beragama ini, apapun agamanya, sandi dasar pedoman hidup dalam beragama menjalani kehidupan itu kan ada kitab kita masing-masing. Karena kitab itu dibaca tapi tidak difahami, ada juga yang diimani saja. Nah, sebenarnya bukan berdebat Bang Zona. Oke, lanjut Gurunda, Bang Zuma, Mas Sidik. Ini Dokter Akal host sudah selesai nih makannya kayak ini. Mungkin Bang Zuma lagi makan siang. Lihat sedikit kan. Gak ada respon juga dari si Meme Bos sama Bu Bunga ini. Iya, kalau nggak ada respon ganti aja Bang Jul. Hanya pajangan aja di sini juga Meme Bos nih. Bang Jul lama kali makannya ya. Dihitung kali enggak makannya? Temanya tadi apa ya Bang Kian ya? Hukum Torah ya? Iya. Cuma Gurunda baru 1 jurus udah pingsan. Kenapa ya Mas Sidik ya? Kaum-kaum kita sebelah itu kita berikan pemahaman dianggap itu adalah debat. Begini ya, kalau yang saya lihat ya, mereka ini apa namanya, kadang membuka Bible setelah Gurunda Zuma paparkan karena beliau mengempuni di bidang itu, kaget gitu loh kan. Nah, karena mereka cuman mengetahui bahwasannya wah, pokoknya dosa udah ditebus kayak gitu sih. Kalau dilihat ya. Berarti ngambil padahal nggak seperti itu pintas juga gitu kan ajaran ngambil Yesus. jalan pintas gitu aja lah ya dalam pemikiran lah ya. Oh ya.
Sebetulnya kalau misalnya ngelihat dari sisi Kristen kan, saya sendiri kan sebelumnya di agama yang itu, agama Kristen gitu. Iya. Berdasarkan pengalaman menjadi seorang Kristiani itu tuh, mereka tuh didoktrin dengan bahwa agama itu sebetulnya nggak bisa dilogikakan. Jadi mereka hanya menerima aja gitu apa yang diajarkan dari gereja. Dan kadang yang menjadi salah itu mereka tuh tidak belajar dari kitabnya gitu. Dan ketika pun mereka belajar kitabnya, mereka tuh tidak menggunakan cara menerima informasi itu tuh dengan cara berpikir gitu. Jadi hanya cuma menerima aja. Kalau misalnya cuma menerima aja kan maksudnya makhluk hidup selain manusia pun kayak hewan ataupun tumbuhan juga bisa menerima gitu. Betul. Dan itu jadi esensi manusia itu jadi kurang gitu. Padahal kelebihan dari manusia itu kan dia punya cara berpikir dan nalar yang bagus gitu. Dia punya akal sehat gitu. Nah itu jadi sisi kekurangan yang biasanya sering kelihatan di teman-teman saya gitu kan, ataupun umat Kristen yang lainnya itu mereka cuma menerima ataupun doktrin yang agama itu tidak bisa dilogikakan. Dan banyak juga ajaran-ajaran yang sebetulnya di gereja itu tuh dia menyampaikan seperti A, tapi sebetulnya tuh di kitab tuh gak ada gitu. Itu jadi rusak juga gitu sebenarnya, yang menyebabkan banyak banyak pengertian tentang Kristen tuh yang setiap orang tuh berbeda-beda gitu. Padahal ajaran itu kan harus mengkerucut ya, harus di dalam satu titik gitu. Nah itu tuh mereka tuh menyebar yang gak pernah ada titik ujungnya. Makanya kalau misalnya diajak berdiskusi pun bakalan susah, nggak bakalan nemu titik ujungnya. Mereka tuh bakalan mengelak dan bakalan terus pada konsep yang diajarkan di gereja gitu. Itu yang yang menjadi kekurangan sebetulnya ya. Itu yang menjadi kekurangan. Dan berarti merekanya saudaraku Zona hanya mengimani apa yang didengar dari sebuah ucapan lah gitu ya, tanpa ucapan itu diotentikan kembali dengan bentuk dibuka lembarannya dan dibaca lagi gitu ya. Betul, dan ini juga yang jadi kekurangan juga yang sebetulnya bisa diperbaiki ya. Seumpamanya kalau misalnya diperbaiki ajarannya, mungkin ada yang lebih Kristen daripada orang Kristen gitu, atau mungkin ada yang mualaf juga, atau mungkin ada yang berubah pikirannya juga. Karena banyak umat Kristen itu dia tuh hanya belajar dari gerejanya aja, sedangkan gereja itu tuh beda jarak 1 kilometer aja tuh ajarannya udah beda gitu. Padahal itu satu jenis gereja. Bagaimana dengan gerejanya yang beda jenis gitu, yang yang beda namanya gitu, lebih beda lagi ajarannya gitu. Makanya kalau misalnya diajak berdiskusi ataupun misalnya ditanya-tanya tentang Kristen, kita kalau misalnya nanya ke dua orang yang berbeda nih yang sama-sama Kristen, itu juga bakal dapat informasi yang beda gitu. Beda kalau misalnya kita nanya ke waktu itu sempat sharing juga ke teman-teman yang agamanya Muslim, itu tuh walaupun dia beda tapi dia mengkerucut gitu. Nah itu perbedaannya gitu. Ya, padahal di dalam dialog, di dalam bernarasi kayak Bang Sidik, ada juga sering-sering beruntung kayak Bang Zuma menjelaskan seril-rilnya, sedetil-detilnya yang tertulis, ya kan? Nah, kenapa kok masih juga tidak diterima? Sementara barangnya ada dalam kitab teman kita itu dan dibopong kemana-mana gitu loh. Setelah ada yang menjelaskan, tapi nggak diterima gitu. Itu kan aneh juga jadinya. Kan demikian Bang Sidik ya? Iya. Tapi ada juga misalnya yang baru naik atau mau mencari gitu kan, setelah mendengar ada diskusi-diskusi, itu mungkin beda-beda lagi ya. Tapi kalau ada yang udah lama, udah debater lama gitu dari kekristenan, udah tahu, udah misalnya di dalam Yohanes berkata lain, Matius berkata lain, Lukas berkata lain, Matius pun begitu gitu kan. Jadi untuk menyatukan narasi yang tertulis di dalam Bible itu sendiri sulit untuk karena Yohanes berkata lain, Matius berkata lain, Lukas berkata lain. Jadi nggak sinkron gitu. Iya. Tapi kalau ada yang memang mau mencari kebenaran ya, walaupun sesekali 2 kali mereka ada bantahan, tapi lepas dari itu mereka juga berpikir gitu kan. Ada juga yang membuka diri berpikir kan gitu. Paling tidak kan gini loh Pak Sidik, secara akal bodoh kita aja lah, adanya sekarang nih pasti ada karena sebelumnya kan gitu, nggak mungkin muncul secara tiba-tiba gitu kan. Nah berarti
adanya yang sekarang ini, kitab-kitab sekarang ini itu kan mengacu referensi daripada yang sebelum-sebelumnya. Nah, kan begitu. Tapi mereka kan setelah saya dengar sering kayak Bang Zuma, Bang Princess dan yang lain-lain itu termasuk Bang Sidik menjelaskannya gitu kan, Kian Santang juga. Mereka nggak terima yang sebelum-sebelumnya itu. Mereka yang sekarang aja yang mereka terima. Itu kan buat saya kan aneh juga gitu. Iya. Padahal juga, kalau misalnya dilihat dari kitabnya sendiri, anggaplah ada ayat yang sebetulnya tuh diksinya salah, dan mereka tuh biasanya umat Kristen itu tuh berusaha gimana caranya yang salah ini tuh menjadi benar gitu, karena itu dia doktrin yang dari gereja itu yang gak bisa dia langgar gitu. Dia bakalan terus terpaku sama dirinya. Kalau misalnya dia Kristen, mau dia salah ataupun benar isi ayatnya, tetap dia bakal anggap benar gitu. Nah itu yang jadi salah. Jadinya si pemikirnya itu tertutup dan gak mau terbuka gitu. Sedangkan manusia secara lahir itu gak pernah ditakdirkan untuk lahir di Kristen ataupun di Islam ataupun di Buddha gitu. Nah pada saat pendewasaan, ketika mereka udah didoktrin dari kecil itu untuk beragama Kristen, mau sampai kapanpun mereka tuh bakal dikotakan bakalan selalu berkristen sampai mati gitu. Jadi ini yang jadi kurang juga ketika si gereja itu memberikan ajaran, ya mereka tuh harus disesuaikan dengan ajaran gereja gitu, dan gak boleh berdiskusi di luar dari ajaran gereja gitu, dan itu jadi susah. Waktu itu juga pernah debat juga sama teman-teman atau misalnya berdiskusi juga, ya mereka tuh ruang lingkup diskusinya tuh makin lama makin liar dan makin gak ada ujungnya gitu. Ada yang ketika mungkin saya menyampaikan mereka tuh malah ada yang nyanyi lagu rohani lah, atau misalnya kalau misalnya pengen tahu Tuhan itu seperti apa, maka penggalah kepalamu gitu, barulah kamu bisa ngelihat Tuhan itu seperti apa. Kan gak seperti itu gitu narasinya gitu. Nah itu banyak yang seperti itu yang mereka tuh nggak pengen menolak mereka tuh tahu itu tuh sesat, tapi mereka tuh menolak kebenaran gitu. Jadi gara-gara doktrin di Kristen itu sendiri yang aku lihat ya. Sampai Berarti zona merekanya beriman kepada sebuah doktrin dan dogma, bukan beriman kepada kitabnya, kan gitu jadinya. Oh ya, karena gini, coba kita lihat keselamatan menurut Yesus ya. Jadi sebelum masa dakwah Yesus, yaitu orang-orang yang Kristen disebut sebagai zaman Taurat ya. Orang-orang zaman Taurat mengenal ajaran keselamatan itu adalah dengan mempercayai Allah sebagai Tuhan satu-satunya gitu, sebagai juru selamat satu-satunya, dan sebagai penebus satu-satunya gitu. Seperti di dalam Yesaya 45:21. Bukankah aku Tuhan, tidak ada yang lain, ya kan? Tidak ada Allah selain daripadaku. Allah yang adil dan juru selamat, tidak ada yang lain kecuali aku. Yesaya 49:26, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamatmu dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Hosea 13:4, ya kan? Tetapi aku adalah Tuhan Allahmu sejak di tanah Mesir. Engkau tidak mengenal Allah kecuali aku, dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Jadi sebenarnya tidak ada penebusan dosa kalau kita lihat di dalam ajaran Taurat ya. Tidak ada. Jadi penebus dosa itu ya kalau berbuat dosa bermohon ampun. Jadi anak menanggung dosanya sendiri, begitupun bapak menanggung dosa sendiri. Itu ada di dalam Yesaya 18:20 kalau nggak salah. Kan gitu. Apalagi kalau kita masuk di perjanjian lama ya, itu pun di dalam perjanjian baru, misalnya Matius, Lukas berbicara lain, Yohanes, Matius, Lukas itu berbicara lain. Apalagi kalau masuk di perjanjian lama, belum masuk juga di surat-surat Paulus. Nah, makanya sampai sekarang ini 2000-an tahun, masalah nama pun masih belum selesai. Ini masalah nama Tuhan loh. Tritunggal masih blunder. Iya, nama aja mereka dulu, ini itu masih maksudnya, nama. iya.